Tuhannya Kristen. Sabar aja lah. Nah, cepat. Ini biar saya siapa ini? Ini Sherlock nanti alamat kamu ini. Biar saya datangi kamu. Saya sekarang ini jadi udah apa ini nyot? Tukang geruduk saya lagi nyot. Saya sendiri yang geruduk kamu nyot. Oke, tuh. Coba aku baca. Itu begitu tadi tahu. Begitu judulnya kan. Ini kan ada tanda tanya. Ini Ya, pertanyaan. betul. Tuhannya. Betul. Enggak. Ya, apakah tuh? Betul. Boleh Ya, saya ini bu- tentang kita boleh saya jelaskan tuh. Ya, Itu Bang Aqua, noise Bang Aqua. Biar Iya, saya di jalan ini. Saya di jalan ini mau cari alamat Cang Onyot ya, ini betul, ya. Bang. Ini. Nah, saya lagi di jalan ini ya, cari rumah. Berarti ini udah clear ya seekor itu. biar saya apa? Tuhan Biar Yesus Kurbannya dia. seekor. Udah clear ya. Enggak, ini ya Masalahnya yang saya bikin- tidak salahkan gitu. yang bikin menghujat itu narasinya Cang Onyot. Masa dikatakan itu Iya, kita Oke, buktikan oke, itu nanti. oke. Tapi ini clear dulu ya seekor Nggak itu. bisa. Udah jelas Nyot, ya. Nyot, alamat kamu di mana Nyot? Ini saya sekarang ini Seekor udah itu udah jelas ya. Udah clear ya, berarti bukan menghujat ya. Memang Oke. ada gitu ya. jadi gini Enggak, bang, narasinya Jadi, Onyot Bang, yang menghujat. Bang, Ini di saya bawah, sekarang Bang. lagi di jalan nih Nyot. Nyot, Bang, mana Bang, kamu Nyot? jadi Nyot, Nyot. Bang Is, Bang Is. Tunggu dulu, Bang Ujan. tunggu dulu Bang Sumatera. Tunggu dulu sabar. Di bawah. Jadi jelaskan, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Datang warahmatullahi wabarakatuh. Zumpret. Nah tuh ketahuan kalau nyembah iblis, lihat Bang Suma langsung kesurupan kan. Bukan kesurupan, Zumpret. Paham nggak artinya Zumpret tuh? Jangan-jangan memang nyembah setan, langsung kesurupan saya datang. Buktikan aja kalau bukan setan yang kamu sembah, kenapa Nah. Tuhanmu Ya, biar bergelar Cuma, bergelar saya mau bintang bertanya sama timur kamu, Cuma. kan gitu. Sekarang begini Cuma. Bang Aqua, biar saya Bentar dulu, jelasin. saya sama si Bintang Cuma ini, timur dia itu kan mengatakan dalam tradisi siapa Yahudi. yang penyembah itu. Nah, ayo. Iblis. Ya, iblis. Ah. Apakah saya atau kamu Cuma? Boleh, sekarang begini boleh. Cuma. Boleh. Saya tanya, Hmm. Nabi Muhammad itu wajahnya bisa dilihat nggak? Bisa. Bisa. Iya. Di mana? Coba kamu buktikan. Sama Gambaran Nabi seperti Muhammad itu. Nabi Musa. Bisa kamu lihat mukanya Nabi Coba. Musa. Coba Ayo. kamu Jadi Mukanya bukan begitu, Nabi bukan Muhammad begitu. tuh, Mak. Bukan begitu. Masa ciri-cirinya Bukan buka begitu aja, cara buka ini cara berdiskusi untuk amat. membuktikan kita penyembah setan itu bukan begitu Jadi caranya. gimana? Bukan begitu caranya. Jadi caranya begini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahyu 22 nomor 16. Aku Yesus mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, Woi, yaitu keturunan Daud, bintang timur gilang gemilang. Menurut tradisi Yahudi, bintang timur itu siapa? Jawab. Menurut tradisi Yahudi, bintang timur itu siapa? Ayo. Menurut kita lagi membahas itu. menurut tradisi Yahudi, Tapi kamu nggak mengatakan bisa, tadi, nggak bisa Cuma, dong, nggak Cuma. bisa. Untuk membuktikan itu, untuk membuktikan Kenapa kamu, kamu penyembah bintang timur. Bintang timur itu adalah Lucifer dalam tradisi Cuma. Yahudi. Cuma yang Siapa? yang Siapa? kamu sembah Siapa Siapa yang- bintang timur ini? Siapa bintang timur ini? Lucifer, Lucifer itu apa? orang yang ditampakkan oleh Tuhan ke dalam Itu siapa? bumi. Itu siapa Lucifer? Iblis. Siapa itu? Iblis. Siapa yang menyembah bintang timur? Ya, Islam kami atau kan- Kristen? Iya. Bukan kami yang menyembah Cuma ini. begini Cuma. Aku tanya dulu. Saya mau Siapa bertanya yang sama menyembah kamu Lucifer? Cuma. Kami Siapa yang menyembah bintang timur? Islam apa Kristen? Islam.
Enggak bang, saya mau, bentar dulu bang, saya mau bertanya ini sama si. Kenapa kamu Zuma tidak mau Kipernya dulu. mengaku bahwa kamu penyembah bintang timur? Karena sejatinya kau tahu bahwa kamu itu nyembah iblis. Zuma. Yang dibawa tuh Saya mau bertanya dulu sama kamu Zuma. Saya ulang, saudara. Saya ulang. Siapa yang menyembah bintang timur? Islam atau Kristen? Islam. Islam Nah, itu bintangnya itulah bukti bahwa kamu sadar bahwa bintang timur itu iblis. Bintang timur itu. Yang penyembah Nih, saya baca dalilnya, Wahyu 22 nomor 16. Cuma goblok. Aku Yesus mengutus malaikatku memberi kesaksian tentang semua ini kepada jemaat-jemaat. Aku adalah tunas Daud, keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Pertanyaan saya, siapa yang mengaku Yesus dan merupakan bintang timur itu siapa? Ya. Sembahannya siapa yang mengaku Yesus? Sembahannya siapa yang mengaku bintang timur? Sembahannya siapa yang kemudian mengaku keluar dari kubur? Itu sembahan siapa? Ayo, ayo, Zuma. diskusi yang baik-baik aja. Diskusi yang baik. Allah kau minta disembah enggak? Diskusi yang baik. Allah meminta disembah enggak? Yang namanya Tuhan itu pencemburu, tidak mau ada sembahan selain dirinya. Akulah Tuhan, jangan ada Tuhan yang lain. Bentar bang, yang terbaik Aku saya mau tanya adalah sama si Tuhan Zuma yang Kupret ini dulu. pencemburu. Siapa itu yang tidak mau diduakan? Siapa Tuhan yang tidak mau diduakan? Ayo. Siapa Tuhan yang tidak mau diduakan? Ya Tuhannya Bani Israel. Jangan kau menyembah ilah lain. Barang siapa yang menyembah kepada ilah lain, dengar dulu, wajib Zuma. dibunuh. Kamu Ulangan gimana 13 kesurupan nomor kamu, Zuma? 1 dan seterusnya. Zuma Tapi bukan Kupret. itu materi Woi. kita. Materi kita Zuma. adalah siapa yang menyembah Ini Zuma ini punya telinga atau enggak sih? Jawab. Ya, Siapa yang Zuma. menyembah Lucifer? Islam. Siapa yang mengaku bintang timur? Ya, siapa menyembah iblis? Siapa yang menyembah? Siapa yang menyembah Lucifer? Siapa? menyembah Zuma, iblis? Zuma. Yang ada di dalam sabut. Zuma, Begini ya. Zuma Mulai Kupret. Siapa? Kamu Mulai bisa dengar saya nggak kesurupan. Zuma? Siapa? Oh, siapa? mulai keserupan. Siapa? Saudaraku, Oh, dengarkan. siapa? Di dalam Oh, kitab Islam. Yesaya ini nomor Siapa? 15. ini rekaman ini Ucang Onyot, ini bukan Zuma asli ini rekaman ini. Yesaya 14 nomor 12 sampai Ucang Onyot, 15. Gini. gimana sih kamu ini Wah, Ucang Onyot? Rekaman engkau kamu sudah suruh sama jatuh saya dari ngomong Ucang langit, Onyot. hai bintang timur. Engkau jatuh dari langit, Ucang Onyot. wahai bintang timur. Helel bin Zakar. Parah nih Ucang Onyot. Engkau sudah dipecahkan ngomong dan sama jatuh ke rekaman. bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Nah, siapa yang Ucang mengaku berkuasa menguasai bumi? Iblis. Siapa yang bergelar bintang timur? Alamak, Iblis. ternyata. Siapa yang berkata waspadalah Suruh debat sama kepada mereka, iblis man. penyesat yang datang memakai namaku? Iblis. Siapa yang datang memakai nama Yesus? Iblis. Siapa yang mengaku Ini nggak bisa bintang diskusi timur? ini, Ucang. Iblis. Ayo, pernah nggak Yesus asli berkata waspadalah kepada Ucang Onyot. iblis yang datang memakai Kenapa namaku? kamu Pernah nggak? mengeluarkan Pernah nggak Yesus asli berkata waspadalah kepada iblis yang datang memakai namaku? Pernah nggak Yesus berkata begitu? Ucang Onyot? Gimana ini? Masa sama rekaman saya ngomong nih Ucang Onyot? Nggak benar kamu nih Ucang Onyot. Jawab. Pernah tidak Yesus asli berkata Gimana ini? waspadalah Jawab kepada pertanyaan iblis yang datang Enggak, ini kepadamu bukan memakai dia namaku? ini rekaman. Lalu kemudian di Wahyu 22 nomor 16. Saya ngomong aja. Akulah Yesus sang Ini memang bintang rekaman yang lagi diputar. Ini bukan juga. Ini rekaman, ini bukan dia ini, bukan asli rekaman Akulah ini. Yesus sang bintang timur. Saya lebih paham ini. Pantas Mana yang asli, apapun mana yang yang kita enggak. bilang dia nggak dengar ya bang ya. Iya, Akulah betul. Ini rekaman ini. Yesus sang Bersama. bintang timur. Ya, sebab dia nggak ngerespon. Coba bang ya, saya Yesusnya yang respon, asli ya. berkata Ya, kepada Zuma. kaumnya Bani Israel Zuma, agar bisa waspada nggak kepada kamu- iblis yang datang memakai kamu bisa dengar? namaku dan berkata akulah Mesias, akulah Kristus. rekaman. Di Pulau Patmos ada yang Kenapa datang ini? kemudian berupa cahaya dan kenapa? hanya suara mengaku apa?
Akulah Yesus. Ini rekaman ini bang, rekaman bukan asli Sang ini. Kalau aslinya mencet bintang ini. timur. Ini bukan asli ini. Saya udah berapa kali Pertanyaan ini saya kau jawab aja rekaman ini. dulu. Aqua, kau jawab pertanyaan saya. Siapa yang pernah mengaku sebagai bintang timur? Siapa? Jawab. Jangan sosokan kau dialog sama rekaman. Yesus asli pernah berkata kepada murid-muridnya yang asli, waspadalah kepada iblis yang datang kepada kalian memakai namaku. Iblisnya datang memakai nama Yesus. Di Pulau Patmos ada yang datang mengaku Yesus, tetapi dia membuka identitasnya. Dia ngaku sebagai bintang timur. Sedangkan bintang timur rekaman itu, ini nggak usah dinaikin. Ngapain bintang rekaman timur ini? itu menurut Yahudi adalah iblis. Pertanyaan saya kepada saudara Aqua, pernahkah Yesus mengatakan kepada murid Jangan aslinya agar waspada kepada Kenapa iblis nih yang cowoknya datang ini menyamar mirip-mirip nih? Yesus? Jawab, silakan kau jawab. Oke, Nyot lagi nih. Gara-gara Itu Zuma satu Spread. pertanyaan, tolong dihargai. Ngapain saya menghargai pertanyaan kamu sekarang gini? Zuma. Beri ketahuan kamu nyembah iblis. Ini tema bertanya. Zuma. Apakah Tuhannya Kristo itu iblis? Nah, jawab. Jawab lah. Saya jawab ya Bang Aqua ya. Saya jawab nih. Begini ya. Di dalam Alkitab itu yang menyuruh Bible. Nah, inilah kalau iblis bicara. Nipu aja terus. Bible. Oh ya, oke. Kitab. Menipu iblis. Cuman iblis yang suka menipu. Ya, siap. Bible. Di dalam Bible yang menyuruh menyembah dirinya cuma iblis. Jadi iblis itu menyuruh Yesus menyembah dirinya, ya kan? Itu saya lihat kalau di Al-Quran yang disuruh disembah siapa kira-kira? Di dalam pengajaran Yesus, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Enggak, yang Berarti menyuruh dirinya sembahlah Yesus aku menyuruh dalam menyembah Al-Quran. iblis gitu. Nah, kan? Nggak ngerti. Juma ini nggak ngerti Quran. Dia Di dalam kitabnya Yahudi, pencipta langit dan bumi Elohim itu gila sembah. 2 Raja-Raja 17:36, jangan kau menyembah kepada yang lain, harus sujud kepadaku saja. Oke, kita buka ayatnya. Ayat berapa? Silakan. 2 Raja-Raja nomor 17. Bab 17 nomor 36, Keluaran 20 nomor 3. Jangan ada ilah lain di hadapanku. 2 Raja-Raja 2 Raja-Raja 17:36. 17:36. Yes. Tetapi Tuhan yang menuntun kamu dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar, tangan yang teracung, kepadanya lah kamu harus berbakti, kepadanya lah kamu harus sujud menyembah dan mempersembahkan korban. Siapa yang berkata ini? Siapa yang berkata ini? Siapa yang berkata ini? Siapa yang berkata seperti itu dan siapa yang harus kita sembah di situ? Iya, ini yang berkata siapa? Ya, tunggu dulu. Baca dulu itu. Ku baca dulu, ku baca. Sekarang apakah yang menulis? Kamu nggak ngerti siapa yang mengatakan itu? Apakah yang menulis di situ? Dengar. Apakah yang menulis di situ itu adalah orang yang mengajarkan menyembah kepada iblis? Aduh, ini di mana kan saya katakan tadi di dalam Biblos, Tuhan itu tidak pernah mengatakan sembahlah aku, tetapi yang menyuruh menyembah Tuhan adalah utusan-utusannya. Keluaran 20 nomor 3. Kalau di dalam Quran ada nggak Tuhan Keluaran kamu itu? 20 nomor 3 sudah sangat jelas di situ. Oke, berarti ini bukan perkataan Tuhan langsung ya. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Keluaran berapa? Keluaran Bingung berapa? dia langsung. Oke, keluaran berapa? 20 nomor 3. Oke, siap. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Maksudnya apa itu? Di mana dia berkata sembahlah aku Tuhanmu ini. Maksudnya
jangan ada ilah lain di hadapanku itu maksudnya yang harus disembah siapa? Ya jangan kamu menyembah, bukan maksudnya. Jangan Kalau kau maksud Tuhan menyembah. kita tidak tahu. Jangan Sekarang ada saya sembahan bertanya, lain. di mana dalam Alkitab Jangan ada Tuhan itu sembahan mengatakan, lain di hadapanku itu "Sembahlah maksudnya aku." apa? Nah, kan nggak ada kan, cuma nggak ada ya. Kita sepakati dulu. Jangan Tutup, ada tutup. sembahan lain di Berdiskusi. hadapanku. Artinya apa itu? Kalau jangan ada sembahan lain. Contoh misalnya gini, Inilah istrimu, kesalahan Zuma dengar, dalam dengar. berdiskusi, Kalau ya. kamu tidak bisa diskusi, kamu dibawa. Contoh, jujur. istrimu berkata kepadamu, jangan ada wanita lain di hadapanku. Maksudnya apa itu? Hah? Maksudnya apa istrimu kalau berkata jangan ada wanita lain di hadapanku? Maksudnya apa? Istrimu maunya kamu ada wanita lain? Jangan. Maksudnya? Apa Itulah itu maksudnya? Maksudnya apa kalau istrimu berkata jangan ada wanita lain? Maksudnya apa? Hanya kepada istrimu aja kamu harus berkasih sayang. Ya Kalau jangan, Tuhan istrimu mengatakan, jangan ada dua, itu maksudnya. iya maksudnya kalau istrimu jangan ada wanita dua. lain itu maksudnya apa? Itu maksudnya. Maksudnya kalau ada jangan ada wanita lain itu maksudnya apa? Ya jangan ada istrimu yang lain, itu maksudnya. Supaya hanya Itu. istrimu aja yang mendapatkan apa? Supaya hanya dia istri saya, gitu aja Ya, maksudnya. yang supaya hanya dia, berarti dia gila cinta darimu kan? Dia nggak mau berbagi kan cintamu, betul? Iya dong, setiap perempuan nggak mau berbagi. Begitulah Tuhannya Yahudi. Dia tidak ingin ada sembahan lain selain dia, hanya dia yang ingin disembah. Tidak ada yang lain yang harus kau sembah, hanya aku. Pertanyaan saya, di mana dalam Biblos Tuhan itu mengatakan sembahlah aku, katakan coba di mana? Pertanyaan apa ini? Pertanyaan bodoh ini. Dan Kalau- hanya dikatakan Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi kepada siapa harus menyembah. Gue tanya dulu. Menurut kitabnya Yahudi, Kamu Tuhan tadi bawa-bawakan mengajarkan iblis soalnya. Tuhan Kami mengajarkan menyembah menyembah iblis, kepada gitu loh. siapa? Ayo, kau jawab. Tuhan di dalam kitabnya Kau Yahudi. suruh jawab, tapi Tunggu, bingung. tunggu. Gimana ya? Dengar. Tuhan di dalam kitabnya Yahudi mengajarkan Yahudi menyembah kepada siapa? Ayo jawab. Tuhan yang ada di dalam kitabnya Yahudi mengajarkan Yahudi menyembah kepada setan atau menyembah kepada dirinya? Jawab. Ya. Di dalam kitab Biblos tidak pernah Tuhan itu mengatakan Saya sembahlah. tidak tanya kitabmu, yang saya tanya dalam kitabnya Yahudi. Ya, kitab saya itu kan termasuk juga kitab Yahudi dalamnya. Dasar penyesat. Jawab dulu. Kitabnya Yahudi mengajarkan kemudian orang Yahudi menyembah kepada siapa? Enggak ada Tuhan mengatakan di situ sembahlah aku. Hanya iblis yang mengatakan sembahlah aku, kata iblis di dalam Alkitab itu loh. Oke, kalau begitu seorang Yahudi diperintahkan menyembah kepada siapa? Seorang Yahudi. Iya. Kalau diperintahkan nabinya disuruh menyembah Elohim. Ya, berarti nabinya ini nabi setan. Gitu. Kok nabi setan lagi? Mana sih? Siapa yang memerintahkan? Ini kan utusan Tuhan Siapa ya, yang mengajarkan utusan nabi Elohim ini? ya. Gimana sih? Siapa yang mengajarkan nabi ini mengajak orang lain untuk menyembah kepada Tuhan tadi? Siapa yang mengajarkan nabi tersebut? Dia itu kan pesuruh Tuhan. Iya, berarti Tuhan kan? Tuhan yang menyuruh nabi itu agar orang-orang menyembah dirinya, betul? Tuhan itu nggak pernah secara langsung mengatakan sembahlah aku dalam Biblos. Tunjukkanlah ayatnya coba. Aduh, Dari tadi parah kamu nggak kali. mampu Ya menunjukkan tadi itu kok. Keluaran 20 nomor 3, jangan ada ilah lain. Jangan ada Kan sembahan bukan disuruh lain. sembah aku. Jangan Sembah ada aku, sembahan bukan. lain. Itu jelas itu. Itu jelas itu dalilnya. Oke. Sekarang pertanyaannya, nabi-nabi di dalam kitabnya orang Yahudi memerintahkan menyembah kepada Elohim, itu atas perintah siapa? Ayo. Dia itu kan pesuruh Tuhan. Gimana ya kamu ini cuma? Pesuruh Tuhan, maksudnya apa itu pesuruh Tuhan? Yang disuruh oleh Tuhan dia. Tuhan menyuruh nabi itu mengajarkan orang-orang menyembah siapa? Untuk taat kepada Tuhan. Untuk taat kepada Tuhan. Tuhan menyuruh nabi-nabi itu mengajak orang-orang untuk menyembah siapa? Jawab. Supaya taat kepada Tuhan, gitu loh. Jangan kau pelintir, weh penyesat. dipelintir lagi? Jangan kau pelintir, weh penyesat. Jangan. Pertanyaan saya,
Tuhan mengajarkan nabi-nabi untuk menyembah kepada siapa? Jawab. Mulai kau. Tuhan menyuruh para nabi agar menyampaikan pesannya Bahwa- supaya orang-orang Israel taat kepada Tuhan. Taat itu menyembah atau bukan? Ya, taat itu penyembahan itu bagian dari taat. Itu dia. Bukan menyembah. Berarti Tuhan dalam tradisi Yahudi itu iblis. Karena dia menyuruh nabi untuk menyuruh orang lain menyembah dirinya. Makanya kamu cerna ya, kamu cerna apa yang saya Masolang katakan. generasi. Sebentar. Kamu cerna. Hancur. di sini ya. Kau ingin menjilat ludahmu Hancur si sendiri. Kamu ingin menjilat ludahmu sendiri yang kau sudah buang bahwa yang memerintahkan menyembah Tuhan adalah iblis. Ternyata Tuhan menyuruh para nabi agar umatnya menyembah kepada dirinya. Pret. Oke, boleh saya ngomong? Boleh saya ngomong? Sekarang pertanyaannya apa? Saya boleh Siapa- ngomong nggak? Ah, kan? Siapa? Nggak dibolehkan Pertanyaannya. ngomong sama si Cuma. Pertanyaannya, kau kan yang menuduh bahwa yang memerintahkan menyembah dirinya itu adalah iblis, kan gitu? Oke? Sekarang pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh dunia menjadi muridku. Apa tujuannya orang-orang disuruh menjadi murid? Jawab. Jawab. Apa tujuannya makhluk kuburan ini menyuruh orang lain ke seluruh dunia untuk menjadi muridnya? Tujuannya menjadi murid untuk menuhankan dia atau bukan? Untuk menyembah dia atau bukan? Kau jawab itu. Kau jawab itu. Silakan. Apa tujuannya dia keluar dari kubur lalu menyuruh orang lain ke seluruh dunia agar seluruh bangsa menjadi muridnya? Itu tujuannya apa? Ya, tujuannya supaya mereka percaya kepada Yesus dan beroleh hidup yang kekal. Nah, Itu tujuannya. kalau percaya di situ maksudnya menganggap dia manusia atau menganggap dia Tuhan? Menganggap dia sebagai Mesias. Menganggap Tuhan atau bukan? Mesias sebagai anak domba Allah di situ Yesus. Bukan Tuhan. Kok tuh? Maksudmu Tuhan itu apa sekarang? Jelaskanlah mana Tuhan. Masalah penyembah Ya, iblis. kamu jelaskanlah mana Tuhan itu apa menurut Hancur. kamu. Hancur. Saya ulang pertanyaannya. Dia keluar dari kubur, merangkak dia keluar, lalu dia suruh orang agar ke seluruh dunia agar menjadikan seluruh orang menjadi muridnya. Murid di sini untuk Terus ini cuma ini kok aneh nih. untuk diibadahi, untuk disembah, atau gimana? Jawab. Zuma Kupret, kamu bertanya terus, kasih Mas Oh iya Teh itu harus. bertanya Kan jawab di situ yang sama menuduh. kamu bertanya terus, Kan kamu. kalian yang Gimana kamu menuduh. ini Zuma Kupret? Yang minta disembah Alamak, iblis. kamu ini Sekarang Zuma Kupret, makhluk yang Kupret. keluar dari kubur itu lalu ke seluruh dunia murid-muridnya kalian ini, itu kalian ke gereja hari Minggu ngapain? Jawab. Lari kemana-mana. Jawab aja. Makhluk ini keluar dari kubur lalu menyuruh orang ke seluruh dunia untuk menjadi muridnya. Murid-muridnya Kamu ke lari-lari gereja kamu, pada Zuma. hari Minggu. Ke gereja Zuma, pada hari Minggu. Murid-muridnya, pengikutnya pada Oi, hari Zuma Minggu Kupret. ke gereja menyembah siapa? Ayo jawab saya. Bisa Jawab. Kupret. Jawab saya, jawab. Jangan mencaci maki. Percuma, tidak akan bisa membuat kau selamat dari agamamu Oke, itu. sekarang begini ya. Tadi saya katakan Jangan sekarang begini. Makhluk itu mengajak kasih ngomong semua. dulu itu, Mas. Dengar. Makhluk Gimana kamu ini, Zuma Kupret? makhluk ini menginginkan seluruh manusia menjadi pengikutnya. Pertanyaan saya, setelah kalian jadi pengikutnya, kalian ke gereja, kalian menyembah siapa? Jawab. Awas, hati-hati. Kalau kau mengatakan menyembah Yesus, berarti Yesus adalah, sesuai dengan ucapanmu, yang disembah adalah iblis, yang minta disembah adalah iblis. Yang minta supaya semua orang menjadi muridnya dan cakupan muridnya ternyata menyembah, maka kau harus bertanggung jawab. Siapa yang kau sembah pada hari Minggu itu? Jawab, buka mulutmu, jangan buka celanamu, mulutmu aja. Siapa yang kau sembah pada hari Minggu itu? Yang minta agar seluruh manusia jadi pengikutnya. Itu siapa?
Jawab. Ayo. Masalah generasi. Belum lagi dia mengaku, akulah Yesus sang bintang timur. Ketahuan deh. Ternyata hari Minggu adalah menyembah titik-titik. Ketahuan deh. Hai, masalah generasi. Tuhannya Yahudi mengatakan, jangan ada ilah lain di hadapanku. Abad keempat, ada makhluk yang keluar dari kubur, dilantik menjadi ilah lain di hadapan Tuhannya Yahudi. Tuhan sudah jelas berkata, jangan ada ilah lain di hadapanku. Yesus berkata, hanya kepada Elohim saja kau menyembah. Abad keempat, ada yang menyembah kepada makhluk kuburan. Kata Yesus, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu menyamar, memakai namaku. Akulah Yesus, sang bintang timur, tunas Daud, gilang gemilang. Siapa itu, Dek? Adik? Adik? Pastor Cumi, siapa itu, Dek? Menurut Yesaya 14:12, siapa yang bergelar Lucifer, Dek? Siapa yang bergelar bintang timur? Tuhan atau iblis? Iblis. Siapa yang memakai nama Yesus? Saya jawab nih, Bintang jangan mute dong. timur. Saya mau ngomong di mute, mau ngomong Ya, di mute. Gimana sekarang sih? pertanyaan saya, dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Siapa yang keluar dari kubur, mengaku bintang timur, dan mengajak seluruh manusia, seluruh bangsa menjadi penyembahnya? Itu siapa, Dek? Sampai-sampai hari Minggu kau menyembahnya. Itu siapa, Dek? Adik? Master Cubi? Itu siapa, Dek? Dek? Adik? Master Cumi? Nggak ada yang bisukan, dia bisu sendiri. Masalah generasi. Malu dia. Ayo. Ayo. Di mute lah. Gimana sih kalian ini? Iya. Saya jawab di Kayak Edis, mute sendiri. Mute. Saya juga bisa kalau gitu. Jangan kau mute saya. Kenapa kau mute? Itu kan kebiasaan. Kumal ini suka Enggak. Orang Kristen itu jujur, orang Kristen sedikit itu kau jujur. mute. Jangan kau mute saya. Oke, saya jawab ya, saya jawab. Jangan. Di dalam Biblos itu, Jangan yang kau menyuruh menyembah dirinya hanya iblis. Begitulah Edis. Kalau diskusi sama aku itu Edis itu begitu loh. kayaknya. Iblis. Dia mute kalau sendiri. kita tanya Biblos, kalau ada Tuhan yang menyuruh menyembah dirinya, itu adalah iblis. Nah, sekarang yang keluar dari kubur menyuruh ke seluruh dunia dan menjadikan seluruh dunia menjadi penyembahnya itu siapa? Nggak ada disuruh menjadi penyembahnya. Lalu Yang disuruh itu, siapa yang menggiring Anda di hari Minggu menyembah kepada dirinya? Kami itu hari Minggu untuk bersekutu, untuk saling menguatkan. Bersekutu dengan siapa? Bersekutu Ya, dengan siapa? bersekutu dengan sesama yang percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Untuk Juru menyembah Selamat. siapa? Untuk menyembah siapa? Kami bukan untuk menyembah di situ. Lalu untuk ngapain kalau kau bersekutu. nggak menyembah ngapain? Ngapain kalau kau nggak menyembah ngapain? Kami di situ untuk bersekutu. Bersekutu maksudnya apa? Bersekutu makan kutu atau apa? Bersekutu itu, Bersekutu apa? itu berbicara satu dengan yang lain tentang Untuk- kesaksian, untuk- tentang apa yang Tuhan berikan kepada Untuk kami. menyembah begitu. kepada siapa? Untuk menyembah kepada siapa? Kami bukan soal menyembah di situ, Lalu untuk ngapain? bersekutu. Jadi orang Kristen ini menyembah siapa? Orang Kristen ini percaya kepada Tuhan. Menyembah Taat. siapa? Aku tanya, menyembah siapa? Maksud kita terangkan dulu, menyembah maksudmu gimana? Menyembah itu gimana? Mulai makan kutu. Menyembah siapa Kristen itu? Atau jangan-jangan Kristen tidak menyembah? Enggak, saya tanya, maksudmu menyembah di situ apa? Menyembah itu menghambakan diri kepada Tuhan. Oh, kalau menghambakan diri, ya. Kami di situ menghambakan diri kepada Yesus sebagai Tuhan. Ketahuan. Yesus meminta muridnya Bani Israel menghambakan diri kepada siapa?
Enggak, kita saling tanya ya. Kena Kalau kamu itu lagi deh. menghambakan diri kepada Kena Muhammad, betul nggak kira-kira? Kena lagi. Yesus mengajarkan muridnya menghambakan diri kepada siapa? Ayo. Ada iblis minta manusia menyembah kepada dirinya. Yesus meminta kepada murid-muridnya menghambakan diri kepada siapa? Jawab. Jangan kau mute dirimu. Mute diri yang mute engkau di mute. Jangan kau mute dirimu. Saya juga bisa dengan pola kalau sudah kelabakan, sudah panik, gak bisa menjawab. Saya juga bisa. Kalian takut sama saya, turunkan Kalian takut saya, gitu loh. Kalau turunkan takut, saya, please turunkan saya, please. Aku sudah jadi babak belur di sini, please Daripada turunkan kalian mute saya kan tiap ngomong saya di mute. please. Ngapain kalian Please. taruh di atas? Mute sendiri dibilang di mute sama orang, kan lucu. Dan ketahuan permainan itu sama seperti Edis. Setiap dia diskusi sama aku pasti itu di mute, padahal dia mute sendiri. Sekarang gitu, pertanyaannya, Yesus meminta muridnya menghambakan diri kepada siapa? Jawab. Bukan menghambakan diri. Ye. Ketika Yesus ditanya, Guru, perbuatan baik apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Yesus mengajarkan mengikuti perintah siapa? Ya Yesus menyuruhnya menjual semua hartanya dan membagi-bagikannya. Yesus kan begitu. meminta muridnya mengikuti seluruh perintah siapa? Mengikuti seluruh perintah siapa? Yesus menyuruh muridnya untuk mengasihi sesama manusia dan mengasihi Tuhan. Mulai ngaco. Yesus ketika ditanya oleh muridnya, Guru, perbuatan baik apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa memperoleh hidup kekal? Perbuatan baik itu adalah apa dan supaya aku mendapatkan hidup kekal? Apa jawab Yesus? Ikutilah segala perintah Elohim. Matius 19 nomor 16, 17, 18. Makanya kau belajar kau. Sekarang pertanyaan saya, Yesus mengajarkan muridnya untuk mentaati segala perintah Elohim. Sekarang pertanyaan saya, atas perintah siapa kalian ke gereja hari Minggu menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur? Jawab. 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 Saya jawab ya, saya jawab. Ya. Jadi kami itu ke gereja di hari Minggu karena ada perkataan Yesus begini. Siapa yang 2-3 orang berkumpul atas namaku, maka aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi atas dasar itu orang-orang Atas Kristen perintah berkumpul. siapa? Atas perintah siapa? Kan hidup kekal itu melakukan perbuatan baik, yaitu melakukan perintah Elohim. Pertanyaan saya, atas perintah siapa kalian kompak bersekutu hari Minggu menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur? Atas perintah siapa? Kan saya terangkan tadi dasarnya karena orang Bukan Kristen berbicara dasar. Saya berbicara atas perintah. Sebagaimana pernyataan Yesus. Lakukan segala perintah Elohim kalau kamu ingin berbuat baik. Dan kalau kau ingin masuk surga hidup kekal, lakukan segala perintah Elohim. Pertanyaan saya kepada saudara. Hari Minggu kalian bersekutu sesama penyembah makhluk kuburan. Siapa yang memerintahkan? Jawab. makhluk kuburan. Yang makhluk Jawab. kuburan sekarang kan Muhammad, bukan Yesus. Jawab. Kan Muhammad sekarang yang ada di kuburan. Gimana ya Orang kamu? Islam tidak menyembah Nabi Muhammad. Jangan kau pelintir kemana-mana. Kau yang terciduk menyembah makhluk namanya Yesus yang keluar dari kubur. Pertanyaan saya, atas kehendak siapa kalian menyembah makhluk yang keluar dari kubur tersebut? Jawab. Kau jawab. Loh, sekarang yang makhluk kuburan itu siapa? Yesus Saya atau Muhammad? tidak bertanya tentang Nabi. Ini berbicara mengenai sembahan di hari Minggu. Kami hari Minggu, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat tidak pernah menyembah Nabi Muhammad. Sekarang yang menyembah, ini berbicara menyembah. Katamu yang minta disembah iblis. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang memerintahkan kalian kompak seluruh dunia menyembah pada hari Minggu kepada makhluk yang keluar pada hari ketiga dari kuburan? Jawab dengan jujur. Bapak tidak, Kami Yesus di hari Minggu tidak, disuruh bersekutu. Bapak tidak bukan pernah menyembah. mengajarkan menyembah kepada Kristus yang keluar dari kubur. Yesus Kami- anak Maria tidak pernah mengajarkan menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Justru Yesus minta menghindari makhluk itu.
Pertanyaannya, siapa yang memerintahkan orang Kristen hari Minggu menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur tersebut pada hari ketiga? Silakan kau jawab. Jujur. Jawab di mute, suruh jawab di mute. Islam ini gimana sih ini? Masuk kalian apaan sih? Orang disuruh jawab. Saya disuruh jawab di mute. Saya disuruh jawab di mute. Tapi mute sendiri. Kalau nggak kuat kabur aja, turun. Kau tinggal ketik itu, tekan itu angka silangnya. Kau udah turun itu. Turun kalau kau nggak kuat. Kau nggak kuat. Ya sudah kau jawab. Siapa yang memerintahkan kamu menyembah kepada makhluk yang keluar pada hari ketiga dari kuburan? Siapa? Ya, sejak ya. Kami itu tidak ada disuruh menyembah makhluk kuburan. Tidak ada menyembah. Maksud Anda itu adalah tidak ada dalilnya perintah itu. Tetapi ada yang membisikkan kalian, ada yang membisikkan ke dalam hati kalian, ke dalam benak kalian, supaya hari Minggu ke gereja menyembah dirinya. Itu siapa? Jawab. Jawab. Tidak ada tertulis dari Elohim, dari nabi-nabi termasuk Yesus menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Tapi ada yang membisik sebagaimana Yudas dibisik. Sebagaimana ahli Taurat dibisik untuk membuat kesaksian palsu. Sebagaimana imam kepala kemudian dibisik untuk membuat tipu muslihat. Sebagaimana Yudas dirasuki, Yudas berkhianat. Siapa yang membisikkan ke dalam hati kalian supaya kalian itu ke gereja menyembah makhluk yang keluar dari kubur ini? Siapa? Jawab. Siapa yang membisik ke dalam hati kalian sehingga kalian kompak? Kalian gimana punya adab supaya sih? Kompak kalian itu ke gereja hari Minggu menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur ini siapa? Oke, saya jawab ya. Gitu aja terus. Dari tadi udah 1 jam. Orang komit mute gimana ya? Mute sendiri. Udah di mute, difitnah lagi. Aduh, Di mute sendiri karena nggak bisa menjawab. Nah, akhirnya ribut di situ doang. Nggak ada jawaban. Oke, saya jawab ya. Aku mau jawab tapi di mute. Belum. Bagaimana mau jawab? Aku di mute. Itu aja terus kau ribut. Ribut aja Gimana terus. Bang Puma? Halo. Ya, halo. Kata kawan kita kata dia, iblis itu minta disembah. Sekarang pertanyaannya, kalau hari Minggu kalian terciduk menyembah Yesus, pertanyaannya apakah Elohim yang minta itu? Apakah Yesus yang minta itu? Ingat, iblis minta disembah. Lalu kalian menyembah di gereja itu kepada sosok yang keluar dari kubur itu atas permintaan siapa? Elohim Yesus tidak. sendiri kan, Elohim Yesus tidak. sendiri katakan, Yesus, silakan. penyembah benar akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya kan? Menyembah siapa? Menyembah siapa? Menyembah Tuhan yang adalah roh. Yesus katakan. Iya, Tuhan menyembah itu roh. siapa? Menyembah siapa di situ? Yahweh Penyembah- dan Yesus itu kan secara roh itu kan mereka Tuhan. Yahweh. Maksudnya Elohim kan? Penyembah yang benar adalah yang menyembah Elohim, betul? Ya, Elohim itu namanya Yahweh. Iya, Yehova. betul. Iya, sudah. Penyembah yang benar adalah menyembah Elohim, betul? Menyembah roh. Iya. Bukan menyembah jasmaninya, menyembah roh. Iya, betul. Menyembah roh menurutmu itu adalah menyembah Elohim kan? Iya, roh Nah. dan kebenaran. Roh itu kan roh yang Sekarang kejahatan, pertanyaannya, mudahan siapa dan yang minta kebenaran. kalian menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur pada hari ketiga? Siapa yang mengajarkan itu? Bagi kami kemanusiaan Yesus itu bukan Tuhan. Bukan itu saudara. yang saya tanya. Justru Jadi kami tidak menyembah kemanusiaan. Justru Ya, kami itulah tidak yang menyembah saya kemanusiaan pertanyakan. Itu yang saya pertanyakan. Kami menyembah roh Siapa yang ada yang di dalam. mengajarkan kamu? Selamat pagi. Siapa yang mengajarkan kamu menyembah pada hari Minggu kepada makhluk yang keluar dari kubur? Itu yang kutanya. Ya, Alkitab Buma, Alkitab. Oh, Bible. Di mana tertulis itu perintahnya? Ya, Ya, karena- ada di hukum Taurat, ada di hukum Taurat. Hai,
Hukum Taurat itu, hukum Taurat itu Keluaran 20 nomor 3. Jangan ada ilah lain. Kalian membuat ilah yang keluar dari kubur, ilah baru. Ada kami buat ilah lain cuma. Nah, itu yang keluar dari kuburan ilah atau bukan? Iya. Yang kemanusiaan Yesus bukan Kita. Tuhan, saudara. Kok jadi Tuhan kita. yang keluar dari kubur itu ilahmu atau bukan? Keluar Ya, dari ilah kami. kan ke jasmani dia kan? Nggak ada urusan. Kami tidak Yang menuhankan jasmani nggak dia. ada urusan. Itu pandai-pandaian kau melilit lidah aja. Sekarang maksud Anda yang keluar dari kubur itu jasmani atau apa? ya jasmani dong. Itu yang Apalagi? saya bilang, kami tidak menuhankan jasmaninya. Ya, tapi yang memerintahkan pergi ke seluruh dunia jasmani atau rohani? Iya, yang memberitakan itu roh, dia berfirman. Yang Roh ada di berkata dalam di diri situ yang Yesus keluar itu dari berfirman. kubur, yang keluar dari Makanya kubur yang Yesus katakan, berkata, roh Tuhan ada padaku. yang berkata yang keluar dari kubur, pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh manusia jadi muridku, itu jasadnya atau rohnya yang berbicara? Yesus dalam mulai kuasanya sebagai anak ngaco-ngaco. Yahweh, rohnya itu manusia. Ngaco. Yang saya tanya, yang berbicara di situ jasadnya atau rohnya? Roh itu berbicara melalui jasad. Ya, berarti yang berbicara jasad atau roh? Roh yang berbicara melalui jasad. Masolang otak generasi. Masolang generasi. Bisa Tuhan kami itu tidak roh. bisa Dengar, tidak Tuhan. roh berbicara tanpa jasad? Bisa. Yahweh itu kan roh, dia berbicara tanpa jasad. Mana dalilnya Yahweh itu roh? Coba tunjukkan dalilnya. Tadi kan kamu sendiri sudah bilang, kan kamu juga tahu ayatnya. Enggak. Sekarang Roh itu mana roh. dalilnya? Kamu kan Kalau bilang sendiri, Tuhannya kan? Yahudi Tadi roh, kamu mana bilang dalilnya? kamu kutip ayat sendiri, kamu sudah kutip Mana ayatnya. dalilnya? Mau tahu Mana lagi. dalilnya? Mana dalilnya Tuhannya Yahudi itu roh? Mana dalilnya? Dalil. Mana dalilnya? Tuhannya Yahudi roh. Roh itu makhluk. Jangan mute dulu Bang Zuma. Bang Zuma ini Mute lagi. suka mute dulu. Mute lagi, alasan lagi mute. Pertanyaan saya, mana dalilnya bahwa Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi di dalam kitab Tanakh, ya, Perjanjian Lama, Tuhan itu roh, itu dalilnya di mana? Elohim itu roh, mana dalilnya? Saya tunjukkannya, Yesaya 40 ayat 7 katanya begini. Ya, kita Rumput baca. mengering bunga layu karena Kita nafas baca. Tuhan. Yesaya Tuhan tiup di 40 atasnya. nomor Dengarkan 7. dulu, ini saya lagi baca. Saya baca dulu, orang Kristen Gimana sih percaya. kamu? Baca. Rumput Oke, saya menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan menghembusnya dengan napasnya, sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Apa maksudnya apa? Ada Oke. Bang Zuma. Dalam ada- bahasa Ibrani, sebentar Bang Abu ini. Di dalam Biar bahasa saja, Ibrani, di kitab sebentar, Kejadian Bang. pertama. Sebentar Bang. Di dalam bahasa Ibrani, nafas itu apa? Ruah. Apa disebut? Ruah. Apa? Ruah. Itulah ruah kan roh. Yang saya minta, ayat itu di mana menyatakan dalilnya Tuhan bahwa itu di situ roh? Tuhan itu adalah roh. Ya, Mana dalilnya? Sudah terjawab. Itu Tuhan di mana dalilnya? Itu tadi menghembuskan. sudah saya tunjukkan. Tuhan Kamu menghembus. katanya. Tuhan menghembuskan nafasnya. Nafas itu apa? Ruah. Artinya di situ Tuhan itu ruah. Dengar. Itu aja Dengar. kamu nggak ngerti. Ruah itu bisa berarti angin, bisa berarti udara, tergantung konteks. Jadi yang dihembuskan itu angin. Makanya dalam bahasa Inggrisnya disebut wind. Artinya apa itu? Angin. Jadi Tuhan menghembuskan udara. Supaya kepada siapa? Bunga yang layu. Tuhan menghembuskan udara. Menurut ilmu sains, bunga itu mekar atau dia dibuahi berdasarkan dengan udara yang tertiup di bawah kemudian udara sehingga dia bisa mekar. Itu sains. Berarti yang dimaksud di sini bukan Tuhan itu adalah roh, tetapi ini berbicara mengenai rumput yang kering, bunga yang layu, bisa mekar karena adanya pembuahan yang mana Tuhan melakukan pembuahan melalui udara. Jadi udara yang dimaksud bukan Tuhan itu adalah udara. Jangan kau gila. Jangan kau katakan Tuhan itu roh. Tidak ada dalilnya Tuhan itu roh. Karena roh itu makhluk. Tuhan itu adalah kehidupan. Mulai ngaco. Sekarang coba kau kasih definisi dulu. Roh Roh adalah itu artinya kehidupan. Roh Yang adalah- hidup itu hanya roh. roh adalah Tuhan itu roh. itu ajaran Kristen.
Ini kita berbicara Yahudi dulu atas fitnahanmu bahwa Tuhannya Yahudi roh. Roh itu adalah makhluk. Roh adalah makhluk imaterial. Itu makhluk. Bisa Di berupa dalam jin, saudara dengar dulu. bisa berupa setan, bisa berupa malaikat, bisa berupa makhluk materi yang ada pada diri manusia. Itu Makanya Anda pahami itu dulu disebut tentang anak roh. Yahweh. Malaikat Jadi itu kan anak Yahweh, makanya jadi dia kalau berkuasa. ada orang menyembah roh, dia menyembah makhluk, entah itu setan dan seterusnya. Nah, kembali kepada tema kita. Hari Minggu kalian itu menyembah. Itu pasti Bang tuh. Zuba ini singanya lompat-lompat ini. Hari Minggu kalian itu menyembah. Itu nggak bisa kalian pungkiri. Siapa yang kalian sembah? Siapa yang perintahkan? Elohim tidak, Yesus tidak. Ayo. Siapa yang memerintahkan kalian menyembah pada hari Minggu kepada makhluk yang keluar dari kubur? Elohim Oke, saya tidak. tunjukkan dalilnya. Sabar, saya tunjukkan dalilnya. Yesus anak Maria tidak. Lalu siapa? Hati-hati, hati-hati. Yesus berkata, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku. Ada iblis datang sebagai penyesat memakai nama Yesus, ngaku-ngaku Yesus. Iblisnya memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Coba saudara, coba direnungkan itu, direnungkan. Direnungkan. Adakah iblis datang memakai nama Yesus menyesatkan banyak orang? Siapa banyak orang yang disesatkan Yesus palsu ini? Pengikutnya pasti bergelar pengikut Yesus, pengikut Kristus. Siapa mereka, adik-adik? Mau bertanya dijawab ngeyel. Tak gimana ya si Juma ini ya? Ya, ngeyel kan karena nggak nyambung jawabanmu. Kamu Ngeyel, tadi melarikan kan- diri. Caramu menjawab itu menyembunyikan identitas sembahan kau itu. Ada apa? Yohanes 16, Ada apa? Baca di Yohanes 16. Kau sendiri yang berkata Yohanes yang 16. minta disembah itu iblis. Oke? Baca di Yohanes- Hari baca- Minggu kamu diminta untuk menyembah kepada dirinya yang kalian sebut Kristus. Bang Zuma, baca di Yohanes 16. Telan sendiri itu ucapanmu. Siapa Yohanes yang memerintahkan 16, kamu menyembah pada hari ayat Minggu? 26. Itulah iblisnya. Yesus Bang, tidak, Elohim tidak. Lalu siapa yang minta kau menyembah pada hari Minggu? Katamu yang meminta disembah itu iblis. Nah, siapa itu yang meminta disembah hari Minggu? Siapa? Baca di Yohanes 16 ayat 26. Yohanes 16 nomor 26. Ya. Yohanes 14 16. 16 nomor 26. 6. Silakan kau baca. Apa yang Silakan diterangkan baca, di sana? saya pakai satu aplikasi jadi tidak bisa. Oke, baik. Itu berbicara terkait dengan nama. Pada hari kamu akan berdoa dalam namaku dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Maksudnya apa? Yesus di situ justru meminta. Iya, artinya apa? Yang meminta itu Kita akan meminta yang di dalam meminta nama Yesus kepada agar Bapa. Bapa Yang meminta, dipermuliakan di yang dalam nama meminta. anaknya. Yang meminta kepada Bapa itu Tuhan atau hamba Tuhan? Anak-anaknya. Saya ulang. Yang meminta kepada Bapa itu Tuhan atau hamba Tuhan? Anak. Yesus datang sebagai anak Yahweh. Saya ulang lagi. Yang meminta kepada Bapa itu Tuhan atau hamba Tuhan? Meminta kepada Bapa kan? Yang Iya, meminta kepada Bapa itu hamba atau anak? Hamba atau Tuhan? Itu pertanyaan saya. Meminta ya siapa yang meminta kepada Bapa? Yang meminta kepada Bapa itu hamba Tuhan atau Tuhan? Anak atau hamba? Oh, udah kau turun. Bapa, kan di situ kan Kau Bapa. dibawa, silakan makan dedak campur sabuk kelapa. Jangan kau pernah tampakkan wajahmu lagi kalau kau tidak bisa diskusi dengan ilmiah. Hah? Jangan kau nampakkan, kau mempermalukan Kristen kalau begitu cara diskusimu. Yang meminta kepada Bapa itu Tuhan atau hamba Tuhan? Anak. Kisah para Rasul 4:30, Yesus itu hamba, kucluk. Kau tinggal jawab aja, hamba. Gitu aja kok susah. Jangan menyesatkan, jangan terlalu kentara. Film India juga kalau berlebihan itu nggak bagus. Udah kentara kali kau mau menyesatkan. Ditanya yang meminta kepada Bapa itu hamba Tuhan atau Tuhan? Anak. Kau dekat di sini ku tampar kau pakai sendal.
Tidak usah kau menyesatkan, kau tinggal jujur. Waalaikumsalam. Kamu tinggal jujur aja, saudaraku. Ini kita ditonton. Bukan cuma umat Islam yang nonton, ditonton juga orang Kristen. Tolong berikan ilmu yang bermanfaat kepada saudara Kristen. Ini tadi temanya adalah tema dari Mr. Cumi. Yang minta disembah itu iblis. Sekarang pertanyaannya, kalian ke gereja itu siapa yang minta? Elohim tidak, Yesus tidak. Lalu siapa yang minta dalam nama Yesus untuk disembah? Itu siapa? Ingat kata Yesus, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku. Pertanyaannya, siapa yang meminta disembah pada hari Minggu itu siapa? Pasti ada yang minta. Sampai kalian itu dibisikkan untuk ke gereja menyembah dirinya. Elohim Tuhannya Yahudi minta disembah pada hari Sabat. Allah Tuhannya umat Islam minta disembah pada hari Jumat. Yesus dan muridnya menyembah kepada Elohim pada hari Sabat. Nabi Muhammad dan umatnya menyembah kepada Tuhannya pada hari Jumat. Nah, ini yang jadi masalah. Siapa yang minta hari Minggu untuk disembah dan Kristen menjadi pengikutnya? Jawab. Ya, hari Minggu itu kami disuruh bersekutu, berkumpul, Mulai ngaca. bukan disuruh menyembah. Oh, jadi di gereja kalian tidak menyembah? Kami bersekutu. Ya, kalian tidak menyembah di gereja? Kami bersekutu. Saya tanya, Kami memang tidak kalian bersekutu? Sekutu itu bertemunya antara satu manusia dengan manusia lain. Itu bersekutu maksudnya. Tulul. Yang saya tanya, kalian ngapain? Bukan saya tanya kalian itu ngapain. Yang saya tanya, siapa yang kalian sembah pada saat kalian berkongkok-kongkok, berkumpul di situ bersama-sama menyeru kepada sosok yang kalian sebut Kristus. Siapa yang minta? Siapa yang minta kamu melakukan itu? Itu pertanyaan. Kami disuruh bersekutu, Juma. Untuk menyembah kepada siapa? Untuk saling menguatkan satu dengan yang lain, berbicara Dalam tentang menyembah, kebenaran firman Tuhan. dalam menyembah Itulah kepada kami siapa? di situ. Dalam menyembah kepada siapa? Kok dalam menyembah, pengen kali sih menyembah, bersekutu. Oh, berarti kalian tidak menyembah? Kalian tidak menyembah? Kami bersekutu di situ. Kalian tidak menyembah dalam bersekutu? Ya, kalau bersekutu ya bersekutu lah. Kalau menyembah Kalian ya tidak menyembah. dalam persekutuan kalian ini, kalian tidak menyembah? Kami bersekutu. Ini masa kali. Astagfirullahaladzim. Jadi Kristen ini tidak menyembah? Kami disuruh bersekutu. Iya, Kristen ini tidak menyembah? Kami ini taat kepada Tuhan, taat, percaya, patuh. Oke, kami ini taat, percaya, patuh. Siapa kau patuhi sampai kamu pergi ke gereja hari Minggu menyembah kepada Kristus? Siapa? Bukan menyembah, dibilang kami ini patuh. Oke, berarti orang Kristen ini menyembah atau tidak menyembah? Yang nggak beres kamu pertanyakan. Orang Kristen ini menyembah atau siapa tidak yang menyembah? menyuruh kalian Orang Kristen ini menyembah atau siapa tidak yang menyembah? menyuruh kamu mencium batu hajar aswad itu? Saya Kristen tanya. ini menyembah atau tidak Siapa yang menyembah? menyuruh kamu mencium batu hajar? Kristen ini Siapa yang menyembah menyuruh kamu? atau tidak menyembah? Jawab dulu. Kristen ini menyembah atau tidak menyembah? Jawab. Aku di mute. Aku tanya. Dia Kristen ini di gereja untuk meminta hari tambang ya bang. ini pertanyaan serius. Kristen itu menyembah atau tidak menyembah? Dia nggak mau jawab. Iblis itu menyembah atau tidak menyembah? Ayo, ayo jawab. Siapa yang menyuruh kalian mencium batu hajar aswad? Ayo. Iblis itu menyembah atau tidak menyembah? Iblis apakah menyembah Tuhan? Siapa yang Jawab. Sekarang pertanyaan saya, Kristen menyembah atau tidak menyembah? Hah? Kristen itu adalah kelompok manusia yang tidak lagi menyembah Tuhan. Ayo, kalian bukan lagi hamba. Ayo, kalau bukan hamba lalu apa? Anak. Iblis juga bukan hamba Tuhan. Ayo. Ada dua kelompok makhluk di bumi ini yang bukan hamba Tuhan. Ayo. Tapi faktanya masih menyembah di gereja. Menyembah siapa tuh? Ada dua makhluk di atas muka bumi ini yang tidak menyembah Tuhan. Menurut Kenapa Paulus, batu hajar aswad menurut itu? Paulus,
menurut Paulus, Kristen bukan lagi hamba Tuhan, tetapi anak Tuhan. Pertanyaan saya, ada dua makhluk di atas muka bumi yang tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Iblis dan titik-titik. Pertanyaan saya, kalau demikian, tidak menyembah kepada Tuhan karena mereka sudah dibebaskan dari kuk penghambaan Galatia 5 nomor 1. Oke. Kalau begitu di hari Minggu menghambakan diri kepada siapa? Kepada Tuhan? Enggak, katanya, karena bukan lagi hamba Tuhan. Lalu menghambakan diri kepada siapa? Memuja-muja sampai menangis-menangis begitu, loncat-loncat. Hah? Kepada Tuhan katanya enggak lagi, karena enggak boleh lagi penghambaan itu berlaku pada Kristen. Lalu faktanya masih menyembah di hari Minggu. Lah itu kepada siapa? Kepada Tuhan enggak lagi. Lalu kepada siapa? Kepada siapa? Wa iyad'una illa syaitanan marida. Iblislah yang menjadi bapak lu. Siapa tadi yang mengaku bintang timur? Yesus. Siapa nama sembahannya orang Kristen kalau di gereja? Yesus. Siapa yang harus diwaspadai menurut Yesus? Namanya siapa? Yesus. Saya ngomong sedikit ya, gini. Kasih ya, habis itu kau mute dirimu. Jangan di-mute ya. Jangan di-mute. Tanganmu itu yang nakal. Ya. Di dalam Biblos yang disuruh menyembah dirinya hanya iblis. Oke. Kata iblis begini, dengar, belum selesai. Oke, apanya yang oke? Lukas 4 nomor 7, saya sudah hafal itu. Kata iblis, Yesus sembahlah aku. Yang meminta disembah di situ iblis. Sekarang pertanyaan saya, yang keluar dari kubur minta disembah di hari Minggu itu siapa? Kamu jawab sendiri, kau kena sendiri. Yesus enggak menyuruh menyembah dirinya. Siapa? Allah kamu itu, Allah kamu. Ada enggak? Iya jelas, ada dua yang minta disembah di atas muka bumi ini. Yang pertama adalah Tuhan yang benar, yang kedua adalah iblis. Tuhannya Yahudi mengutus para nabi lengkap dengan kitab Torah, Zabur dan beberapa kitab nabi-nabi kecil mereka. Apa intinya? Mengajarkan menyembah kepada Elohim. Sebab hanya Elohim yang berhak untuk disembah, tak ada yang lain. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Jangan ada patung. Karena akulah Elohim, Eloah yang pencemburu. Kalau kau sembah selain daripada aku pencemburu. Gak boleh, hanya aku yang harus kau sembah. Itu dalil. Pencipta langit dan bumi minta disembah, wajar, namanya juga pencipta. Tapi ingat, ada yang ingin menyesatkan manusia, namanya iblis, dia juga minta disembah. Di gereja, katamu kau tidak menyembah Tuhan Elohim. Dan itu memang tidak pernah diperintahkan oleh Tuhan Elohim. Yesus pun anak Maria tidak pernah memerintahkan itu. Lalu, kalau iblis yang memerintahkan dirinya disembah, sedangkan di gereja Elohim tidak minta dirinya disembah, lalu siapa lagi kandidatnya kalau bukan titik-titik? Kan begitu? Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada Nabi Musa untuk menyembah dirinya. Yes, jelas itu. Al-Quran surat Taha ayat 14. Allah pencipta langit dan bumi mengajarkan Nabi Musa agar mengajarkan kepada kaumnya untuk menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Bang Zuma jangan hanya sebut Elohim saja. Elohim itu punya nama. Namanya Yahweh. Yahweh itu dewa orang Mesir, dewa tomboy. Tidak ada Yehova orang Yahudi menyebut Yehova itu nama Tuhannya orang Yahudi. Jangan bilang Elohim. Abui, tidak ada orang Yahudi menyebut Tuhannya dengan sebutan Yahweh. Yahweh itu nanti tahun 2000 baru istilah Yahweh itu muncul di bumi. Itu pun cuma di Indonesia. Paham? Tidak ada orang Yahudi menyebut Tuhannya dengan sebutan Yahweh. Yahweh itu dengar, Yahweh itu gelar yang dipopulerkan oleh saksi Yehova. Paham kau?
Yahweh itu gelar dewa orang Mesir kuno yang menggelari dirinya Yahweh itu dewa pemboi milik orang Yahudi. Nah, kalau Yehova baru betul, itu cara ejaan membaca Yotevave bagi orang Aramaik. Yehova bukan Yahweh, tulul. Kalau Yahweh itu dewanya orang Yunani Mesir kuno gitu. Sekarang nggak usah kau permasalahkan hal sepele. Paham kau? Orang Roma menggantikan Yotevave itu dengan sebutan Theos. Harusnya kau tegur itu. Sekarang bukan itu yang jadi permasalahan. Bang Roma ini curang sekali. Yang menjadi permasalahan itu kau di gereja menyembah siapa? Elohimnya Yahudi itu bernama Yehova, bukan Allah. Ya, urusanmu. Kami mengenal Tuhan kami dengan sebutan Allah. Kenapa kamu yang sewot? Allah mengatakan tidak ada orang Tuhan. Yahudi. Allah mengatakan tidak ada Tuhan. Orang Yahudi mengenal Tuhannya dengan sebutan Hashem. Orang Islam menyebut Tuhannya dengan sebutan Allah. Orang Kristen latah menyebut kata Allah. Di Bibelnya tertulis Allah, bukan Yahweh. Tulul. Jangan kau permalukan diri lu. Jangan. Kau buka Bibelmu, Lembaga Bibel Indonesia, ada nggak Yahweh di situ tertulis? Nggak ada, yang ada Allah. Nggak usah kau banyak cerita. Di dalam kitabmu lembaran pertama aja. Pada mulanya langit bumi kosong, roh Allah. Roh Allah di situ, bukan roh Yahweh. Tolong. Astagfirullahaladzim. Sekarang kau bahas aja itu Tuhan. Itu sekali tidak ada nama Allah di situ. Masya Allah. Di dalam Bibelmu itu bertaburan kata Allah di situ. Tidak ada kata Yahweh di Bibelmu. Kau buka kameramu, tunjukkan kata Yahweh di Bibel. Itu teks. Berarti palsu sekarang kitabmu. Tidak ada Tuhan bernama. Berarti sekarang sudah palsu kitab kau. Orang Indonesia yang menerjemahkannya yang salah. Sudah. Oh, salah. Berarti kitabmu salah. Tidak ada nama Allah. Berarti kitabmu salah. Di Indonesia ini kitabmu salah. Penerjemahnya yang salah. Iya, berarti kitabmu salah kan yang di Indonesia ini? Penerjemahnya yang tidak benar. Iya, saya tanya, kitabmu yang ada di Indonesia berarti salah karena penerjemahnya salah, betul? Iya, terjemahan Al-Qurannya itu salah. Yang lainnya benar. Berarti kitabmu salah. Aulanya yang ternyata baru jujur. Teman-teman, ternyata kitab Kristen itu salah. Jadi jangan bermimpi bahwa aula di Alkitab itu. Tidak ada yang bermimpi. Tolol lagi. Bahlul. Tidak ada yang bermimpi. Terjemahan Al-Quran itu. Bangsa Israel itu terjemahan Al-Quran itu tidak pernah mencatut Yahweh. Cuman kitabmu yang mencatut Allah. Jangan kau ngawur, jangan. Al-Quran mengatakan tidak. Selain Allah. Ini tadi Mr. Cumi. Oh, sudah tidak ada lagi Mr. Cumi. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kita sudah simpulkan ya. Dengar. Kau dibawa. Kau makan sabuk kelapa. Kau dibawa makan sabuk kelapa dibawa. Ada sabuk kelapa udah disiapkan dengan dedak, dengan ampasnya. Kau makan itu. Jangan kau di sini. Kesimpulannya yang dibawa oleh Mr. Cumi tadi, tuduhannya kepada umat Islam menyembah iblis. Karena kata dia, Allah satu-satunya yang minta disembah. Saya keras terhadap penghujat. Itu pasti. Tema ini bagus. Kenapa tema ini bagus? Karena ini pertanyaan. Kenapa pertanyaan ini muncul? Karena kami membaca Bible. Iblislah yang menjadi bapakmu. Ini pernyataan Yesus kepada siapa? Kepada orang-orang yang ingin membunuh Yesus. Berarti orang yang membunuh Yesus, iblis bapaknya. Lalu bagaimana orang yang menerima korban yang dibunuh oleh penyembah iblis ini? Apa namanya? Penyembah apa dia? Ketika Yesus ingin dibunuh dalam Yohanes 8:37 sampai 44, Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Kenapa? Karena kamu ingin membunuhku. Kenapa kau ingin membunuhku? Karena kau tidak memperoleh firman di dalam diri lo. Matius 26, 59, nomor 20, nomor 4, Markus 14, nomor 1, Matius 27, nomor 18, Yohanes 13, nomor 2. Seluruh yang saya sebutkan tadi, data-data
bahwa orang yang menyalibkan Yesus itu diawali dengan tipu muslihat, dengan kesaksian palsu dan kerasukan iblis serta dengki. Nah, berhasil tidak mereka menyalib Yesus? Kata Kristen berhasil. Apa endingnya? Ya Kristen bebas dari dosa. Dosanya Kristen itu dihapuskan. Siapa yang mengiming-imingkan menghapuskan dosa, memberi hidup kekal dengan cara melegalkan perbuatan jahat orang-orang sebagai kebenaran? Cuman iblis kan? Maka muncul pertanyaan ini. Apakah betul menurut Yesus iblis yang menjadi Tuhanmu itu benar-benar iblis yang menjadi Tuhan sekarang ini? Itu fakta, itu real. Belum lagi kalau kita membaca Yesaya 14 nomor 12, nomor 13, nomor 14, nomor 15. Di situ ada yang mengaku bintang timur. Tetapi bintang timur ini adalah iblis yang dilemparkan ke dalam kubur. Yesus mengatakan iblis dilemparkan keluar. Kena kan? Kena. Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku. Penyesat itu iblis. Dan penyesat ini adalah bintang timur. Nah, di kitab Wahyu 22 nomor 16. Ada yang mengaku Yesus tapi buka kedoknya, mengaku bintang timur. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Jadi penyesat itu memakai nama siapa? Nama Bang Suma? Bukan dong, nama Yesus. Berarti penyesat ini datang memakai nama Yesus, penyesatnya. Dan di kitab Wahyu diterangkan dengan sangat jelas. Di situ ada yang memakai nama Yesus dan mengaku bintang timur. Bintang timur itu Lucifer. Ayo, tradisi Yahudi bintang timur itu Lucifer, Hillel bin Zakar. Ayo, bintang timur. Nah, sedangkan Kristen penyembah bintang timur. Ayo, kalau Kristen penyembah bintang timur, menurut Yahudi Kristen ini penyembah siapa? Sederhana, bukan? Jadi jangan memfitnah. Oh, Allah Subhanahu wa taala itu iblis, jangan. Namanya saja Subhanahu wa taala, Maha Suci, Maha Tinggi. Anda baca Yesaya 5:16. Pencipta yang disembah oleh Yahudi Maha Suci, Maha Tinggi. Berarti kalau diarabkan Subhanahu wa taala. Berarti yang disembah oleh para nabi, orang-orang Bani Israel adalah pencipta yang suci, yang tinggi. Berarti Subhanahu wa taala. Sama seperti umat Islam. Lantas dikatakan tadi sama Master Cumi, dibilangnya bahwa umat Islam itu hanya iblis, katanya hanya iblis yang minta disembah. Nih, kita bacakan dalil. Penyembah benar itu adalah yang menyembah roh, katanya. Di dalam Matius, Yohanes 4 nomor 23 nomor 24. Sedangkan di dalam Wahyu 19:4, 1 Korintus 14:24, tadi saya katakan 2 Raja-Raja 17 nomor 36. Matius 4 nomor 10. Matius Keluaran 20 nomor 3. Ternyata pencipta langit dan bumi, Wahyu 22 nomor 9, Wahyu 19 nomor 10, Wahyu 14 nomor 7, itu minta agar menyembah kepada Allah saja. Tak ada yang lain. Yesus mengajarkan kepada iblis juga menyembah kepada Allah saja. Jangan yang lain. Berarti apakah Yesus ini mengajarkan menyembah kepada iblis? Kan tidak mungkin. Nah, terus Tuhan itu pencemburu. Kenapa dia pencemburu? Gak boleh ada sembahan lain. Gak boleh. Berarti Tuhan itu memang mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Kalau tadi si siapa Master Cumi itu mengatakan Allah minta sembah gila sembah. Yang gila sembah siapa? Yang gila sembah itu yang tidak boleh ada ilah lain selain dirinya. Dan itu wajar. Karena Tuhan pencipta langit dan bumi memang menginginkan agar dirinya saja yang disembah untuk supaya manusia itu selamat. Sekarang pertanyaannya, siapa yang mengajarkan Kristen menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur pada hari ketiga? Elohim tidak, anak Maria juga tidak. Lalu siapa yang mengajarkan itu? Pergilah ke seluruh dunia,
Jadikanlah seluruh manusia jadi muridku. Nah, murid-muridnya ini ke gereja menyembah si Kristus ini atas perintah siapa? Nah, itu belum dijawab sampai 2 hari sebelum kiamat. Sekira begitu, saya kembalikan sementara. Saya sarapan dulu. Ada guruku di sini, Bang Baal. Silakan diambil alih sementara, Bang. Lanjut. Masya Allah, Gurunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngeri ya. Saya baru tahu ada bintang timur ini, Bang Ucamanya. Ngeri sekali. Oh iya. Gimana, Bang Banyak? Silakan. Bang lanjut. Itu timur kan Lucifer kan? Ya, bintang timur ini adalah filosofinya itu, historinya itu kan dari planet Neptunus. Jadi tidak ada bintang timur ini, ada bintang timur A, A1, A2, A3, tidak. Bintang timur ini satu gitu loh. Yaitu dari awalnya dari planet Neptunus gitu kan. Planet Neptunus ada berapa? Satu. Planet Jupiter ada satu. Saturnus satu. Jadi tidak ada istilahnya Yesus adalah bintang timur, Lucifer juga bintang timur. Tidak, bintang timur hanya satu, dia bilang. Tidak ada dua gitu ya. Nah, ketika ada Yesus lain yang mengatakan dia bintang timur, kita bertanya, nih Yesus yang mana, kan begitu. Padahal selama hidupnya Yesus tidak pernah mengklaim dia ini mengaku bintang timur. Nah, ini yang jadi kita kaji kan, kalau kita ini bertanya nih, apa ini? Ya, kok ada yang ngaku bintang timur? Padahal bintang timur satu, tidak boleh dua, satu bintang timur. Ketika Yesus sudah terangkat ke langit, ada muncul ini yang ngaku bintang timur. Wah, ngeri, kita bilang ini siapa lagi gitu loh yang bintang timur. Makanya kalau kita korelasikan dengan apa yang didebatkan oleh Yesus, terwaspadalah terhadap Mesias palsu yang menggunakan namaku dan menyesatkan banyak orang, menggunakan nama Yesus, dia bilang. Wah, ini berarti betul nubuatan ini tergenapi. Begitu Bang Guncal, silakan Bang Guncal. Ya, betul sekali itu. Bintang timur itu kan Lucifer alias iblis. Ini yang dituhankan oleh mereka, oleh Kristen ini kan. Ya, ini pertanyaan, bukan langsung dinyatakan. Naik lagi. Silakanlah Bang Baal, ini ada. Ya, baik, saya jelaskan tentang bintang timur supaya kalian yang belum paham di sini bisa paham ya. Bintang timur adalah simbol simbol raja. Makanya orang Majus juga datang kepada Yesus saat mereka melihat bintang timur. Mereka katakan akan lahirnya raja. Kami sudah melihat tandanya di langit, bintang timur. Artinya apa? Bintang timur itu adalah simbol raja. Iblis juga adalah raja. Makanya iblis disebut bintang timur. Raja dari para malaikat yang diusir dari surga. Mereka yang menentang Yahweh dan diusir dari surga itu kan iblis. Makanya iblis juga disebut bintang timur atau raja. Raja dari para malaikat yang diusir dari surga. Makanya dia sekarang berkuasa di bumi sebagai raja, iblis itu. Makanya Yesus turun untuk menyelamatkan kita dari kuasa dari raja iblis itu. Begitu. Semoga kalian bisa paham sedikit ya. Makanya di dunia ini ada dua raja, ada dua bintang timur, yaitu Yesus dan iblis. Kita kalau mau selamat ikut raja yang benar, yaitu Yesus. Kalau mau binasa ikut raja yang pemimpin para malaikat yang memberontak, yaitu iblis yang sekarang ada di bumi. Tatanya ada di bumi. Makanya kami curiga kotak hitam itu adalah raja tatanya iblis. Batu hitam itu kan simbol iblis yang diusir dari surga dan dilemparkan ke bumi. Iya, jadi teman-teman, kalau kita mengaku ya, kenapa kalau Islam tidak boleh menafsir, menjelaskan, premium atau menghujat kitab-kitabnya orang ya, karena kita tidak punya kapasitas di sana. Nah, kalau baik kitab Hindu, Buddha, Konghucu, Yahudi maupun Kristen ya, kita tidak boleh menafsirkan. Nah, dalam tafsiran, penjelasan dari Bible sendiri bahwa bintang timur adalah Lucifer. Bintang timur adalah saudara. Bintang timur adalah iblis, gitu kan? Artinya raja. Nah, di sana Anda ini sabar dulu, Bang. Di situ bintang timur orang Majus datang dan melihat, mereka bilang kami datang dia bicara sendiri Bang, dia nggak bisa diskusi dia ini. Di langit yaitu bintang timur. Hey,
di dalam Lukas 1 nomor 33, Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya ini Tidak adalah berkesudahan. kerajaannya ini kerajaan Yakub kan, keturunan Yakub kan selama-lamanya kan. Kalau iblis kerajaannya di mana? Di seluruh dunia kan kerajaan iblis. Kalau Yesus dia hanya kerajaannya hanya kerajaan keturunan Yakub. Itu dalil kitabmu sendiri yang mengatakan itu. Lukas 1:33. Yesus adalah raja untuk selama-lamanya bagi keturunan Yakub. Sedangkan iblis adalah raja seluruh dunia, penguasa dunia iblis itu. Sekarang yang keluar dari kubur itu penguasa dunia kan? Aduh. Hei, yang keluar dari kubur itu penguasa dunia kan? Tata dari iblis itu tidak ada di Israel, di luar bangsa Israel. Oke, saya Karena kasih dia tidak- oke, saya kasih Tanah data Israel sama. adalah bangsa Oke, pilihan. saya kasih Dia data tidak- saudara. Saya kasih data, dengarkan. Makanya Tolong mereka tanah mereka itu. bicara kami sendiri curigai kau, sebagai lokasi. bicara sendiri kau. Saya kasih dalil sama nih. Wahyu 12 nomor 9. Naga besar itu adalah si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh Aikomene. Aikomene itu di mana? Aikomene itu di mana? Aikomene itu di mana letaknya? Mana? Hah? Hei, Aikomene itu letaknya di mana? Di Arab atau di mana? Jawab. Kau tuduh lagi tadi Mekah kan? Kutanya samamu. Iblis tua ini yang menyesatkan seluruh Aikomene. Aikomene itu di mana? Aikomene itu di mana? Di Arab. Jauh. Coba. Kau cari dulu di Google. Aikomene itu letaknya di mana? Ingat, ketika ada pemberitaan, ada yang datang di Pulau Patmos mengaku Lucifer, mengaku bintang Ada timur. satu tempat yang disujud oleh semua umat itu. Kau ditanya Aikomene, ada satu tempat yang kau tidak ada. Satu titik tempat semua umat Yesaya 66 nomor 23, sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, seluruh manusia akan datang kepadaku, sujud beribadah kepadaku. Itu yang menggenapi siapa? Sekarang yang saya tanya, Wahyu 12:9. Naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh Aikomene. Menyesatkan Aikomene. Aikomene itu di mana? Gitu aja kok repot. Di depan umum. Semakin panas otot di bawah. Di depan umum kau bicara seperti itu di saat kita menguji konsep iman. Orang bertanya dalil. Wahyu 12:9. Naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan menyesatkan seluruh Aikomene. Cari tahu Aikomene itu di mana? Coba. Aikomene itu apa? Coba yang Muslim coba cari di Google Aikomene itu apa? Karena original teksnya tertulis Aikomene. Kemudian Aikomene diterjemahkan dunia. Dunia itu kosmos dalam bahasa Yunani. Aikomene itu bukan dunia. Aikomene itu artinya apa? Arab Saudi. Jauh. Hah? Aikomene artinya adalah Aikomene artinya adalah Jemaat gereja. Aikomene itu persatuan gereja yang berada di bawah naungan kerajaan Romawi. Sekutu berarti tadi ya. Berpersekutuan. Jadi iblis tua atau Satan yang menyesatkan seluruh persekutuan Romawi. Sekarang Pulau Patmos itu berada di mana?
Pulau Patmos itu ada yang tahu nggak? Di mana berada Pulau Patmos itu? Tempat datangnya bintang timur. Hah? Di Jawa Timur, Bang. Sulawesi Barat. Patmos, tempat buku Wahyu ini dituliskan, itu di Yunani, bukan di Israel. Jadi yang datang mengaku bintang timur itu datangnya di Yunani, Cak Ayu. Yunani itu bagian daripada kekaisaran Romawi. Itulah yang dimaksud ekumene. Jadi jangan bawa-bawa Allah Subhanahu wa taala, iblis jangan, karena Bible akan menumpahkan isi perutnya. Hari ini yang menyembah bintang timur siapa? Kristen. Bintang timur bagi Yahudi itu siapa? Iblis. Menurut Yahudi yang menyembah iblis siapa? Sederhana bukan? Gampang kok. Masa orang generasi. Jujur aja coba, kita diskusi itu jujur berdasarkan dalil. Al-Quran kamu bawa. Al-Quran itu jangankan kemudian kepada iblis, membaca Quran aja harus berlindung kepada iblis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah sekarang, siapa yang mati dengan jalan terkutuk di atas salib? Yesus. Itu sembahannya siapa? Kristen. Jadi di Islam yang terkutuk itu adalah iblis, di Kristen yang mati dengan jalan kutu itu adalah Tuhannya. Sama nggak levelnya tuh? Sama, paman. Sama-sama terkutuk. Tapi Islam yang berlindung kepada yang terkutuk dengan Kristen yang menyembah kepada yang mati dengan jalan kutu, sama nggak levelnya Islam dan Kristen? Ya nggak sama. Orang Islam itu berlindung kepada makhluk yang terkutuk, orang Kristen malah menyembah kepada manusia yang digantung terkutuk. Beda kelas kita. Jadi jangan hujat Allah, nggak boleh. Makanya diskusi itu usahakan sebisa mungkin ilmu yang kita pakai. Jangan menghujat, jangan menista. Karena Bible akan pasang badan. Wahyu 12:9. Iblis dilemparkan kepada dunia, kepada seluruh ekumene. Kalau dunia itu bahasa Yunaninya kosmos. Bukan dunia di situ. Yang benar adalah kekaisaran Romawi. Nah, siapa yang mengajarkan pertama kali menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur? Nah, itu dia. Kerajaan mana di atas muka bumi ini yang membangun pola itu? Kerajaan Arab, kerajaan Mesir, kerajaan Hindu, dalam hal ini India, atau kerajaan Romawi? Kerajaan Romawi, Wahyu 12 nomor 9. Iblis setan dilemparkan ke sono. Apa yang dihadiahkan kerajaan Romawi kepada saudara-saudara kami Kristen? Agama. Itu dalil. Kita nggak menghujat, itu dalil. Tunjukkan di mana dalilnya iblis dilemparkan ke Arab. Itu nggak ada. Dalilnya dilemparkan ke ekumene. Ekumene itu kekaisaran Romawi. Iblis dilemparkan kepada kekaisaran Romawi. Nah, apa yang dihadiahkan kemudian kepada saudara kita Kristen dari kekaisaran Romawi ini? Apa? Agama Katolik. Agama Katolik diprotes, lahirlah Protestan dan sekte-sekte yang lain. Gampang kok. Panas kok. Panas. Luar biasa. Jadi ketika Jadi ketika tadi mengatakan bahwa Tuhan tidak ingin disembah, ketika Bapa ini tidak minta disembah atau Tuhan tidak minta disembah, sebenarnya Yesus sudah mengajarkan bahwa Bapa ini ingin minta disembah, gitu kan? Kalau di Yohanes 4 ayat 23, Yesus yang ngomong sendiri nih. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab, dia bilang, sebab apa dia bilang?
Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Nah itu Bapa yang menghendaki, minta dia, gampang kok sebenarnya. Gampang kok. Mantap kali abangku ini. Ini Mr. Cumi yang membawa itu tadi. Nah sekarang dia kelabakan tuh. Hari Minggu kami nggak menyembah bang. Ngapain? Kami bersekutu. Bersekutu dengan siapa? Udah dibilang. Kalau kau mengatakan bahwa yang minta disembah itu iblis, pertanyaannya siapa yang keluar dari kubur ini? Yang minta seluruh dunia untuk menjadi pengikutnya, di mana pengikut ternyata adalah penyembah. Buktinya kalian ke gereja menyembah dia. Itu siapa dia itu yang kalau kau katakan yang minta disembah iblis, lalu yang minta kemudian disembah di hari Minggu itu siapa? Elohim tidak, Yesus anak Maria tidak. Lalu yang meminta kepada kalian untuk kalian bersekutu di hari Minggu itu siapa? Nah, kau akan mengatakan bukan iblis bang. Emang cara kerja iblis itu gimana rupanya? Hah? Iblis itu mewahyukan firman lalu ditulis iblis berfirman. Enggak. Iblis itu cara menyesatkannya adalah membisikkan ke dalam hati dan pikiran manusia. Iblis itu membisik. Nah sekarang kalau Tuhan yang menyampaikan berarti firman. Firman tertulis. Ada nggak tertulis nyembah hari Minggu? Nggak ada. Ada nggak Yesus bersabda nyembah hari Minggu? Nggak ada. Lalu siapa yang membisik ke dalam jiwa kalian sampai kalian kompak bersekutu di hari Minggu? Tuhan tidak, Yesus tidak. Lalu siapa? Gampang kok. Kalau mau waras itu mah gampang. Pakai dalil, telah ada dalil itu dengan akal. Udah selesai. Ini kalau saya seorang Kristiani membaca Wahyu 12:9, iblis itu dilemparkan ke Aikomene, ke seluruh kekaisaran Romawi, saya pasti sudah meninggalkan agama itu. Saya pasti sudah meninggalkan itu karena tertulis jelas iblis yang turun ke bumi diletakkan di mana? Di kekaisaran Romawi. Dalilnya mana? Wahyu 12:9. Gampang kok. Kalau mau waras, kalau mau gila permanen, ya tidak mau menggunakan akal. Begitu saudara. Jadi tolong jangan menghujat, jangan menista. Kalau kalian menuduh kami menyembah iblis, tunjukkan dalilnya. Tunjukkan dalilnya di mana kami menyembah iblis. Kalau saya menyikapi tema ini pertanyaan. Saya sajikan data. Yesaya 14, nomor 12, 13, 14, 15. Iblis dilemparkan ke dunia orang mati. Dunia orang mati itu apa namanya? Restoran atau kuburan? Kuburan. Kalian menyembah kepada makhluk yang keluar dari restoran atau keluar dari kuburan? Gampang kok. Sederhana kan? Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 12:31, saatnya dunia dihakimi. Siapa yang dihakimi? Penguasa dunia. Siapa penguasa dunia yang dihakimi ini? Penguasa dunia yang dihakimi ini siapa? Penguasa dunia siapa menurut Yesus? Iblis. Saatnya penguasa dunia, saatnya dunia dihakimi. Maksudnya dunia dihakimi di sini adalah penguasa dunia dihakimi. Saatnya juga penguasa dunia dilemparkan keluar. Kenapa? Karena dia dihakimi. Nah sekarang yang dihakimi di atas tiang salib menurut Yesus itu siapa? Kalau begitu, karena yang ada pada saat Yesus berkata seperti itu ada penghakiman. Saatnya dunia dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia dilemparkan keluar. Pertanyaannya, setelah Yesus mengatakan ucapan itu, siapa yang dihakimi? Dan siapa yang keluar dari tanah, dari kubur setelah itu? Hah? Hah? Penguasa dunia. Siapa penguasa dunia ini menurut Yesus? Hah? Iblis. Iblis. La haula wala quwata illa billah. Gampang kok. Kalau mau sadar, kalau mau waras itu gampang kalau mau selamat. Yohanes 12. Waalaikumsalam. Nomor 31. Sekarang dunia dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia dilemparkan, artinya dihakimi. Nah, siapa yang dihakimi di atas tiang salib?
Yesus katanya, oh Yesus penguasa dunia. Bukannya penguasa dunia menurut Yesus itu iblis. Hah? Makanya yang diuji, yang diuji kemudian oleh iblis Yesus, bukan Yesus yang menguji kemudian iblis. Kenapa iblis yang menenteng Yesus, yang membawa Yesus ke padang gurun? Kenapa iblis yang membawa Yesus ke bumbungan bait suci? Kenapa? Ya karena iblis itu penguasa dunia. Penguasa dunia itu iblis. Sekarang juga dunia dihakimi. Artinya kalau dunia dihakimi, berarti yang dihakimi adalah pemimpinnya. Sekarang juga Indonesia dihakimi. Yang dihakimi siapa? Presidennya. Berarti penguasa dunia lah yang dihakimi pada saat itu. Siapa yang dihakimi pada saat itu? Yesus katanya. Islam mengatakan tidak. Islam mengatakan tidak, bukan Yesus yang dihakimi, bukan. Yang dihakimi menurut Yesus penguasa dunia. Siapa itu penguasa dunia? Iblis. Berarti Yohanes 13 nomor 2, iblis merasuki siapa? Merasuki Yesus atau merasuki Yudas? Merasuki Yudas. Berarti yang dihakimi siapa? Yudas. Yang kerasukan iblis. Berarti yang keluar dari kubur siapa? Iblisnya. Gampang kok. Kalau mau waras itu gampang. Manda kelamaan gila Aki. Itu dia. Ulaika hum syarrul bariyah, kata Allah. Gampang itu, gampang. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat. Siapa penyesat ini? Planos. Siapa Planos ini? Kata Yesus, pendusta, pembohong, penipu yang suka mengelabui. Siapa yang suka mengelabui? Iblis. Iblis datang, penyesat datang memakai nama siapa? Nama Yesus. Nama Yesus. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Menyesatkan banyak orang dia itu. Jadi kalau ada berkata bertemu Mesias di sini, Mesias, jangan kau percaya, karena iblisnya datang memakai namaku. Gampang kok. Begitu saudaraku ya. Jadi jangan, sekali lagi naik di Komal Islam itu, jangan pernah kamu itu menghujat sesembahan. Jangan. Kenapa? Karena Bible akan memuntahkan isi perutnya. Orang Israel, Yahudi mengatakan bintang timur itu iblis. Kristen menyembah bintang timur. Nah, coba Anda terjemahkan, pikirkan aja sendiri tuh. Wahyu 22:16, akulah Yesus sang bintang timur. Yesus mengatakan namanya akan dipakai oleh iblis. Bintang timur menurut orang Yahudi adalah iblis. Berarti kalau kita mendefinisikan Wahyu 22 nomor 16, yang mengaku Yesus dan yang adalah bintang timur menurut Yahudi apa? Siapa? Iblis. Berarti menurut Yahudi, Kristen dalam hal ini menyembah siapa? Bintang timur, yang adalah Lucifer dalam tradisi Yahudi. Bukan Islam loh, tradisi Yahudi loh. Itu fakta, itu real. Silakan Anda terjemahkan atau Anda melihat Bible atau kitab Tanak dalam bahasa Inggris. Silakan Anda buka sekarang. Yesaya 14 nomor 12, nomor 13, nomor 14, nomor 15. Coba terjemahan yang lebih tua dari sebelum masuk ke Indonesia. Bible Perjanjian Lama, kitab Yesaya itu menulis bintang timur dengan sebutan apa di situ? Lucifer. Lucifer ini siapa? Masalah iblis. Oh, dia sederhana. Jadi jangan nuduh-nuduh umat Islam nyembah iblis, jangan. Nah, jangan. Karena iblis itu, kau tahu kata iblis itu berasal dari Quran. Tidak ada iblis dalam bahasa Yunani. Tidak ada. Ya. Iblis itu adanya di Quran. Kenapa iblis ada di Quran? Karena Al-Quran mengurai siapa iblis ini. Kalian mengikuti kata iblis itu hanya dari Al-Quran. Bahasa Yunani nggak ada iblis. Begitu juga dalam bahasa Ibrani, Aram. Jadi yang memperkenalkan agar menghindarkan diri dari iblis itu hanya Quran. Maka yang diterangkan dalam Quran, illa iblis, illa iblis, illa iblis, illa iblis. Nah, kata iblis kalian ambil, kalian pakai.
Padahal Al-Quran menjelaskan lebih dulu daripada terjemahan Bible. Begitu kalau di kalian itu legion. Iblis jauh kali, iblis legion. Jauh kali perginya. Kalau kata Rudi Yohanes, apa itu? Hantu balau, hantu balau. Jadi hati-hati ya Bang ya, saudara-saudaraku ya, apalagi Komal saudaraku Cang Onyot ini menjadi pantauan Apologet Islam Indonesia. Saat kami memonitor kemudian perangkat kami untuk live, yang kami pantau salah satunya Komal ini. Jadi kalau kamu tidak mau ditampar oleh bebelmu sendiri, hindari Komal ini. Ya. Cari komal-komal kecil yang kemungkinan tidak dipantau oleh para pendebat dari Apologet Islam. Di situ kalian bebas bernarasi. Mau kalian batu tawas jadi sembahan pun boleh di situ. Tapi jangan coba-coba kalau ada komal yang sudah masuk daftar pantauan para Apologet Islam, Anda mau naik di sana untuk menjadi penipu, kamu akan jadi sayur di situ. Lontong sayur tanpa garam nanti dibuat. Apalagi kalau sudah ada Bang Baal, hati-hati. Gampang kok. Oke, silakan sahabat, dilanjut, diambil alih. Terima kasih atas waktunya. Saya boleh bertanya Bang Suma? Ya sebentar Bang. Bang Ray Kristen atau Islam? Islam. Bang Mahes, selamat pagi. Bang Mahes, oke saya turunkan ya, Bang. Kalau Islam di sini sesama Islam bukan dilarang ya. Di sini diskusi lintas agama, Bang. Bukan sesama Islam ya. Oh iya Bang, iya siap. Nanti Apa yang kalau mau ada ditanyakan, pertanyaan Bang? khusus DM aja. Gini aja, apa yang mau ditanyakan sama Bang Suma gitu loh? Tentang apa tuh? Satu aja nih, apakah ada di dalam Al-Quran ucapan Selamat Natal? Itu saja. Silakan Gurunda, kalau mau dijawab. An-Nahl ayat 105. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innama yaftaril kazibal ladina la yu'minun bi ayatillah wa ulaika humul kazibun. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Mereka itu adalah para pembohong. Kalau Anda kemudian mengucapkan selamat hari lahir kepada Yesus di tanggal 29, Anda masuk dalam kategori ini. Sebab tidak ada data Yesus lahir tanggal 25. Tak ada data. Jadi kalau kita ikut ke sana, berarti kita pendusta. Ini sebagai muslim ya. Tapi kalau saudara kita Kristen yang mengucapkan, ya sah-sah saja. Mereka pengikutnya, mereka penyembahnya, mereka yang punya agama kepercayaan. Kita nggak boleh melarang. Tapi kalau umat Islam ikut-ikutan, kata Allah, kamu itu pembohong. Ulaika humul kazibun. Kita pembohong. Dan orang Kristen mengerti kok bahwa saudaranya yang Islam ini dilarang berbohong, nggak boleh berbohong. Begitu saudaraku ya. Jadi kalau Anda bertanya, apakah ada Natal di dalam Al-Quran? Nggak ada. Di dalam Bible aja nggak ada Natal, apalagi di dalam Quran. Oke? Iya Bang. Lanjut. Iya. Iya, Makasih, Bang. sama-sama. Boleh tanya. Ada di buku harian pendeta saja Natal itu. Izin tanya kepada silakan, Tikus. Oke. Dalam Wahyu 22 ayat 16, bintang timur yang dimaksudkan di sana adalah bintang timur gilang gemilang tunas Daud yang turun dari surga
dan kembali ke surga. Sementara dalam Yesaya 14 itu adalah bintang timur, putra fajar, bukan gilang gemilang, yang dibuang dari surga. Jadi bagaimana Zuma samakan bintang timur putra fajar yang dibuang dari surga dengan bintang timur gilang gemilang tunas Daud yang turun dari surga. Bintang timur putra fajar adalah Nggak usah kau jelaskan, itu tugas saya menjelaskan. Belum. Sementara bintang timur gilang gemilang tunas Daud yang turun dari surga adalah Yesus. Bagaimana Zuma tidak tahu bezakan bintang timur putra fajar di Yesaya yang adalah iblis yang dibuang dengan bintang timur gilang gemilang di Wahyu yang tunas Daud yang adalah Yesus. Bagaimana Diulang Zuma lagi? Kau mau ulang lagi? Kau mau ulang lagi ketiga kalinya? Mau kau ulang lagi? Ya, silakan jawab. Oke, baik. Halal bin Zakar, putra matahari. Kamu ibadah di hari Kiriaki. Kiriaki bagi orang Roma Yunani itu adalah hari putra dewa matahari. Kamu beribadah di hari Kiriaki. Kau beribadah di hari dewa matahari. Dewa matahari punya putra. Putranya inilah yang kemudian kalian sembah kan pada hari Minggu. Kalau kau katakan bahwasanya Yesaya 14 itu bercerita tentang putra dewa matahari atau fajar, maka jelas hari Minggu itu kau menyembah siapa? Sedangkan orang Yahudi menyembah Tuhannya di hari Sabat. Kau menyembah hari Kiriaki, bukan hari Sabaton. Dalam bahasa Yunani, hari Sabtu itu Sabaton, hari Minggu itu Kiriaki. Orang Kristen digiring untuk menyembah kepada dewa mereka pada hari Kiriaki, pada hari penyembahan dewa matahari. Kau diam dulu, hei, peminum spiritus, kau diam. Peminum spiritus, ini saya sedang ingin menjelaskan. Saya kan sudah menjelaskan, pelan-pelan saya jelaskan kepadamu. Peminum spiritus, diam dulu. Jadi, ketika orang Yahudi mengatakan bahwa iblis dilemparkan ke alam kubur, lalu kemudian Kristen diberi tanda kepada angkatan jahat, makhluk keluar dari kubur. Sekarang yang jadi pertanyaannya adalah, bintang timur bagi orang Yahudi itu Tuhan atau iblis? Bagi orang Yahudi, bintang timur itu Tuhan atau iblis? Kita berfokus ke Yahudi dulu nih, karena dia yang punya kitab lebih dulu, yaitu kitab Yesaya. Kau jawab, silakan. Jawab Zuma. Kau jawab dulu itu. Maksudnya apa? Kau samakan bintang timur putra fajar di Yesaya yang dibuang dari surga dengan bintang timur gilang gemilang di Wahyu yang adalah keturunan Daud. Adakah iblis keturunan Daud? Itu gampang, tinggal ditempel. Iblis disebut keturunan Daud, gampang. Iblis digelari kemudian bintang timur, gampang. Iblis memakai nama Yesus pun itu sudah dinubuatkan. Jangan kau membodohi. Pertanyaan saya sederhana. Menurut orang Yahudi, bintang timur itu iblis atau Tuhan? Jawab. Gampang kok. Bintang timur yang mana? Nah, bintang timur yang mana? Enggak ada bintang timur yang lain. Cuman satu bintang timur. Enggak ada. Coba kau jawab dulu. Menurut Yahudi, menurut Yahudi, bintang timur itu Tuhan atau iblis? Jawab. Bintang timur ya. Menurut Yahudi di dalam Talmud, bintang timur itu apa? Iblis atau Tuhan? Bintang timur yang mana? Ya saya kan. Menurut Yahudi, bintang timur itu apa? Yesus di dalam Talmud itu anak apa? Anak Tuhan atau anak titik-titik? Jawab. Bukan menurut Yahudi, menurut Alkitab. Udah kau dibawa.
Kau dibawa seperti biasa, kau makan ampas kelapa campur kulit durian. Ingat, sebelum kau makan kulit duriannya, kau haluskan dulu. Jangan kau langsung telan. Otakmu sudah penuh dengan karat ampas kelapa, dengan dedak. Kau nggak mau dimaki, tapi kau siapkan diri Anda untuk dimaki. Tidak ada kemudian ya toleransi kepada orang bahlul ketika berbicara mengenai konsep ketuhanan, bicara mengenai agama. Saya bertanya sederhana, menurut Yahudi, bintang timur itu iblis atau Tuhan? Menurut Yahudi? Cuma izin kasih saran kalau mau apologet itu ikuti Ustaz PI, Nandar, itu berilmu, bukan modal congor. Ya. Makanya nggak laku tuh akunmu. Ya nggak apa-apa. Ustaz PI itu ikuti tuh, Ustaz PI santai, Nandar santai, Ya, yang lainnya santai. Nggak masalah. Nggak masalah. Modal congor. Mereka memang orang baik, mereka orang hebat. Saya ngaku itu kok. Mereka guru-guru kami. Loncat ini. Apa-apa. Alhamdulillah. Kalau kamu memuji saudara saya Muslim, Masya Allah. Mereka adik-adik saya. Biarpun ilmu mereka di atas dari saya, yang mereka menganggap saya abangnya. Bangga dong saya. Bangga dong. Kalau sebagai hebat, abang pasti bangga kan? Oh iya, adik saya hebat-hebat. Oh, bangga abangnya, Masya Allah, luar biasa. Mereka jumpa saya itu sungkeman, cium tangan. Oh, manusia keren, manusia yang luar biasa ini. Adinda Yusuf PI, Adinda Yonatan Nandar, jumpa abangnya itu cium tangan. Mereka tahu adab, meskipun ilmunya lebih di atas dari abangnya. Keren. Makasih. Kau sudah menyanjung mereka. Mereka orang-orang baik yang aku punya, yang kami punya. Oke. Ada lagi penyembah Lucifer, penyembah bintang timur? Ya, Jebater, selamat pagi Bang. Ya, selamat pagi. Selamat aku Kristen Bang. Kenapa? Islam atau Kristen? Ditanya kok. Muslim Bang. Nah, di bawah Bang. Nyapu dulu di bawah, nyapu. Anda nyapu baru naik ke sini. Anda ditanya, justru Anda kayak nantang gitu, kayak orang marah. Nah, apa? Anda Muslim atau Kristen? Nah, apa? Ada apa itu? Maaf ya saudaraku ya, maaf. Ini komal debat lintas agama. Berbeda kalau kita ini sesama Muslim, ketika naik di komal kita, apapun ceritanya, yang ada dalam benak kita itu adalah Muslim. Tapi kalau di komal seperti ini, sebagai seorang Muslim kita naik itu, kita harus memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Jangan naik-naik, ditanya, halo, Anda Muslim atau Kristen? Kenapa? Dengan suaranya seakan-akan Anda prof di sini. So, kami ini mahasiswa yang datang ke Anda. Prof, Assalamualaikum Prof. Tolong Prof. Kenapa? Kau mau nilai apa? Gak ada. Kau pulang aja dulu. Udah kayak gitu hebat kali pun. Pakai adab kita. Setinggi apapun ilmu saudara, kalau adab itu nggak ada, itu Anda nol. Kembali ke zero lakde. Gitu bangku ya, saudaraku yang tadi. Mohon maaf, Anda diturunkan karena di sini komalnya untuk lintas agama. Kalau antum ternyata orang berilmu, ya, kami tidak menemukan adab. Oke? Iya betul, sopaten kali kedengarannya. Iya, lanjut. Ada informasi hangat sekarang di Katolik itu ada rudal kudus Bang. Oh iya, betul. Ada rudal kudus, betul. Ada rudal kudus. Iya. Baca Rita. Ya ternyata ya. Baca Rita agama, ternyata agama dijadikan sebagai lahan untuk melampiaskan ucok. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Ini juga teguran keras kepada kita. Kita pun harus hati-hati. Sahabat-sahabat Muslim
yang terlanjur punya nama di TikTok, di sosmed, yang terlanjur dikenal orang, tolong jaga sikap. Kalau Anda harus jatuh, harus nih, karena keterpaksaan, karena syahwat dan seterusnya, please, cukup Allah saja yang tahu. Jangan melakukan satu perbuatan yang terindikasi maksiat yang akan tercium oleh manusia. Jaga aib antum, ya, cukup Allah yang tahu. Jadi kalau nggak tahan kemudian dengan kemaksiatan, jangan mengotori wajah apologet Islam. Saya juga manusia biasa yang tidak luput dari dosa. Ujian silih berganti datang. Datang laki-laki menggoda, datang perempuan menggoda, janda menggoda, gadis menggoda, nenek-nenek menggoda. Lengkap sudah penderitaan. Sebisa mungkin, sekuat mungkin kita menyatakan dalam diri ini, Allah itu maha melihat. Jadi tak ada sisi untuk kita bermaksiat. Mohon, ini jangan sampai terjadi. Kita umat Islam sudah membawa ayat suci Quran, tetapi kita nggak bisa menjaga syahwat. Tolong, saya akui diri saya seorang duda. Saya duda dari tahun 2021 sampai hari ini masih sendiri, dan tak jarang saya sendiri nangis karena syahwat. Kuat sekali dorongan syahwat itu untuk kita bermaksiat, dan kesempatan itu banyak dibuka oleh Allah. Kesempatan itu banyak. Kalau kita mau bermaksiat, kapan saja bisa. Kapan saja bisa keluar dari rumah ini. Kalau saya nih mau bermaksiat, jadi tidak ada yang melihat, tapi Allah melihat. Oleh karena itu, kalaupun terpaksa harus jatuh, please lakukanlah itu dengan cara yang menurut Anda hanya Allah yang tahu. Dan saya belum pernah menemukan cara bermaksiat hanya Allah yang tahu dengan aku. Pasti orang lain juga tahu. Minimal lawan kita itu yang akan buka mulut. Nah, sama lah ini yang terjadi. Ya, Kulub Kudus. Mana dong? Apa namanya tadi? Jadi Rudal Kudus. Oh, Rudal Kudus. Iya. Rudal Kudus. Iya. Jadi saat ini pelaku firman ini udah memakan korban janda ya. Iya. Allahu Akbar. Nauzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang seperti ini. Nauzubillah summa nauzubillah. Semoga Allah menjaga kita semua. Terima kasih atas wajangannya Bang Zuma. Terima kasih atas wajangannya. Sama-sama Bang. Saya ngeri Bang, ngeri kali. Wallahi saya mengalami hal bagaimana saya diperlakukan seperti makanan oleh orang-orang yang ya mungkin dia memandang Bang Suma sendiri, Bang Suma lagi kasmaran, memanfaatkan momentum itu untuk mengajak sesuatu hal yang tidak baik. Ngeri memang. Syahwat ini ngeri. Belum lagi dari diri sendiri, ditambah lagi dengan keadaan di luar sana. Memang ngeri. Ya, semoga kita apologet Islam ini tetap menjaga diri kita, tetap menjaga supaya kita tidak jatuh dari liang yang sama. Cukuplah rudal kudus mereka yang tadinya tidak kudus menjadi kudus. Menjadi Mana kudusnya itu kaki? Itu dia. Masih ada. Cuman istilah doang itu ya, rudal kudus. Karena namanya juga namanya juga RK. Jadi teman-teman bilang, oh ternyata namanya itu rudal kudus. Ya Allah ya Karim. Allahumma shalli ala Sekarang mulai ada penekanan Bang, menurut informasi dari kan saya DM kan kepada korban. Udah Bang, saya udah ditekan kalau tidak dihapuskan VT-VT-nya, saya tidak akan bertanggung jawab. Seperti itu jawaban RK itu. Lebih bagus nggak usah tanggung jawab. Ada penawaran duit 30 juta katanya. Ya. Kalau tanggung jawab, Aki bertambah lagi satu lagi pengikut Yesus itu.
Ya nggak apa-apa, pemaksiat kok. Anaknya pun jadi mereka juga kalau tanggung jawab. Bagus nggak usah tanggung jawab. Iya juga sih. Ya, pada intinya inilah hasil kita berlindung kepada penyelidikan saya. Allah. Iya. Wow. Kemarin RK nelpon sama aku, nelpon sama aku terus, padahal sebelumnya semua yang berhubungan sama dia diblokir. Tapi setelah tahu VT saya FYP, dia telepon dan mengancam saya kalau saya tidak dihapus akunnya, katanya tidak mau bertanggung jawab, seperti itu. Inilah kenapa pencipta langit dan bumi yang benar itu tidak sama sifatnya dengan sembahan di luar sana. Pencipta langit dan bumi itu mengatakan dirinya bahwa sanurihim. Itu jelas itu. Allah memperlihatkan kemudian tanda-tanda keberadaannya di seluruh penjuru. Sanurihim ayatina fil afaq. Sehingga orang beriman itu takut untuk bermaksiat. Karena mereka merasa bahwa pencipta langit dan bumi itu maha melihat, maha menyaksikan. Nah, kalau Tuhan sudah duduk di langit, di sebelah kanan Tuhan yang lebih senior, ya, dan dia tahu bahwa Tuhannya adalah anak manusia yang tidak bisa menembus pandangan lebih dari 1 kilometer, maka mereka bebas bermaksiat. Berbicara mengenai dalil-dalil, wah, untuk menyelamatkan, untuk menunjukkan agama yang benar, berapi-api, matanya melotot sampai nggak tidur, sampai kurus dia. Tapi ternyata tujuannya untuk mencari mangsa. Umat Islam, Tuhannya sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Sehingga umat Islam itu sebisa mungkin menghindarkan diri dari maksiat. Karena mereka sadar, aku di dalam kamar seorang diri sekalipun, di situ aku tidak sendiri, di situ ada Tuhanku yang menyaksikan aku. Kalau dia, Tuhannya sudah di atas duduk, jadi tak ada lagi yang melihat. Mungkin begitu pikirannya, sehingga hari ini mereka berkhotbah, malamnya mereka bermaksiat. Itu sampai dia hamili orang tuh. Mungkin saja seperti itu. Orang yang lisannya basah membaca isi kitabnya sendiri, sampai wah berapi-api, nantang-nantang saya dan seterusnya, ternyata rusak. Saya sih kecewa berat. Aku berpikir orang-orang seperti ini harusnya menjaga diri dari maksiat. Ternyata memalukan Kristen dia. Kok masih digoda iblis juga ya, Ki? Padahal kan udah pasti neraka. Iblis kurang kerjaan itu. Pelaku firman, Bang, bukan pembawa firman saja, pelaku firman Amsal. Bang. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya. Ini Islam sekali lagi. Ya, tapi ya, silakan. Silakan Bang, silakan. Tapi mohon maaf ya kepada teman-teman. Di sini kami bukan gibah, tapi sudah dilegitimasi oleh, sudah diizinkan tentang penyebaran ini. Karena penghujat agama Tuhan, agama Allah, itu harus dihinakan dengan cara seperti ini. Betul, benar itu. Jadi gimana? Memang harus diviralkan, supaya mereka itu orang-orang ini sadar, oh, selama ini yang aku ikuti, yang aku jagokan, membawa agamaku ternyata pelaku maksiat. Ini kalau sudah kayak begini nih, itu bukan lagi oknum, karena dia itu pelaku firman katanya. Iya, bukan oknum lagi, bukan oknum. Memang dia mempraktekkan agamanya, gitu. Kenapa sayang? Tuhan, halo. Tuhan KW, Islam atau Kristen? Kenapa? Kenapa? Tanya. Nah, ini pelaku firman mau nongol nih, pelaku firman. Sama-sama Katolik nih. Ini seperguruannya nih sama RK ini. Oh, beda, bukan Bang Jum. Oh. karismatik. Oh, karismatik. Ya. Kenapa dengan RK, Bang Jum? Beliau terlapor sebagai
pengkhotbah yang mewakili Kristen menghamili orang, Bang. Enggak lah, nggak mewakili lah dia. Kan dia denom sendiri. Iya, mewakili denomnya. Iya, denomnya berarti. Bukan kita semua lah. Iya. Pakai baju koko lah gitu, pakai baju koko, pakai kopiah. Iya, kadang kopiah dia memang. Iya, kadang pakai tasbih. Tapi kan nggak dilarang kan pakai kopiah, Bang? Enggak dilarang, enggak. Enggak dilarang. Boleh-boleh aja kan. Boleh-boleh aja. Cuman untuk masalahnya kan pakai kopiah tapi maksiat gitu ya. Iya. Itu yang resiko ya. Resiko. Yang bahayanya terindikasinya nanti muslim Aki. Enggak lah, semua kan kenal dianya. Yang nggak punya TikTok pun kenal dia kok. Dia kan terkenal. Jadi sedang terjadi perang kecil di mana kata kawan kita di bawah, si RK meluncurkan rudal di mana katanya? Rudal Kudus. Di kota terlarang. Hah? Rudal Kudus. Iya, rudalnya meluncur kena kepada kota terlarang katanya. Meledaklah di situ berarti. Kan nggak boleh ngegosip Bang, cuma pagi ngegosip. Itu kan gosip. Tabrak lari CRK ini. Beda Bang, gosip sama apa kenyataan tuh beda. Ini kan kenyataan. Iya teman, kan membuka aib orang kan di publik kan nggak boleh sih. Bukan. Ini harus jadi pelajaran abangku, baik terhadap pendebat Islam maupun Kristen. Ketika kita berbicara mengenai agama, sebisa mungkin sekuat tenaga kita menjauhkan diri dari maksiat. Islam, Kristen itu harus, supaya pengikut kita itu nggak malu gitu loh. Ini juga nasihat buat saya sendiri. Nggak boleh. Ya udah tahu gitu, unfollow aja lah. Gak usah diikutin lagi, nggak benar nih. Masalahnya dia itu suka menghina Nabi Muhammad, abangku, saudaraku. Menghina Nabi Muhammad sebagai sundal, sebagai ini. Ternyata dia sendiri yang menghina, dia sendiri yang ternyata melakukan yang dia tuduhkan gitu. Assalamualaikum. Orang jelek-jelekin Waalaikumsalam orang kan biasanya warahmatullahi wabarakatuh. buat menutupi kejelekan dia, Bang Juma. Gimana? Biasanya orang jelek-jelekin orang untuk menutupi kejelekan dia sendiri biasanya. Berarti itulah dia. Dan kejelekannya terbuka kan? Ya begitulah manusia. Kadang ngintip punya orang tapi punya sendiri nggak diperhatiin. Betul. Jadi offset. Bagus lah. Ini nggak di gereja lagi nih, nggak lagi di gereja atau di mana? Lagi di rumah atau di mana? Oh udahlah, kemarin terus saya udah dapat poin-poinnya Bang Juma. Cuman gini Bang Juma ya. Iya. Satu, coba Bang Juma carikan data secara eksplisit bahwa memang tidak ada pembunuhan, tidak ada penyaliban di dalam Alkitab. Jelas tuh, Yesus sendiri yang mengatakan tuh. Apa? Aku harus pergi meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang sudah tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Mazmur 118 nomor 17. Nggak tertulis di situ Bang, di Mazmur itu nggak tertulis nama dan tidak dibunuhnya. Lah, Yesus sendiri yang mengatakan, Lukas 22:44, harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Disebut kitabnya loh. Emang bunyinya apa? Di sini, aku tidak akan mati. Dan yang tidak mati ini adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang bangunan. Ayo. Tapi kan data lain juga menyebutkan banyak bahwa dia mati, disalibkan, dan menderita. Nah, sekarang yang jadi permasalahan, rujukan kitab yang lebih tua. Karena Yesus tidak pernah merujuk, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis nanti di kitab yang nanti ditulis oleh orang setelahku. Enggak. Yesus mengatakan, harus aku pergi. Ada 3 pernyataan Yesus itu. Yang pertama, Lukas 22, nomor 22.
Matius 26 nomor 24. Dan juga Lukas 24 nomor 44. Dan Petrus pun menyatakan dalam khotbahnya bahwa Daud telah menubuatkan, telah menceritakan tentang Yesus di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 29, 30, 31, 32, 33. Itu Daud yang Petrus yang menceritakan itu. Diulang lagi oleh Petrus bahwa Daud menceritakan tentang Yesus tidak akan mati. Nah, iya, karena dia dibangkitkan kan. Tidak akan mati. Loh, tapi di Ibrani, kemudian di Yohanes, Ibrani itu sampai hari ini tidak diketahui siapa penulisnya. Iya, tapi kan tertulis. Ya, kalau cuma tertulis, besok aku buat kitab juga. Bukan, maksud jaringan saya ya. Oke. Ya, tempat saya juga. Oh gitu. Jaringan Bang Arum, Bang Zuma yang ini lagi nge-lag. Oh iya, baik. Gimana kabarnya Dinda Felix? Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana Bang Zuma? Sehat, lancar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Dilanjutkan Bang. Baik. Nanti saya jam ini Dinda, jam 10 saya pamit. Saya ada kegiatan, mau ketemu dengan orang pengadilan agama. Bisa diambil alih bersama dengan teman-teman kita di sini. Oke. Masih di Medan, Bang. Udah di Makassar kita. Oh, udah di Makassar. Oh. Tanggal 13 saya sudah di Makassar. Walah. Kemarin saya di atas, seandainya saya tahu sudah balik dari Medan mau ketemu sama Bang Zuma. Iya. Medan lagi. Lanjut Purna. Ini kasihan Bang Arom. Iya. Tapi antum lagi umroh kan? Masya Allah. Udah kena lagi kita. Udah. Kan cari tahu antum lagi umroh. Ya. Masya Allah. Jadi gitu saudaraku Adinda Arom. Arom ini masih muda, masih punya kesempatan untuk sehat. Begitu. Jadi apa ya? Yesus sendiri yang mengatakan itu harus tergenapi. Aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Ya kalau kita menggunakan akal sehat, ya jangan cari di kitab selain itu dong tentang Yesus ini. Jadi, ya cari baru itu. Perjanjian baru itu kan cerita yang disusun oleh para pewarta terkait dengan peristiwa yang terjadi. Tapi kan mereka juga orang pintar dalam meneliti. Justru kan cerita yang diceritakan dari orang-orang yang melihat sebelumnya, kisah sejarah sebelumnya. Posisinya kan bukan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu tak mungkin salah. Memang. Yang bilang firman Tuhan siapa? Nah itu dia. Artinya kan sejarah. Memang sejarah. Sejarah. Di situ terisi sejarah. Ada firman Tuhan juga. Salahnya di mana? Sejarahnya penulis sejarah menuliskan Yesus berkata. Kan begitu. Harus aku pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Artinya kan kita orang yang muncul belakangan ini harus mengetahui bahwa ternyata cara Yesus meninggalkan dunia ini harus sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab Mazmur. Saya baca Matius 26 nomor 24. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Yang ada. Pada saat Yesus mengucapkan ini, apakah kitab perjanjian baru itu sudah ada? Belum. Nah, yang ada adalah kitab perjanjian lama, betul? Betul. Ya, harus kita cari di perjanjian lama. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang oleh anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Berarti yang celaka di sini adalah yang menyerahkan untuk disalib. Siapa itu yang celaka? Kalau ada yang menyerahkan, berarti ada yang diserahkan, Bang Juma. Ya, menyerahkan anak manusia. Berarti ada yang diserahkan dong. Nah, ada pekerjaan menyerahkan. Ternyata ketika dia mencoba untuk menyerahkan, Tuhan kemudian
melakukan pembalasan terhadap makar. Amsal 21 nomor 18. Kan Yesus mengatakan harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di kitab nabi-nabi. Nah, sekarang Lukas bukan nabi, Markus bukan nabi, Paulus bukan nabi, tetapi Yesus mengatakan aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di kitab nabi-nabi. Amsal berarti kena juga dong. Amsal 21:18, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Ayo, ketika pengkhianat ini ingin menyerahkan anak manusia untuk disalibkan, dalilnya pengkhianat justru dipakai sebagai ganti, sebagai penebus orang benar ini. Mana itu? Amsal 21 nomor 18. Emang digantikan? Ya diganti dong. Kan diganti di situ. Orang fasik. Siapa orang fasik? Coba kita baca Amsal berapa? Amsal 17. Coba kita baca. Apa yang dituliskan di Amsal 17 tentang orang fasik ini? Di situ dikatakan apa? Orang fasik adalah menerima suap dari pundi-pundi untuk apa? Untuk membelokkan jalan hukum. Jalan hukumnya apa? Hukumnya apa? Jangan kau membunuh orang yang benar. Dibelokkan, bunuhlah orang benar. Amsal 17:23, orang fasik adalah menerima suap. Siapa yang menerima suap? Yudas. Amsal 21:18, orang yang menerima suap dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar. Siapa orang benar? Yesus. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Berarti Yesus adalah orang benar. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan. Berarti Yesus orang benar. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Barang siapa yang mendengarkan dia, dia tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Berarti Yesus ini orang benar. Orang pengkhianat, penerima suap, dipakai sebagai tebusan orang yang benar, Yesus. Dan pengkhianat, yaitu Yudas, sebagai ganti orang yang jujur. Yesus itu orang jujur. Dan Yesus merujuk kepada dalil ini tentang kepergiannya meninggalkan dunia. Ayo, gimana dong? Tapi gini Bang, nggak ada secara eksplisit di situ Yudas menggantikan. Justru yang eksplisit mati terbunuh itu Yesus kan. Saudaraku, Adinda Arom, kalau ada tertulis jelas di kitab Anda ini, tidak mungkin lolos dari pengkanonan. Kalaupun ada, pasti akan dirubah. Contoh, Nita kasih ya, di dalam kitab apa itu? Coba saya buka dulu di Yeremia ya. Apa yang tertulis di sana? Bukan di Yeremia. Tertulis di dalam kitab saudara, bagaimana syarat dengan kepentingan ketika kita berbicara tentang kebenaran. Jadi Bible dialihfungsikan kemudian untuk kepentingan. Kita lihat kemudian di dalam pengajaran yang ada di dalam cara-cara terjemah yang di dalam Bible saudara. Kita lihat di sebuah data di Yeremia atau di dalam Yehezkiel 34. Yehezkiel 34 nomor 16. Ini cara-cara bahwasanya Bible itu diterjemahkan syarat dengan kepentingan. Kita lihat Yehezkiel 36. Mungkin Anda bisa baca nomor 16-nya. Yang hilang akan kucari, yang sesat akan kubawa, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Yang gemuk akan kulindungi. Orang gemuk enggak terima ini kalau bukan kulindungi. Padahal dalam bahasa Ibraninya di situ aslinya adalah somad. Somad artinya kupunahkan atau kubinasakan. Nah, karena mungkin penerjemah di Lembaga Bible Indonesia orang rata-rata gendut perutnya mungkin, maka gendut itu, orang gemuk itu kulindungi, padahal harusnya dan orang gemuk akan kubinasakan. Nah, mereka kemudian menggantikan binasa menjadi kulindungi.
Jadi kalau ada kata secara langsung dikatakan Yesus itu tidak disalibkan alias mati, tidak mungkin diloloskan oleh Lembaga Bible Indonesia, nggak mungkin. Pasti sudah diganti. Nggak ada berarti. Kalau ada pasti sudah Ya berarti diganti. nggak ada. Ya berarti tadi nggak ada kan? Tadi kan sudah saya jelaskan. Yesus sendiri mengatakan harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku. Tuh di Matius 4, Lukas 4. Yesus, jika engkau adalah anak Tuhan, jatuhkan dirimu ke bawah sebab ada tertulis tentang engkau. Iblis sudah membuka bocorannya. Bahwa Tuhan akan datang melalui malaikat, dia mengutus malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Ada nggak tertulis itu betulan? Ada di Mazmur 91. Nah, iblis Ya, itu mengatakan kan pencobaan. Kalau pencobaan kan beda sama penderitaan dan pembunuhan. Menggenapi semuanya kan harus mati. ya, Yesus itu harus mati untuk membebaskan Bani Israel dari perbudakan Romawi, bukan mati untuk nebus dosa. Ya tapi mati berarti kan? Ya tidak mungkin dia mati, nggak mungkin, itu mustahil. Nah itu barusan Bang Juma bilang untuk membebaskan. Berarti percaya mati dong. Ketika orang-orang Yahudi berupaya ingin membunuh Yesus dengan tipu muslihat, dengan kesaksian palsu, terlibatnya juga iblis merasuki Yudas, itu tidak berhasil. Tidak berhasil. Apa buktinya? Berhasil gimana? Nah, coba. Beberapa gini Coba. ya. Nggak berhasilnya di mana? Orang beberapa kitab menceritakan semuanya bahwa dia memikul salib, dia dibunuh, dia ditombak. Baik. Berarti saudara Arom ini ingin mengatakan bahwa Yesus berhasil tertipu. Mereka berupaya mencari alasan dengan cara membuat kesaksian palsu dan tipu muslihat agar Yesus bisa dibunuh. Pertanyaannya, berhasil nggak mereka membunuh Yesus dengan cara tipu-tipu? Berhasil dong, faktanya. Ya, berhasil. Kita tepuk tangan kalau begitu. Sekarang konsekuensinya adalah orang Kristen menyembah makhluk yang mati dari hasil tipu-tipu. Betul? Iya, tapi berarti faktanya ada kematian itu kan? Ya silakan aja. Kematian itu memang ada. Al-Quran mengatakan itu. Penyaliban itu ada. Kematian itu juga ada. Nah sekarang ternyata ketika orang Yahudi melakukan tipu daya, tipu muslihat, kesaksian palsu, ternyata berhasil menurut saudara. Berarti yang kalian sembah ini adalah korban hasil daripada tipu daya. Kristen menyembah makhluk korban tipu daya. Kan begitu? Bukan untuk menebus dosa. Iya, tapi di luar dari konteks itu, faktanya berarti ada kematian Yesus kan? Yes, betul, ada kematian. Benar itu. Al-Quran juga mengakui itu. Tapi yang mati ini adalah bukan Nabi Isa, bukan Yesus asli. Dari mana orang murid-muridnya berbicara seperti itu semua kok? Di Petrus Markus 1. 16 nomor 12. Coba Anda baca di Markus 16. Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya, dari mana Markus tahu kalau itu Yesus padahal sudah rupa lain, bukan rupa Yesus? Ya, kan Yesus sendiri yang membenarkan. Jika kau tidak percaya, suruh pegang semua tubuhnya, bekas lubang pakunya, bekas tombaknya. Bagaimana kalau yang menyuruh? Bagaimana kalau yang menyuruh itu justru bukan Yesus? Nah itu kan asumsi berarti. Ya, bukan asumsi. Murid-muridnya tidak percaya. Murid mengaku melihat hantu. Murid tak percaya. Pada akhirnya percaya kan? Ya, pada akhirnya percaya. Kenapa? Karena Yesus sudah menubuatkan itu. Matius 24 nomor 24. Kristus palsu
akan melakukan tanda dahsyat. Apa tanda dahsyat itu? Keluar dari kubur, bangkit dari kematian. Tanda dahsyat itu. Dan juga muslihat, agar kiranya bisa menyesatkan murid pilihan. Nah, itu nubuat. Kalau murid-murid percaya, berarti nubuatan Yesus justru tergenapi. Murid sudah disesatkan. Gini Bang Juma, masa kita tidak boleh percaya dengan muridnya yang pada saat waktu itu hidup sejaman sama dia? Kan lucu, malah suruh percaya sama orang yang nggak sejaman sama dia. Oke, baik. Sekarang ada nggak Yesus mengatakan bahwa murid-murid ini bakal disesatkan? Dia di Matius 7 itu memang tertulis bahwa orang pilihan pun akan disesatkan. Cuma gini loh, kan mereka yang lebih tahu hidupnya kan, mereka yang lebih tahu jasadnya, mereka yang lebih tahu cara pengajarannya. Ya pasti mereka mengenali lah tentunya. Bagaimana mau mengenali, sedangkan Maria saja tidak mengenalnya? Jelas-jelas Maria sudah bicara kok dengan oknum itu, tapi malah Maria menganggapnya tukang kebun. Iya kan? Iya, tapi pada akhirnya kan percaya Bang Juma. Semua. Iya, semuanya percaya. Karena digiring oleh makhluk itu untuk percaya. Karena memang tugas makhluk itu adalah supaya orang-orang percaya kalau dia adalah Yesus. Kan tujuan iblisnya itu agar percaya, aku ini Yesus loh. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Penyesatnya harus ngaku Mesias. Gini Bang Juma, tidak mungkin Yesus berbicara dengan Petrus bahwa dia menyerahkan kunci kerajaan surga. Kemudian Yesus mudah Petrus mudah dihasut, kan nggak mungkin. Petrus pun berbicara bahwa dia mati gitu, mati dan bangkit. Inilah penderitaan Kristus. Kata siapa? Coba adik saya baca di dalam Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 12. Petrus percaya nggak? Coba Petrus percaya nggak? Baca itu. Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 12. Percaya nggak Petrus? Nggak percaya Petrus. Petrus nggak percaya. Nggak mungkin. Dia nggak mungkin memberitakan Injil Petrus. Lah, nggak mungkin. Siapa yang bisa menjamin kalau kita Petrus itu tulisan Petrus? Siapa yang bisa menjamin? Tidak ada dinyatakan bahwa penulis kita Petrus itu nggak ada. Nggak ada itu Bang. Sekarang permasalahannya adalah cerita yang dibangun oleh Lukas. Apakah Petrus percaya kalau yang keluar dari kubur itu gurunya? Itu dulu. Petrus menganggap itu omong kosong. Itu dalil. Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 12 itu dalil. Jadi kalau kita berbicara itu harus disertai dengan dalil yang kuat. Anda mengatakan bahwa Petrus percaya. Bagaimana mungkin percaya? Dalilnya mengatakan dia tidak percaya kok. Petrus tidak percaya kalau yang keluar dari kubur itu Yesus. Mana dalilnya? Lukas 24 nomor 9. Endingnya di data nomor 12-nya. Sungguh pun demikian Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika Petrus menjeguk ke dalam, ia melihat hanya ada kain kapan saja. Lalu Petrus pergi, dan Petrus bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya sedang terjadi? Ayo. Bahkan Petrus menyangkal, apakah dia gurumu? Bukan. Apakah kau mengenal dia? Tidak. 3 kali Petrus menyangkal itu. Iya, artinya itu kan memang dia tidak percaya. Itu kan nubuatan bahwa dia akan menyangkal sebanyak 3 kali kan. Kenapa dia menyangkal? Bukan berarti dia nggak kenal, tapi memang dia takut juga. Ada rasa ketakutan juga di situ Bang Juma dia. Oh, Yesus itu tahu kalau Petrus ini akan menyangkal dia karena Yesus sendiri tahu itu bukan aku. Petrus, kau akan menyangkal. Kenapa? Karena memang itu bukan aku kok. Itu data loh itu. Enggak tertulis itu bukan akunya Bang Juma. Dia cuma bilang kau akan saya kasih data bahwa yang disalib itu bukan aku, tetapi dia. Ya.
Bukan aku, tetapi dia. Enggak. Pada saat dia bilang sama Petrus, kau akan menyangkalku sebanyak 3 kali, itu enggak ada tertulis bahwa yang disalibkan itu bukan aku. Enggak ada tertulis begitu, Bang Juma. Gimana? Bahwa yang disalib itu bukan aku. Dia mengatakan kok di situ sangat jelas. Bahkan yang disalib ini mengatakan dirinya bukan Yesus kok. Aku bukan Yesus. Jelas itu dijawab sama dia. Di mana? Di Lukas 22 nomor 6869. Aku bukan Yesus. Tulisnya gimana? Ketika imam kepala menyidak, apakah engkau Yesus, Mesias, anak Elohim? Apa jawabnya? Engkau yang mengatakannya kok. Ya, engkau yang mengatakannya, bukan aku. Iya. Sekarang juga Yesus di mana? Sekarang juga Yesus duduk di mana? Di sebelah kanan Bapa. Nah, sudah. Iya, tapi dia nggak mengatakan secara eksplisit bahwa aku bukan Yesus, tapi kau sendiri yang mengatakan. Dengan dia mengatakan bahwa Yesus sekarang ini sudah duduk di atas langit, berarti yang duduk di bumi yang sedang disidang itu bukan Yesus. Memang Yesus ada berapa? Itu kan menjelaskan sih, Bang. Penegasan bahwa setelah ini dia akan duduk. Jelas, karena Yesus sudah ada di langit, maka yang menjelaskan yang bukan Yesus ini. Apakah engkau Mesias, anak Elohim? Kau sendiri yang mengatakannya. Apalagi gunanya aku bertanya, apalagi gunanya aku menjawab. Mulai sekarang Yesus sudah duduk di sebelah kanan. Berarti kan yang bertanya itu udah tahu bahwa itu Mesias kan? Kalau dia tahu itu Mesias, justru tidak mungkin bertanya, langsung babat. Mereka justru ragu. Namanya pengadilan kan mengkonfirmasi oleh orang yang akan diadili. Bagaimana ceritanya pengadilan bertanya, apakah engkau Yesus? Jadi konfirmasi. Ya, konfirmasinya kan dari awal itu sudah terjadi. Siapa yang engkau cari? Yesus dari kota Nazaret. Dari situ aja udah ketahuan bahwa ini yang ditangkap ini bukan Yesus. Sekarang coba lihat di data nomor 3334-nya, 4344-nya di Lukas 22 itu. Yesus berdoa kan, Bapa biarlah cawan ini berlalu, tapi bukan atas kehendakku. Iya kan? Tapi atas kehendakmu. Sekarang pertanyaan saya, apakah Bapa berkehendak menyerahkan Yesus? Bukan berkehendak, tapi memang sudah digariskan seperti itu, Bang. Kalau digariskan, siapa yang menggariskan? Wah, anak manusia datang bukan untuk dilayani, Bang Juma. Tetapi untuk menggenapi semuanya. Nah, itu mulai. Kalau berbicara mengenai penggenapan, yang digenapi itu Torah. Bukan ajaran pagan yang digenapinya, tapi Taurat. Sekarang Yesus mengatakan apa? Kehendakmu yang berlaku. Apa setelahnya? Datang 44-nya. 45. Maka seorang malaikat dari langit turun memberikan kekuatan. Untuk apa kekuatan itu diberikan kepada Yesus? Untuk disalib. Ya, untuk disalib. Kekuatan itu diberikan oleh malaikat kepada Yesus untuk disalib atau untuk meluncur ke alam yang lain, yaitu ke langit. Untuk diberikan kesabaran bahwa dia datang memang tujuannya untuk itu dan untuk mengalahkan maut. Ini akal-akalan ini akal-akalan. Saya ulang lagi. Bukan gini, Pak. Yesus diberikan kekuatan. Gimana? Anak manusia mati, kemudian mengalahkan maut, kemudian bangkit. Itu udah ada tertulis begitu, Bang. Saya gini saudaraku, gini. Yesus berdoa supaya dia diselamatkan oleh Bapa. Bapa mengutus malaikat. Malaikat ini memberikan kekuatan kepada Yesus. Kekuatan itu dipergunakan untuk disalib atau untuk terbang ke langit. Untuk disalibkan. Ada berapa banyak orang disalib tanpa diberi kekuatan oleh malaikat? Dan mereka rata-rata orang yang disalib ini biasa sampai seminggu.
Ya. Tapi tidak mati-mati. Ada yang disalib cuman 3 jam kurang lebih langsung mati. Berarti mana kekuatan malaikat yang ada pada dirinya itu mana? Kekuatannya untuk mengalahkan maut, Bang Juma. Setelah dia mati untuk mengalahkan maut, kemudian bangkit. Memang tertulisnya begitu. Kekuatannya untuk digunakan untuk mengalahkan maut. Iya. Di mana ada cerita kemudian bahwa malaikat ini memberikan kekuatan kepada mayat untuk kemudian bisa hidup? Tidak ada itu, Bang. Tidak ada. Itu karangan asumsi doang. Yang benar adalah apa yang iblis kemudian katakan kepada Yesus, malaikat akan datang untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Malaikatnya mengantarkan. Itu pencobaan. Jadi Bang, itu pencobaan. Jangan ditarik ke penyalipan. Penyalipan itu selaras dengan konteks ayat di Ibrani bahwa memang dia datang untuk mengalahkan maut kemudian bangkit. Nah, sekali lagi diberikan oleh malaikat. Saudaraku, boleh silakan dengan narasi-narasi Anda, tapi itu tidak bukan narasi. Bukan narasi, itu tertulis bahwa ditarik ke situ memang. Oke, kalau begitu coba simpulkan kepada saya supaya saya paham. Menurut Yesus, dia harus pergi berdasarkan yang ada dalam kitab Mazmur atau di kitab Ibrani. Menurut Yesus nih. Ya kalau di data Lukas ya memang Mazmur. Gini Bang. Faktanya masalah generasi. Mazmur bukan Ibrani. Harus Mazmur. Faktanya gini, menceritakan kematian itu kan nggak mungkin ada di perjanjian lama, pasti ada di perjanjian baru karena fakta di lapangannya oknumnya ini sudah mati gitu loh. Lah, Anda melangkahi kitab Mazmur kalau dia sudah mati. Anda melangkahi kitab Mazmur. Mana yang betul? Kita harus melalui kitab Mazmur dulu. Mazmur gini. Perjanjian lama itu kan nubuatan bahwa akan ada dulu sebentar. Kemudian Yesaya pun menjelaskan bahwa anak manusia akan datang dengan penderitaan. Nah, itu juga tidak diterima di kotanya. Itu kan nubuatan akan datang kan anak manusia, dan itu sudah datang. Kemudian menjelaskan tentang anak manusia ini yang setelah datang kemudian mati untuk mengalahkan maut dan bangkit. Itu menceritakan Nah, diterangkanlah di perjanjian baru, Bang Juma. Yang namanya nubuatan itu ramalan. Tidak menyebut nama. Betul, justru karena nubuatan itu tidak secara eksplisit menegaskan kematian kebangkitan, makanya dijelaskan setelah oknumnya sudah mati dan bangkit. Itu Bang Juma. Nubuatannya itu mati enggak? Kalau nubuatannya enggak diceritakan enggak mati. Tapi kan merasakan penderitaan seperti apa menurut Bang Juma? Oke, saya jawab. Kalau yang Anda maksud itu, Yesus sendiri menjawabnya di dalam Matius 36. Saya bacakan kepada saudara. Apa yang Anda 23, sorry. Apa yang Anda katakan ini itu terkait dengan Yesus sendiri yang menyuarakan. Apa yang Anda lihat di dalam kitab Yesaya, Yesus sendiri yang menyatakan itu. Saya baca dalilnya. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Yesaya 53 itu bercerita tentang orang-orang kudus yang kemudian mengalami penganiayaan. Yesus menceritakan, jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Hai ular-ular, hai kau keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab, lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi. Di sini tidak ada kata aku di original teksnya. Dan orang bijaksana dan ahli Torah.
Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lainnya akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu dan kamu menganiaya dari kota. Inilah yang diceritakan. Inilah yang diceritakan di dalam Yesaya. Nabi-nabi yang dianiaya, yang disalibkan, yang telah dibunuh. Oke. Berarti poin itu termute. Yesus pun harus menderita berarti Bang Juma. Oh tidak, salah. Itu keinginan Bang Juma saudara. bilang, enggak, nanti dulu. Ketika Bang Juma bilang Yesus harus tidak mati dan terangkat langsung tanpa penderitaan dan penganiayaan, berarti nubuatan itu tidak terjadi Bang Juma, bahwa anak manusia harus menderita. Ketika Yesus diangkat sebelum penderitaan itu, berarti nubuatan itu tidak terjadi. Baik. Anda membaca dalil bahwa Yesus akan teraniaya itu di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Saya? Oh, iya. Di kitab Yesaya. Saya bacakan ya. Saya bacakan. Yesaya Jangan dari pertama. Jangan dari pertama. Penglihatan yang dilihat oleh Yesaya bin Amos tentang Yehuda. Jangan di pertama. Jangan di pertama. Ngapain dari pertama? Ngapain dari pertama? Jangan dari pertama. Jangan dari pertama. Jangan dari pertama, Bang Juma. Tidak bisa. Ini bercerita ini di bawah, dari data Yesaya 1 sampai Yesaya 66. Ini di bawah ada jemaat saya nonton juga. Jadi pembuktian nubuatan itu, tolonglah. Jadi gini, bukan masalah takut, Maksudnya gini, mereka kan nggak pernah membaca nubuatan itu dari ayat 1. Nggak perlu lah kita dari ayat 1 mengkonfirmasi kebenaran itu. Langsung aja intinya. Jahat kali kau rupanya ya. Jahat rupanya dirimu ya. Kepanjangan lama gitu loh. Rupanya saudara saya, adik saya ini ternyata jahat juga rupanya. Saya di DM suruh naik perihal nubuatan kematian. Jangan ke satu segala ke bawa-bawa. Parah. Nanti banyak juga nanti pertanyaan. Udah banyak kali pertanyaan pertunjukan aja dulu lagi. Jangan kau nambah pertanyaan longor yang harus cari literasi dan teologinya. Saudara. Langsung aja intinya kan ada di situ. Jadi gini, jadi Yesaya 1 ini membahas tentang keadaan raja-raja Yehuda dan Yerusalem. Jadi Yesus enggak itu loh. Bukan itu. Langsung aja. Jadi Yesus itu menceritakan tentang itu. Yang dikatakan dalam Yesaya 53 itu diceritakan oleh Yesus. Yesusnya mengatakan, bagaimana mungkin engkau akan meloloskan dirimu dari api neraka? Sebab separuh dari raja-raja, nabi-nabi, orang-orang benar, ahli Torah yang diutus ini kau bunuh dan kau salibkan. Itulah yang dinubuatkan dalam Yesaya 53. Dan Yesus terlepas daripada itu. Begitu adikku. Jadi jelas ini adalah satu pembodohan. Kenapa saya katakan satu pembodohan? Coba konsentrasi dulu. Baca di dalam Yohanes 11. Bagaimana Imam Kayapas bernubuat tentang Yesus. Itu baru betul. Jadi nubuat tentang Yesus itu bukan di dalam kitab Yesaya. Nubuat tentang Yesus itu ada di Yohanes 11 nomor 45 sampai 57. Itu. Imam kepala Kayapas bernubuat tentang Yesus bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel agar bangsa Israel tidak dirampas oleh penjajah Romawi. Tidak begitu. Jadi gini, yang benar itu ada di Yesaya. Nubuatan itu ada di Perjanjian Lama. Kalau itu memang nubuatan secara paksa oleh Kayapas. Itu aja sih. Masalah generasi. Bagaimana ada ini mengatakan itu secara paksa? Sedangkan di situ dikatakan begini. Hal itu dikatakan oleh Kayapas bukan dari dirinya sendiri. Kalau bukan dari dirinya sendiri, lalu dari mana? Ini penting. Ini sebenarnya satu materi yang harus saya bahas ke depannya terpisah. Tapi nggak apa-apa. Saya ingin bertanya nih. Mumpung ada jemaat, ada ini di bawah. Hal itu Bang Juma, saya ini mau ada perlu. Thank you Bang Juma ya.
Ada. ini tema lah, Pak Pendeta. Ini tema sebenarnya, tema yang kali WA dulu. ini tema yang akan saya angkat terpisah. Saya akan mengangkat di dialog-dialog berikutnya terkait Yohanes 11 nomor 51 ini. Di situ dikatakan hal itu dikatakan oleh Kayafas dalam nubuatannya, bukan dia mengatakan dari dirinya sendiri. Jadi Kayafas bernubuat tentang Yesus mati untuk bangsa Israel agar tidak dibunuh agar bangsanya tidak dirampas oleh Romawi. Itu Kayafas berbicara, bernubuat itu bukan dari dirinya sendiri. Lalu dari mana? Hanya ada dua kandidat, dari Elohim atau dari iblis. Ayo. Kalau dari Elohim berarti Yesus ingin dibunuh. Elohim menubuatkan untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Kalau dari Elohim berarti nubuat mati Yesus karena dosa waris gugur. Karena Elohim ternyata memberikan wahyu kepada Kayafas bahwa Yesus harus mati untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Romawi. Kalau dari Elohim. Kalau bukan dari Elohim berarti dari iblis. Ayo. Kayafas kemudian mendapatkan ilham dari iblis, Yesus harus mati untuk bangsa Israel agar bangsa Israel terbebas dari penjajahan Romawi. Dan nubuatan iblis ini tergenapi. Apa itu? Yesus mati di salib. Yesus mati di salib itu wahyu dari ilham dari iblis atau dari Tuhan? Dari iblis. Berarti Kristen menerima hadiah dari iblis. Berat itu, berat. Kayafas ini bernubuat bukan dari dirinya sendiri. Lalu dari mana? A, dari Tuhan. B, dari iblis. Itu tema yang terpisah. Kalau ada waktu silakan pendeta, pastor yang jago, yang pernah sekolah STT naik, tentukan waktu kapan untuk membahas tema ini. Nabi Muhammad menerima nubuat, penglihatan-penglihatan tentang alam semesta, tentang akhirat, tentang hari pembalasan, tentang hari yang setelah beliau, sebelum beliau, itu dari Roh Kudus. Sekarang Kayafas menerima ilham, bernubuat Yesus harus mati untuk bangsa itu, dan bukan hanya untuk bangsa yang ada di situ Israel, tetapi juga untuk anak-anak Yakub dikumpulkan agar bersatu, agar tidak bercerai-berai. Ini nubuatan Kayafas diterima dari iblis atau dari Elohim. Berat sekali, berat. Saya butuh orang yang paham Bible. Ini saudara saya, adik saya Arom paham Bible. Sayangnya dia membatasi saya. Jangan bahas itu Bang Suma. Jangan buka itu Bang Suma, please. Karena dia sudah tahu. Saudara Arom ini ngerti, dia paham. Beliau cerdas, dia paham. Cuman karena faktor ekonomi aja takut miskin beliau. Dia paham. Nah sekarang Kayafas ini bernubuat. Nubuat yang dibangun oleh Kayafas, Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Dan bukan untuk bangsa Israel saja yang ada pada saat itu, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Elohim yang bercerai-berai. Berarti mengumpulkan Bani Yakub yang sudah tersiar ke seluruh penjuru bumi. Yesus harus mati untuk itu. Nah, kematiannya ternyata karena faktor ekonomi politik, bukan karena faktor dosa waris. Nah kalau kematiannya karena faktor ekonomi politik, geopolitik, berarti Tuhan Elohim, Tuhan yang benar, bernubuat Yesus harus mati bukan untuk dosa waris, tetapi untuk membebaskan bangsa Israel dari geopolitik. Nah, itu kalau dari Elohim. Bagaimana kalau bukan dari Elohim? Dari iblis berarti. Ayo. Aduh, hancur sehancur-hancurnya. Hancur itu. Hancur. Game over. Itu tema, dan mungkin Adinda bisa kembangkan, sahabat-sahabat muslim. Mungkin sudah pernah menemukan tema ini, tetapi bisa diulang lagi, dipelajari dulu kisi-kisinya, referensinya, habis itu diangkat. Itu sangat bagus tuh. Orang-orang kita, saudara-saudara kita yang kita kasih Kristiani, kalau mendengarkan itu,
dan kita mampu untuk mengurai secara ilmu logika, mantik dan seterusnya, insya Allah mereka banyak akan mendapatkan pencerahan. Kalau hari ini mereka tidak mu'alaf, paling tidak posisinya sudah seperti saudara Arom, sudah takut membahas tentang Bible karena tahu bahwa double kosong yang ada pada diri mereka itu ada di Bible-nya. Nah, saya kira begitu, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, saya ada kegiatan. Ini sudah hampir pukul 10. Saya izin undur diri, tapi saya tetap di sini. Komal saya tetap di sini. Sekali-sekali saya nyimak karena saya lagi mengendarai kendaraan. Saya serahkan kepada Dinda Felix, Akhi Saiful dan yang lain, Bang Baal, saya TikTok, ada Bang Wan juga di sini. Silakan dilanjutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan, sehat, alhamdulillah. Silakan dilanjutkan, diambil alih, sahabat-sahabat, rekan-rekan. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Silakan. Waalaikumsalam. Hati-hati Bang Zuma. Baik, karena Rudal Kudus nanti. Ya, itu yang harus dihindari, Rudal Kudus itu. Nyasar. Iya. Bahaya. Lanjut. Iya. Bang Wan, assalamualaikum Bang Wan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lu main jambak aja. Bang Fatin. Gua baru bangun. Bang Fatin. Iya. Assalamualaikum. Iya. Bayu, selamat pagi Bayu. Bang Bayu. Silakan Al Ustaz Felix. Shalom Kucang. Ya, salon Junet, baru muncul kamu dipanggil-panggil dari tadi, tidak mau naik. Kalau dengan ada gerunda itu bicara, kamu sekarang tidak bicara, baru kamu muncul ya. Aduh, betul kau ini. Sedang sibuk Kucang. Gimana Junet? Takut hilang. Apa kabar Cang? Baik-baik saja Cang, baik-baik saja. Gimana kabarmu Cang? Ya, alhamdulillah. Puji Tuhan. Ya, mantap saudaraku yang terkasih. Lanjut Kucang. Monitor. Beritakan Injil walaupun dengan maksud yang tidak bagus, tak masalah Kucang. Saya selalu memberitakan beritakan Injil kepada seluruh makhluk. Saya kalau kucing Injilnya masih miong-miong gitu loh. Yang susah aku beritakan Injil itu, Injil yang kau ngaku-ngaku Injil dalam kitabnya namakan Injil itu, beritakan kepada Kristen. Ngamuk-ngamuk dia, kalau diberitakan langsung dia melunjak, menggonggong kayak herdernya. Sebentar Bang Kucang. Sebentar Bang Kucang. Bang Baal monitor. Bang Baal monitor. Silakan. Ke ganda. Monitor. Nggak ada yang monitor. Oke, silakan Junet. Apa pertanyaannya? Ini ada. Apakah Tuhannya Kristen tuh iblis? Silakan, gue jawab tuh. Itu. Ini aku turun dulu ya, Pas. Aku ada perlu dulu. Itu fitnah Kucang. Kalian suka berdusta, itu yang saya nggak sanggup diskusi dengan kalian. Oh iya, Bang Wan. Dusta kalian tuh sungguh luar biasa. Itulah kalau udah diajarin berdusta, jadi semua umatnya berdusta. Jadi nggak sanggup ngelawan orang yang suka berdusta itu Kucang. Bagus kami mengalah sajalah. Mengalah bukan untuk kalah, tapi mengalah untuk menang. Aduh, takut hilang juga perpuluhannya ya. Ya, Bang Al Karim ini Islam atau Kristen? Tolong dijawab dulu.
Kenapa mau diuji? Sedangkan Al-Quran itu sudah suci. Gitu tadi Kucang, nggak mampu lawan orang yang suka berdusta karena sudah diajarin. Kenapa Junaid? Siapa ya yang mengajarkan berdusta? Silakan. Itu tema itu kan, ya itu sudah fitnah dan dusta. Jadi saya ya apa namanya diam-diam apa nggak inilah nggak perlu saya apa namanya karena memang kalian sudah diajarkan berdusta. Jadi untuk melawan orang yang berdusta itu ya pasti kita mengalah saja lah kan di situ. Apakah Tuhan Kristen itu sibilis? Itu tanda tanya itu Bang, itu tema yang kami angkat. Maka tanggapilah kalau memang bukan Tuhan Anda itu sibilis, silakan. Ya kalau memang ya udah tahu loh Tuhan saya adalah Tuhan Yesus Kristus. Kenapa ditanya seperti itu? Itu kan kalian mau mempolemik kitab suci saya. Kan di situ. Ya untuk melawan orang yang berdusta ya kita berdoa saja. Semoga hatinya diubah dengan baik. Kan di situ. Artinya udah memang dari tadi ya. Coba. Tolong dibuka. Coba apa? Dibuka 1 Tawarik 2 ayat 1. Siapa di sana? Tuhan Anda sibilis atau Yesus? Coba dibuka. Apa tuh Bang? Iblis bangkit melayani Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Tapi kenapa di 2 Samuel 24 dinyatakan yang membangkitkan itu seorang Tuhan, sedangkan di Tawarik mengatakan sibilis? Artinya Tuhan Anda ini mungkin bisa makan dengan sibilis. Itu narasi dalam Bibelnya. Itu kan memuat pemahaman Abang, pengertian Abang, tapi kan tidak seperti itu. Tuhannya Kristen itu tetap Yesus Kristus. Dari tadi dibahas tentang Tuhan Anda di sini, tentang bintang timur. Siapakah bintang timur itu? Sibilis lah. Dan dikatakan di 2 Samuel dia menyatakan atau 1 Tawarik 2 dikatakan sibilis bukan melayani Israel. Apakah Tuhan Anda itu sibilis atau bukan? Bukan. Loh, kenapa kok sibilis yang membangkitkan dan melayani Israel? Nggak ada seperti itu. Waduh, baca Bibelnya dong, 1 Tawarik 21. Silakan dibaca. Makanya Anda sebagai pendeta jangan seperti Bang Arom tadi, disuruh tutup mulut Bang Suma, takut ketahuan oleh jemaatnya kan. Coba baca dulu dong, biar kami tidak dikatakan berdusta. Silakan. Kalau di bawah kitab 1 Tawarik itu kan memang ada iblis membujuk Daud untuk melakukan sensus pada saat itu, ya kan? Di situ. Memang ada di situ. Ya kenapa pula? Tapi bukan berarti Tuhan kami iblis. Ya itu. Tapi di 2 Samuel dikatakan pada perikop yang sama, bangkitlah murka Tuhan. Itu murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel itu. Artinya ada satu yang mengatakan firman Tuhanmu itu adalah sibilis, dan ada satu ayat yang mengatakan itu Tuhan. Mungkin kalau tidak salah itu sama dengan sibilis Tuhan Anda kan, seperti itu.
Kok ketawa nih? Aduh. Ketawa. Murka Tuhan bangkit. Itu kan bangsa Israel itu kan adalah bangsa yang tegar tengkuk banget di situ. Makanya murka Tuhan itu bangkit kan di situ. Karena bangsa Israel itu banyak menyembah Allah lain. Ya di situ dia, Bang. Ya wajar aja karena bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Allah. Ya wajar aja murka Tuhan bangkit kan. Tawarik 2 coba dibaca 1 Tawarik 2 ayat 1 dikatakan yang membangkitkan itu si Iblis. Mana yang benar ini? Apakah betul Tuhan Kristen itu si Iblis? Enggak betul. Aduh, enggak betul. Berarti Anda menolak Bibelmu. Takut rukat perpuluhannya. Oh, karena bukan, karena abang salah, ya kan? Apa memahami atau mengerti baca di sini, Bang. Membaca apa yang dengan jelas dilihat oleh mata telanjang. Gini, Bang, kalau di abang membawa 1 Tawarik itu, Bang, di situ kan memang iblis membujuk Daud untuk melakukan sesuatu. Nah, di situ, ya, karena tindakannya apa? Menunjukkan ketergantungan pada kekuatan manusia, bukan pada Allah kan di situ. Nah, makanya bangkitlah, baik bangkitlah murka Allah. Karena apa? Daud sadar dosanya dan mengaku di hadapan Allah. Nah, itu dia, Bang. Tapi berarti 3 pilihan di situ, Bang. Di dalam 2 Samuel, ya maksudnya di dalam Samuel dan 1 Tawarik ini Tuhan Anda si Iblis atau Allah? Karena di sana menyatakan satu perikop yang sama, isinya narasinya sama. Terus yang benar yang mana? Yang membangkitkan itu si Iblis atau Tuhan? Coba. Oke, saya buka 1 Tawarik berapa? 1 Tawarik 21 1 Tawarik ayat 1 Tawarik 2 ayat. Baca dari satunya tuh. Jangan seperti Bang Arom. Bang Zuma, tolong please, ada jemaat saya di bawah, jangan dibuka semua dari ayat 1-nya. Kan seperti itu dari tadi. Jangan seperti Ayo 1 Tawarik 2 ayat 1 kah? Dengan 2 Samuel berapa? 2 Samuel lengkap baca kitab ayat Alkitab saya. 2 Samuel berapa? 24. Oh, 2 Samuel 24 ayat Sici Bang. Oh, 1 Tawarik 2 ayat 1 dan 2 Samuel 24 ayat 1. Gitu. Oke, ini satu-satu ayat ya, kita baca. Saya buka Alkitab saya, biar Bang Sesi TikTok paham dan mengerti. Silakan, nggak usah framing lah. Yang nggak ngerti Anda dari tadi kok malah dilemparkan kepada kaum muslim yang nggak pernah dinubuatkan untuk botol. Yang tertulis di dalam Biblemu itu adalah pengikut Kristus yang dikatakan botol. Jangan lemparkan kepada kami. 1 Tawarik 2 ayat 1. Inilah anak-anak Israel, Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon. Nah, ini 1 Tawarik 2 ayat 1. Lalu 2 Samuel 24 ayat 1. Dibaca selanjutnya, Bang. Di sana mengatakan iblis bangkit melayani Israel. Daud untuk menghitung orang Israel. 2 Samuel 24 tadi kan? 2 Samuel 24 ayat 1. Oke. Nah, 24 ayat 1. Di mana ini? Mana? Enggak ada, Bang. 2 Samuel. 2 Samuel 24 ya. 2 Samuel 24. Oke, sebentar.
2 Samuel 24. 2 Samuel 24 ayat 1. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Itu. Lalu? Tapi kenapa di Tawarik 2 ayat 1 dikatakan iblis yang membangkitkan dan melayani Israel? Artinya apa? Di situ mungkin Tuhan Anda itu si Iblis, bukan Allah. Begini. Kan seperti itu. Begini Bang. Begini Bang, ya kan? Ini kan kalau orang Kristen melihat ayat yang abang bawa ini adalah sudut pandang yang berbeda kan di situ ya. Jadi Alkitab kami ini sering menampilkan dengar. Alkitab kami ini kan sering ya kan menampilkan dua lapisan penyebab. Dengar dulu ya kan. Ya, penyebab silakan. Ya penyebab langsung kan di situ ya. Iblis dialah yang membujuk Daud, sama seperti Ayub dicobai oleh iblis kan di situ. Nah, penyebab tertinggi dengar dulu, makanya saya katakan Alkitab kami ini sering menampilkan dua lapisan penyebab tentang kedua ayat itu. Nah, penyebab tertinggi bukan kontradiksi, bukan. Jadi penyebab tertinggi itu adalah kedaulatan Allah kan di situ. Apa sebab? Baik. Tuhan kalau mengizinkan memang di sana karena Anda tidak mengatakan kontradiksi, kalau Anda di sana tidak mengatakan kontradiksi, yang mana yang benar ini, si Iblis atau Tuhan? Benar, Tuhan yang benar di situ karena Tuhan mengizinkan karena murka Tuhan atas Israel itu. Allah tidak menciptakan dosa tapi mengizinkan pilihan manusia berjalan. Nah, itu dia Bang. Makanya Allah kami itu memberikan kehendak bebas, free will kan di situ. Itu dia Bang. Walaupun Allah berdaulat, iblis yang bertindak, manusia yang bertanggung jawab. Itu intinya Bang. Ayat itu. Aduh, gimana? Kalau unit ini mengatakan ayat sucinya tidak kontradiksi, terus yang mana yang benar Tuhan Anda? Si Iblis atau Tuhan? Udah saya. Aduh, rungkak nanti perpuluhan ini ya. Nggak ngerti-ngerti ya. Pertanyaannya, dengar Bang. Tuhan Anda menurut Samuel itu Tuhan yang benar atau Allah, atau menurut 1 Tawarik 2 yang dikatakan dia si Iblis yang membangkitkan dan melayani Israel? Mana yang benar ini? Kalau Anda mengatakan tidak kontradiksi, tolong dengar Bang. Dijawab, silakan. Oke, udah saya jawab tadi Bang. Ya kan, tidak ada kontradiksi di sini. Ya, mana yang benar? Ya kan? Alkitab memang sering yang mana yang benar? Dua-duanya benar Bang, dua-duanya benar di situ. Waduh, Bang. Ya, artinya kalau Anda sudah mengatakan dua-duanya dengar dulu benar, Bang. Artinya Tuhan Anda itu si Iblis dengan Allah, seperti itu. Dengar, tetap kita ambil maknanya di sini Bang. Udah saya bilang tadi ya kan, di dalam 1 Tawarik ya, itu penyebabnya langsung di situ adalah iblis. Dialah yang membujuk Daud kan di situ. Sama seperti Ayub Bang. Tahu enggak Ayub? Kisah Ayub dicoba iblis dan situ. Tetapi kedaulatan tertinggi Bang itu hanya kepada Tuhan. Ya. Nah, karena Tuhan mengizinkan murka atas Israel, berarti Tuhan tidak menciptakan dosa tapi mengizinkan pilihan manusia berjalan. Di situ dia Bang, atas apa yang diinginkannya, disitulah dia Bang. Pertanyaan saya ulangi. Jadi Allah itu berdaulat Bang. Yang benar yang mana? Tuhan Anda itu si Iblis atau Allah menurut Samuel 24? Itu pertanyaan. Kurang jelas? Udah saya bilang Bang, ya kan? Di dalam 2 Samuel itu Bang, disitulah menunjukkan kedaulatan Allah Bang. Nah di situ. Dan di dalam 1 Tawarik memang iblis yang bertindak, ya kan? Nah, manusia yang bertanggung jawab di situ Tuhan intinya Bang. Anda.
Berarti Tuhan Anda ini si Iblis, apakah betul Tuhan Anda itu si Iblis? Menurut 1 Tawarik 2 gampang kok. Kalau Anda memang jujur untuk menjawab kok. Kan seperti itu Bang Baal. Monitor Bang Baal. Ustadz Felix monitor. Jadi kedaulatan Allah dalam kitab suci saya itulah yang paling tertinggi Bang. Itu ada dosa yang sudah dilakukan, ada dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Makanya Daud menjadi alat untuk disiplin Tuhan, kan di situ dia. Namun Daud tetap bersalah secara pribadi. Anda belajar dulu bahasa Indonesia ya, Bang. Belajar bahasa Indonesia aja dulu lah. Ini udahlah, abang nggak ngerti lah. Saya mute dulu. Si Bilis udah saya jawab gampang kok. Saya mute dulu sebentar. Iya, turun cepat turun. Takut rongkat perpuluhan nanti. Seperti apa yang dikatakan Bang Arom tadi ya. Seperti itu. Legal. Selamat pagi Bang. Bang Legal. Selamat pagi. Semakin banyak bernarasi oten-oten, maka semakin kuraslah perpuluhan. Seperti itu. Gampang kok. Bang Legal, selamat pagi. Monitor. Kalau enggak nyambung saya turunkan aja ya. Belajar dulu Bang Junid tentang bahasa Oke Indonesia. Bang ya, gitu jawabannya. Jadi abang jangan framing atau menanggapi bahwa Tuhan kami itu iblis. Tuhan kami adalah Allah yang Esa itu Bang ya. Lu kapan Anda menjawab Junid? Iblis, jangan ngelak lagi. Tuhannya Kristen itu adalah iblis. Kuserahkan atas nama Yesus kepada iblis supaya diselamatkan di hari Tuhan. Yang menyelamatkan siapa tuh? 1 Korintus 5 ayat 5. Betul. Ya. Siapa itu yang menyelamatkan tuh? Ngelak terus. Maju kena mundur kena Junid ini. Junid, itu siapa yang menyelamatkan? Sorry teman-teman, lagi agak ribut-ribut dikit. Ada apa Cang? Ada apa Cang? Ada apa? Apa? Orang itu harus diserahkan, kan? Atas nama Tuhan kepada iblis, supaya roh dan tubuhnya itu diselamatkan pada hari Tuhan. Yang menyelamatkan siapa di situ? Ya Tuhan lah yang menyelamatkan. Iblis. Tuhan gimana? Goclok memang dia Iblis lah. Iblis. Orang itu harus diserahkan atas nama Yesus kepada iblis supaya diselamatkan di hari Tuhan. Yang menyelamatkan siapa di situ? Iblis. Jujurlah. Bukan diserahkan sama iblis kok. Yes, Begini Cang, ya kan ayat itu kan. Gini, ya. Pertanyaanku, siapa yang menyelamatkan? Kau mau paham enggak? Kau nggak mau paham nggak kan di situ? Makanya membaca kitab saya bukan hanya secara harfiah kan di situ, Cang. Aduh, dengar dulu ya kan. Seperti kata Paulus supaya roh itu diselamatkan pada hari Tuhan kan di situ. Jadi Cang, ya, di situ kan siapa yang menyelamatkan? Di situ iya, udah supaya roh itu diselamatkan pada hari Tuhan. Ya Tuhan yang menyelamatkan di situ, baca. Di mana Tuhan? Nah, jadi kalau tidak diserahkan kepada iblis. Memang ini ya. Dengar. Biar Anda tidak melebar ke sini. Buka dulu 1 Korintus 5 ayat 5. Di sana dikatakan orang Kristen itu diserahkan kepada si iblis supaya diselamatkan dengan atas nama Yesus pada hari Tuhan. Tuh jelas 1 Korintus. Oh iya, memang jelas di sini. Makanya jelas di situ ayat itu. Cuman kan kalian nggak paham, nggak ngerti maksud dari ayat itu Cang dan CC TikTok Bang Baal kayak ini kan di situ.
Atau siapa nih? Junet, janganlah kau bilang sembarangan, Junet. Iya, ini kujelaskan ya. Hanya satu pertanyaanku. Pertanyaanku gini loh, gampang kali pertanyaanku. Siapa yang menyelamatkan di dalil itu? Orang itu harus diserahkan atas nama Tuhan Yesus. Kepada siapa? Kepada iblis supaya diselamatkan di hari Tuhan. Yang menyelamatkan siapa? Diserahkan kepada siapa? Tuhan. Jawablah. Tuhan. Tuhan. Inilah. Berarti iblis Iya. Tuhanmu ya udah. Berarti kamu kan Loh, Tuhan katanya diserahkan kepada jangan iblis. fitnah. Tuhannya iblis. Jangan fitnah, Udahlah. Cang. Inilah kau suka mempolemik ayat saya, Cang. Nggak ngerti kau nih. Yang tahu kitab suci saya kan saya, Cang. Itu Bang. Kata menyerahkan kepada. Aku tanya satu kali lagi. Benar, Orang Cang. itu harus dirasa. Aku bacakan satu kali lagi ulang-ulang teman-teman ya. Orang itu harus diserahkan atas nama Tuhan Yesus kepada iblis. Diserahkan kepada iblis supaya diselamatkan di hari Tuhan. Diserahkan kepada siapa? Siapa yang menyelamatkan tuh? Tuhan kan supaya diselamatkan pada hari Tuhan kan di situ dia, Bang. Cang. Ku baca ayatnya, Cang ya. Ku baca untukmu ayatnya ini ya, biar kau paham di situ. Ya kan? Nah, bila dari ayat 4, bila mana ya kan, bila mana kita berkumpul. Gimana sih ya? Iya, saya bacakan Yang tuh aku kau ya, tanya, biar kau paham. Tidak perlu panjang kali lebar. Yang kutanya. Ku bacakan dulu untuk kau biar kau mengerti, Cang. Biar kau Diserahkan kepada siapa paham, dulu? Cang. Aduh, ini kan biasa. Pertanyaannya diserahkan Ini. kepada siapa? Ya, ini ku baca ya, bila mana kita teman-teman ya. berkumpul dalam Inilah. roh, kamu bersama-sama dengan aku, Saya dengan tidak tanya, kuasa Yesus tidak Tuhan tanya kita. roh. Bukan roh yang Orang itu ditanyakan, harus Junet. kita serahkan. dengan Saya tulus. tidak bertanya roh yang diserahkan kepada Nah. siapa itu. Inilah kau nih comot-comot ayat kayak iblis juga pada saat menggoda iblis, menggoda Yesus di padang gurun. Iya. Saya Nggak usah tanya comot-comot ayat. diserahkan kepada siapa? Makanya aku jelaskan dengan kau, jangan kau langsung bertanya. Kau ini langsung aja menjustis atau mengatakan kitab suci saya nggak benar. Di situ dia, Cang. Makanya saya jelaskan. Saya punya hak untuk menjelaskan itu, Cang, kepada orang-orang yang Saya tidak berbicara kitab suci benar, tidak ada satupun kata menjelaskan tidak benar kitab atau suci tidak. Hanya bertanya Tapi tidak diserahkan berhak kepada siapa? untuk berasumsi. Bentar bang. Aduh. Saya tidak menyatakan kitabnya suci kamu itu tidak benar atau apa, tidak mengatakan hal itu. Yang aku katakan diserahkan kepada siapa itu dan siapa yang menyelamatkan, itu aja. Kok dipelintir-pelintir. Saya tidak adakah saya mengatakan kitabmu palsu, kitabmu tidak benar. Tak ada saya mengatakan itu. Hanya mengatakan itu diserahkan kepada siapa supaya selamat? Kepada Tuhan katamu. Yang menerima sasaran siapa? Iblis. Berarti Tuhanmu iblis. Udah kau akui itu. Gimana sih kau? Lintir lagi. Tentang Junid ini mempunyai hak tentang Bibelnya, ya semaunya sendiri menafsirkan, kan seperti itu. Boleh seperti itu, Rin. Berapa tadi? Gimana nih? Biar anu saya kan, apa lagi namanya itu? Biar ini saja. Biasa kalau ada. Karena itu lagi. nggak ngerti-ngerti kau, Cang. Karena lihat kau tuh suka mempelintir kitab suci saya. Yang mempelintir Anda nih, bukan kami. Coba baca dengan baik, pelajarilah dengan baik. Jangan sok-sok Anda mempunyai tentang kitab Bible ini sebebas Anda untuk menafsirkan apa yang tertulis, kan seperti itu. Ini jemaatnya dengar ya TikTok, dengar ya kan.
Saya baca nih, okelah di ayat 5 saya baca ya. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya Selamatkan di hari diselamatkan Tuhan. pada hari Tuhan, kan di situ. Nah itu ya. Ya, diserahkan jadi kepada Cang, siapa? ya diserahkan kepada iblis, Cang, kan di situ. Nah makna Cang. Nah, Terus dengar kalau dulu. tidak diserahkan, Makna kan dia diserahkan. tidak selamat. Aduh, dengar dulu Cang. Kalau tidak diserahkan Makna kepada iblis, diserahkan. selamat tidak? Aduh, saya dulu menyimpulkan seperti itu, Cang. Dengar dulu. Siapa ya yang kan? menyimpulkan? Aku bertanya nih, menyimpulkan. Ya itu tadi makanya. Kan kau bilang Jadi arti Bang. Artinya begini, Cang. Jangan kau artikan menyerahkan yang tidak kepada tertulis. Aduh, yang kau artikan yang tidak tertulis. Aduh, sakit Kau punya kepala, hak ngomong seperti itu. Bang Ucang, makna menyerahkan kepada iblis itu bukan berarti mengutuk orang itu untuk selamanya, Cang. Bukan berarti di situ. Nah itu. Jadi tapi maksud ayat itu, Cang, ya kan, mengeluarkan dia dari komunitas orang-orang Korintus pada saat itu, Cang, ya kan. Nah, membiarkan dia mengalami konsekuensi rohani di situ, Cang. Dalam konsekuensi rohani ini maksudnya, Cang, itu mengenai penderitaan, penyesalan, disiplin. Nah itu, Cang, ya kan. Nah, agar dia apa? Agar dia bertobat, Cang, dan diselamatkan pada hari Tuhan. Itu maksudnya, Cang. Nah, jadi ini berbicara tentang disiplin. Disiplin gereja ini, Cang, yang bertujuan untuk pemulihan. Bukan penghukuman permanen, bukan. Di saat tidak ditonton oleh jemaatnya sendiri. Kalau Anda sudah ditonton oleh jemaat sendiri, Anda berusaha menipu, maka berkuranglah perpuluhan Anda itu nanti, Bang. Aduh, bukan kita berbicara tentang perpuluhan di sini. Gampang kok kalau kan Anda menipu, jelas-jelas menipu, padahal ditonton oleh jemaatnya, itu akan berkurang perpuluhan karena sudah Anda tidak jujur dalam hal ini. Saya aja memberi perpuluhan di gereja, kan di situ, memberi persembahan, kan di situ. Ya, perpuluhan itu untuk apa coba? Perpuluhan itu untuk apa coba? Ya kan? Nah, saya jemaat biasa, Bang. Saya jemaat perpuluhan itu. Perpuluhan untuk apa tuh? Perpuluhan itu, ya kan, untuk diberikan kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang menderita, orang-orang sengsara, Tapi dan yang selain kaya itu kok untuk pendetanya. biaya operasional, untuk operasional gereja, kan di situ dia. Yang mengumpulkan uang itu, yang membuncitkan perutnya itu seorang pendeta, bukan orang miskin. Itu suatu fakta yang terjadi di Amerika. Ada suatu orang miskin minta pertolongan, minta susu, malah dia dihimpit, malah dia tidak diterima, kan seperti itu. Artinya apa? Kalau Anda berpolemik tentang perpuluhan, di situ siapa yang berhak menerima perpuluhan? Lawang pendeta saja bukan orang Yahudi kok. Aduh, itulah kegunaannya perpuluhan atau persembahan yang di gereja itu, Bang. Itulah yang bukan untuk pribadi. Perpuluhan itu hanya dari suku Lewi nih. Jangan ngarang-ngarang kau membantu gereja untuk mengumpulkan perpuluhan, untuk membuncitkan perutnya, untuk memperkaya dirinya. Makanya Anda itu sama saja menipu dengan membantu orang berbohong. Karena tidak diajarkan di dalam Biblemu untuk menerima perpuluhan kecuali bagi suku Lewi nih. Pendeta di Indonesia ini dari suku mana nih? Dari suku Kalimantan. Ya, dengar perpuluhan itu. Jonet tidak pernah jujur, bohong terus. Aduh, Cang, atau di TikTok, perpuluhan itu diberikan untuk kebutuhan pelayanan Tuhan. Nah, memang di dalam perjanjian itu ya kan, perpuluhan dipakai untuk memelihara imam dan pelayanan bait Allah, membantu orang miskin, yatim, janda, atau orang asing, mendukung perayaan ibadah. Itu intinya. Aduh, kalian ini suka fitnah. Gimana kalian
ini. Memang kenyataan Kalian melihat pendeta yang bicara fitnah, Junet. Bacakan dalil, kamu bilang saya bohong. Kau baca baik-baik. Kalian melihat pendeta perutnya buncit, punya mobil, punya ini, ya wajar-wajar aja, berarti hidupnya diberkati oleh Tuhan. Di situ dia, bukan berarti pendeta. Sehingga dia aduannya dari mana? Cek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan dikit ya. TikTok aku bentar ya, aku jawab bentar TikTok. Tunggu bentar. Akhi Kucang, DM nomor HP ya. Yes, Kucang monyet. Setiawati gantian. Cek. Ya, kemarin kan sudah, Bang. Abang, kemarin sudah. DM sekarang lagi ya. Oke. Kang Baal. Mana ini, Abang? Kang Baal. Gitu dia CC TikTok ya. Perpuluhan persembahan itu sudah tepat. Itu Kang Baal suruh DM aku ya kalau udah ini ya, udah lanjut ya. Selamat dialog lagi. Untuk ngisi dan untuk pelayanan Tuhan, untuk pembangunan gereja, untuk bantuan sosial tadi itu ya, bukan untuk pribadi. Gitu ya. Di Amerika itu beda dengan negara di sini. Di Amerika itu negaranya udah teratur. Kalau bansos kamu minta. Bu, sebentar Bu. Sebentar, Anda Kristen atau Islam dulu? Perkenalkan diri Anda biar jelas. Aku Oten. Nah, aku ngasih tahu nih ya, sistem di Amerika. Amerika tuh beda sama di sini. Kamu tok Mbak, aku minta berambang dikasih. Amerika nggak begitu. Kamu ngetok pintu minta bawang putih gitu. Dilaporin kamu mengganggu orang lain. Jadi beda aturan. Kalau orang yang perempuan minta tok minta susu, dia sedeng. Di sana ada lembaga sosialnya. Jangankan dia yang lagi ngemis, orang yang lagi hamil aja dapat jatah dari negara Amerika. Jadi orang itu orang aneh di Amerika tuh menganggap dia ketika ketok-ketok pintu ke rumah-rumah orang, dia orang sedeng. Harusnya dia datang ke lembaga sosialnya. Di sana ada penyalur-penyalurnya. Banyak orang ya yang hidupnya kelihatan keren, padahal makan itu dari sumbangan Amerika. Jadi kamu kalau lihat orang keren, wah keren nih di sana. Di sana jadi rakyat miskin yang dapat sumbangan. Cuma ada badan sosialnya yang menyalurkan tadi. Apalagi datang ngetok rumah orang, tok, minta bawang merah aku kurang, ya kamu dilaporin mengganggu orang lain. Jadi tahu ya bahwa minta susu itu dikira orang gila kalau datang ke rumah orang. Ada badannya yang menyalurkan lembaga sosial. Apakah orang yang meminta tidak menuju kepada lembaga sosial itu apakah salah, Bu? Sedangkan di sana prakteknya langsung telepon ke gereja dia. Gini ya bro, bukan langsung minta ketok untuk pintu gereja dong. Dia langsung nelpon mengatakan bahwa saya kekurangan ini susu. Apa jawaban dari gereja-gereja? Gak ada yang merespon, gak ada yang pernah artinya menerima tentang apa yang dibutuhkan seorang yang miskin tadi kan. Baik, saya jawab ya Mas Bro. Kalau saya nih ya nggak punya susu, nelpon ke gereja. Gerejanya ngasih tahu nih nomor telepon Badan Dinas Sosial UNESCO, UNICEF ya, UNICEF ada di sana. Jadi kamu teleponnya ke sana, dia yang memberi. Gereja ditelepon orang gitu, itu mah. Tapi bisuin sih, kok dibisuin sih? Iya, salah. Kamu jangan menyamakan apapun yang dibutuhkan oleh orang yang dibutuhkan pada saat kamu itu. Jangan menyamakan di Indonesia sama di sana. Bentar. Saya tidak menyamakan tentang aturan negara. Kami menyamakan tentang ajaran Anda. Ajaran Anda membawa ajaran kasih. Apakah orang yang butuh belas kasihan tidak boleh dikasih? Aku jawab ya.
Aku jawab ya. Yang kamu harus berpikir. Iya, aku jawab ya. Saya kasih tahu rule di sana. Kalau ada orang susah, datangnya ke sana. Datangnya ke gereja itu tidak bisa. Gereja memberi pun bisa salah karena aturannya bukan ke situ. Semua aturannya jelas, benar bisa salah. Bila pendeta memberi susu dan ternyata susunya tidak cocok dengan anak itu dan anak itu jadi BAB terus dibawa ke rumah sakit, itu gerejanya bisa dituntut. Jadi tidak sembarang-sembarang begitu, bro. Memang begitu aturan. Berhadapan lewat telepon kan bisa ditanyakan susunya apa, umur berapa bayinya, kan tinggal seperti itu kalau memang betul-betul ajaran kasih. Tapi apa faktanya Anda cuma menutupi apa yang terjadi di sana tentang ajaran kasih. Kan seperti itu, Bu. Udah saya jawab ya. Semua di sana ada aturannya, ada rule-nya. Nggak boleh pendeta begitu. Bentar, saya jawab dulu, kelar dulu. Pendeta memberi uang ke dia, kalau di framing, oh pendeta memaksa aku begini, aku buktinya diberi uang, itu bisa. Jadi nggak ada begitu di sana, bro. Nggak ada, semua ada aturannya. Gitu, bro. Jalan-jalan deh ke Amerika sekali-kali jadi tahu aturan. Saya emang nggak asumsi, bro. Bukan tentang aturan, Bu. Memang di sana bukan harus masalahnya ada aturan. Di sini berbicara tentang ajaran kasihnya, Bu. Seperti memang itu ajaran kasih. Kalau dia sembarangan, ajaran mana kasih. salah? Iya, Ketika salah memang. dia orang membutuhkan apa yang dibutuhkan, apakah orang Kristen itu tidak boleh mengasihi? Ya, saya jawab. Bila pendeta tadi memberi uang ke dia, ya, orang tadi memframing, aku diberi uang sama pendeta supaya aku tetap begini, tetap begitu. Itu bisa jadi framing. Jadi paling oh enggak, Anda enggak begitu. Enggak, Bapak jalan-jalan ke Amerika, nanti Bapak tahu deh rule di Amerika. Bener. Itu tadi kalau sama orang gini loh, Pak. Bahwa Gini loh. aturan pemerintah itu beda-beda tiap negara, Bu. Di sini. Nah, itulah aturan di sana begitu. Yang membawa narasi bahwa Kristen itu ajaran kasih. Tapi di saat orang yang membutuhkan untuk dikasihi, malah dia ditolak, Bu. Ya memang iya, karena dia meminta bukan tempatnya dan bisa mencelakai orang yang memberi gitu loh. Iya. Di sana memang begitu. Berarti ajaran kasihnya itu cuma omong-omong, Bu. Bukan. Tidak pernah dipraktikkan oleh orang-orang Kristen. Bukan, itu ajaran kasih itu benar begitu. Menyerahkan pada tugasnya masing-masing, tidak main atur sendiri, ngaco itu namanya. Udah ada badan-badannya di sana, Mas, Bro. Iya, jangankan orang Kristen, bukan Kristen. Jangan, bentar dulu Cicito, bentar. Akui setiap negara itu beda-beda, Bu. Di Lah sini itu kan kebetulan di Amerika, orang yang bicara sangat Amerika. membutuhkan suatu pertolongan, dia berbicara langsung, menelpon dengan anggota gereja, malah dia apa yang dibutuhkan dia minta nggak pernah dikatakan seperti itu. Baik, aku jawab. Kan tadi udah dibilang, daripada mencelakai orang yang memberi, ya orang memberi belum tentu sesuatu memang betul kalau seseorang, Bu. Loh, kalau orang itu memframing, kita mana tahu isi hatinya di mana. Makanya yang benar dia diterapkan, Bu. Apa yang terjadi di sana menurut asumsimu sendiri? Nggak ada asumsi, Bro. Nggak ada. Semua harus ngikutin rule-nya. Apakah Ibu udah berbicara dengan pelakunya di sana? Itu Anda kan cuma saya kasih tahu menurut ya, pemikirannya sendiri seperti bukan itu. saya kasih tahu aturan mainnya nih. Kamu ya di Amerika, di Eropa, jangankan mau ngapain, mau ngamen aja, Paham, Bu. kamu harus izin. Paham. Anda nggak paham, maka Anda bicara begitu. Kalau Anda negara bicara itu gini, beda-beda aturannya. begitu juga di Amerika, mau ngamen pun harus izin. Di mana mau ngamennya, jam berapa, di tempat titik mana yang boleh. Begitu juga ketika mau meminta. Anda yang belum pernah, karena Anda belum pernah cerita di sini, orang sini yang nggak pernah terharu-haru. Kalau orang yang udah tahu di Amerika ya ketawa, tolol, minta ya ke badannya, bukan ke situ. Jangankan orang Kristen, bukan Kristen juga di sana dapat sumbangan. Di sana nggak main agama, di sana mainnya kemanusiaan, gitu.
Jadi Iya, nggak ada betul. istilah. Itu tentang Makanya kita itu. sedang membicarakan tentang kemanusiaan, Bu. Di sini berbicara tentang kemanusiaan, bukan aturan-aturan negara. Saya akui kalau aturan negara itu berbeda-beda. Tapi kalau membicarakan tentang kehal manusiaan, disitulah terjadi apa yang dikatakan ajaran kasih tidak mengenal pri kemanusiaan. Sudah jelas. Terima kasih atas jawabannya ya Bu. Silakan. Iya, saya sih terserah nih buat orang Kristen jangan lol ya. Karena di sono tuh mau minta ada badannya, di sana tiap pagi bisa ngantri kalau mau minta. Jadi nggak bisa lu main ketok rumah orang, orangnya laporin kau ke polisi, mengganggu kamu itu. Jadi orang Kristen nih jangan lol ya. Jadi harus tahu bagaimana itu di Amerika. Aku nggak pernah ngamen di Amerika, di Eropa. Aduh, bating-bating, amit-amit cong bayi ya. Aku belum pernah. Aduh Tuhan, aku jadikan kaya aja seumur hidupku, jangan bokeh. Kalau Anda belum pernah mengamen, kok Anda menyatakan peraturan-peraturan mengamen di sana, kok Anda terangkan, itu Iya, dasarnya dari mana, Bu? Iya. Itu kan cuma asumsimu sendiri. Enggak kan? dong. Enggak, masa sih aku asumsi. Aku ke Eropa, aku ke Singapura, aku tanya prosedur ngamen itu gimana. Lah terus anakku bilang, karena anakku stay di sana ya. Itu kalau mau ngamen, Bu. Anak aku yang satu di Belanda. Ya, terus cara ngamen itu Singapura gimana? lagi? Sama di Singapura juga Sebentar, harus Bu. izin. Sama di Singapura, di Anda Belanda juga izin. Membawa aturan-aturan di Belanda dengan aturan Singapura disamakan dengan Amerika itu beda jauh. Aduh, sama Mase di Amerika itu. juga sama. Semua negara itu beda-beda aturannya. Mas, Jangan kamu disamakan, Bu. ada AI ketik deh. Mau Amerika, mau Eropa, namanya ngamen itu harus izin dulu. Ngamen jam berapa sampai jam berapa? Aduh, Di situ kalau kamu tidak bilang, berbicara ya tentang kalau ngamen, bilang Bu. kamu ini, lah kan Di tadi sana kamu bilang tadi berbicara soal izin. tentang pri kemanusiaan atau hak asasi manusia kan. Tapi apa faktanya ketika orang sangat membutuhkan minta pertolongan, apakah dia dikasih, Bu? Itu di sana kan tadi kamu udah ngerti human right kan. Nah, di sana human right itu diakui. Jadi orang jangankan orang Kristen, bukan Kristen pun di Amerika semua dapat jatah. Jadi kalau orang yang nonton kemarin minta susu, orang-orang yang ngerti ya ketawa. Itu maka suatu tindakan lucu gitu loh. Kalau Anda merasa nggak lucu, Siapa nah Anda yang jalan-jalan. Ya orang-orang yang Yang ketawa di sana itu siapa? orang-orang yang itu. sudah ke Amerika, yang udah di Amerika, yang tinggal di Amerika, yang itu yang menertawakan ketawa. kasus seperti itu. Aku ketawain. Kasus seperti itu, ya Anda. Iya, Anda siapa? Lah memang orang di dunia yang Anda ngetawain siapa? itu, Mas. Orang di dunia Siapa? ngetawain itu. Sebab gini ya, kamu beli obat di pom Artinya orang bensin. Kristen kan? Itu sama artinya, Artinya kamu orang beli obat Kristen, di kan? pom bensin. Gampang sih si Di TikTok. sini Itu sama tidak aja. berbicara tentang berbelanja, Bu. Di sini Nah, mengatakan dia Anda minta tadi obat. tentang keprimanusiaan. Nah, itu mintanya ke Artinya human apa? right. Tahu Kalau kan human tentang right? keprimanusiaan Itu mintanya ke harus badan menolong human suatu right, orang Mas. yang membutuhkan pertolongan. Tapi apa faktanya? Faktanya yang mengaku ajaran kasih ternyata seperti itu, cuma omon-omon. Ya nggak Itu yang apa-apa menyatakan karena bukan orang Anda- Islam sendiri, Bu. Nggak apa-apa, Yang saya mana menyatakan tahu. dia pelakunya itu orang Kristen. Nggak Orang apa-apa Kristen saya. pelakunya itu. Nggak apa-apa, saya akan terbatasan ya. Saya cuma ngomong kalau orang yang udah stay di luar negeri menilai itu piti itu ketawa, bohongnya kocak, gitu aja. Ya orang Kristen bohong? harus tahu. Itu fakta Kalau lah, Bu. ya terserah mau fakta. Fakta nggak apa-apa, tapi orang yang udah sering di luar negeri ngelihat itu ketawa gitu loh. Gitu aja jawabannya. Ya, Sebab karena- minta itu udah ada ketawanya badannya karena untuk apa itu, meminta. Hah? Ketawanya karena apa? Ketawanya itu kenapa? Ya, ketawanya karena gini, satu, ini orang kocak. Buat orang yang nggak pernah stay di luar negeri, waduh melas. Kalau orang udah pernah di luar negeri, begitu dia kurang, dia akan datang ke Badan Dunia, di sana ada. Dan dia itu tinggal menjadwalkan nama dia, mencatatkan nama dia.
Nanti wayanya sore tuh biasanya ya orang banyak, kamu cari deh temenmu banyak gak yang lagi pada ngantri minta jatah raskinnya di sana. Sebentar, Bu. Begitu ambilnya di sana Mas. Sebentar, Bu. Iya, Dia baik, mencatat. baik, Iya baik. saya jawab, dia mencatat nama dia. Ya, sebentar. Ntar dia udah dapat dari dia hamil, dia udah Pelakunya mencatatkan. itu, sebentar Bu, pelakunya itu yang meriset tentang kelakuan orang Kristen terutama di gereja ya, itu pelakunya orang Kristen, orang Amerika sendiri yang membuktikan, bukan orang Islam. Jika Anda menolak kenyataan, silakan tuntutlah orang yang melakukan riset di sana. Nah, Kan itu seperti saya itu begini, perkara orang itu orang apa, orang Kristen yang minta lah, terserah orang Kristen yang mau minta. Orang lain menilai orang Kristen tadi orang lucu, orang kocak. Mungkin dia bukan penduduk yang di sana, Ya, memang domisili kocak di lah, Bu. sana. Ya kocak karena Ya, memang dia tidak kocak. sesuai aturannya. Karena gereja itu membawa ajaran-ajaran kasih setiap hari, tapi faktanya ketika seseorang membutuhkan pertolongan, membutuhkan sesuatu pertolongan, bahkan seorang gereja, orang-orang yang ada di gereja itu nggak pernah menolong itu Bu. Nah itu Apa memang yang begitu di dikatakan sana, gereja-gereja itu, orang di sana itu yang kan membawa Kristen ajaran minta. kasih itu Nih aku cuma tegesin nih. bullshit. Nih aku tegesin ya, itu kan Kristen Assalamualaikum. minta susu. Bentar kudeta, Kristen minta susu ke gereja. Kristennya kan minta susu ke gereja. Buktikan aja Mbak. Buktikan Apa? aja yang tertawa Mbak, melihat itu Mbak. Buktikan aja yang tertawa mana. Buktinya mana orang tertawa mana. Loh itu kan di buktinya dalam asumsi. media sosial. Itu kan di dalam Ya media tunjukkan juga. sosial. Di media sosial juga harus ada buktinya, jangan ngeles, jangan asumsi. Nggak ada ngeles-ngeles. Saya bilang Ya mana Pak, itu buktinya? Tunjukkan buktinya orang tertawa mana. buktinya Tunjukin. kamu main sana ke Amerika, kamu lihat kelakuan itu. Main ke orang Amerika. ketawa nggak? Iya iyalah. Kamu tuh jangan asumsi. Nggak ada asumsi. Nggak ada kemanusiaan di situ. Nggak ada kemanusiaan di situ. Di situ banyak Kamu menerima berhenti bicara semua orang. Di situ banyak menerima semua orang. Kamu Orang tadi di ngelihat Eropa kemanusiaan. Mana aja. kemanusiaan itu mana? Ya Sekarang iya, bukti aja yang tertawa itu mana, bukti aja mana. buktiin kemanusiaannya dari sini. Tiap hari banyak yang Enggak, kamu nanti bilang minta tertawa, dia tertawa itu jatah. mana buktinya? Buktinya mana? Manusia tertawa itu mana? Ya dia lagi Kamu nonton bilang- di TikTok ya dia ketawa, mana kamu lihat? Ketawain orang Asumsi dia, Kristen Bang. tadi. Harus ada bukti, harus ada bukti. Kamu jangan asumsi sini. Nggak ada asumsi. Jangan asal. Nggak ada Ya asumsi. buktikan yang mana yang tertawa itu mana. Buktikan kalau eksperimen ininya udah ada buktinya. Yang mengagumi gitu. Ya nggak Kamu apa-apa, bilang itu tertawa kan mana? Kristen minta susu. Kristennya tolol, mintanya nggak badan Nggak, yang kamu benar. tanggung jawab. Itu. Mana buktinya tertawa itu mana, kamu tanggung jawab. Ya aku yang ketawa di sini, buktinya aku ketawa. Kalau kamu kan nggak nggak ada patokan, kamu siapa? Kamu nggak jelas orangnya kok. Ah, aku orang Kristen ngetawain orang Kristen tadi. Ya kamu tuh nggak minta jelas, susu. nggak jelas. Lah aku jelas-jelas ngetawain orang Kristen minta susu. Kamu aja nggak jelas, apa kamu yang diikutin orang? Lah Kamu aku ketawa, kan entar orang orang nggak tahu kejiwaan kamu gimana, kamu ketawa kan belum tahu kejiwaan kamu gimana. Orang nggak kenal kamu kok. lah kamu Mau orang kenal terus kamu kalau sini. orang ketawa kamu percaya sama yang ketawa, wong kamu nggak ngelihat dia kok, nggak kenal dia kok. Nggak lihat di mana ada videonya kok yang ngakuin kok. Ada videonya banyak kok. Kalau Ya kamu mana memang ada ketawanya video mana? Kristen minta susu ada. Kristen minta susu ada. Ketawa di sana orang-orang Amerika karena di gereja-gereja itu mengajarkan tentang kasih Bu. Setelah dibuktikan, Udahlah buktikan aja yang tertawa itu mana, aku buktiin aja. Sudah. Oke bang, izin turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Buktinya kamu kan nggak tahu kejiwaan kamu. Orang nggak tahu kejiwaan kamu gimana, orang nggak kenal Nah kamu, kamu entah kamu juga nggak waras atau tahu enggak. orang yang ketawa kejiwaannya gimana. Orang nggak tahu kamu siapa, nggak jelas. Kejiwaan kamu nggak tahu orang. Entah kamu orang waras atau enggak, orang nggak tahu. Di sini aku. Orang nggak tahu kamu ngaku aja. Makanya Kamu ngaku gubernur juga bisa tuh. Kamu ngaku gubernur juga bisa. Kalau orang kan nggak tahu kamu. lah kamu juga lihat orang yang ketawa, emang kamu percaya sama orang itu? Kan kamu bilang ntar nggak tahu kejiwaannya. Aduh. Ya, saya nggak ngeliat orang ketawa.
Saya nggak lihat orang ketawa, saya bilang. Ya kamu kan Siapa yang lagi di bilang? sini. Kamu main sana ke Amerika, kamu jajak pendapat, lucu nggak? Orang itu salah nggak dia minta nggak pada tempatnya? Itu bukan urusan Yang saya. komentar itu semuanya orang Amerika, Bu. Ya memang itu terjadi. Yang komentar orang Amerika itu. Udah nggak bisa kamu bela, udah nggak bisa kamu bela, kemanusiaan kamu tuh nggak ada. Nggak Masa ada ya harus emang di sana. Nggak ada kemanusiaan kamu tuh. Dalam Bibelmu ada ajaran seperti ini, Bu. Ya, andaikan ibu Nggak malu mempunyai karena suatu aku udah ke makanan. Amerika dan Sebentar, aku Bu. udah ngeliat Ini merujuk sendiri. kepada ajaran. Sebentar, Bu. Ini merujuk kepada ajarannya ya di dalam Bibel. Jika ibu itu mempunyai makanan yang busuk atau bangkai, itu tidak boleh dimakan ibu sendiri. Tapi apabila ada orang lain yang mau minta atau membeli, maka itu boleh dikasih. Itu gambaran ajaranmu sebetulnya, Bu. Apa yang terjadi di Amerika kan seperti itu. Ada itu ayatnya benar. Berikanlah makanan yang busuk kepada orang gitu, ada pada tamu. Ada yang ada. Kalau Berikanlah aku makanan yang busuk, jelasin, yang kalau udah aku basi. jelasin nanti katamu aku apa namanya? ODGJ. Ya udah aku diem aja lah, kamu mau ngomong apa kan gitu. Jelas itu pakai bukti, jangan asumsi, pakai bukti, data gitu. Datanya mana? Pakai data. Nah makanya kalau kamu mau data, ini data yang mana? Yang makanan sisa apa yang di Amerika? Ya terserah kamu yang mana data yang kamu berikan, terserah. Nah. Video orang ketawa kayak melihat itu, melihat kasus itu mana videonya, tunjukin. Nah kalau orang Jangan tulisan ketawa, hahaha gitu. Ada nah videonya. kalau orang ketawa, kamu datang ke sana, kamu tanya perbuatan orang itu lucu nggak? Ya orang ketawa Itu bukan- lucu. Orang ada lembaganya. Logikanya yang bukan Kristen aja dibantu, masa Kristen nggak dibantu? Udah titik gitu. Bukan masalah logika itu. Ya, Nih selamat saya pagi. kasih aturan lagi ya TikTok ya buat pemandangan. Kamu sakit mata, beli obat mata di apotik. Di sini bisa kan? Sebentar saya kasih analogi. Nggak nyambung. Analogimu nggak nyambung, nggak Bocah, nyambung. Selamat pagi. Sebentar mau nyapa tamu dulu, Bu. Nggak nyambung analogimu. Kamu nggak bisa bikin analogi Kamu nggak asal-asal. pernah ke sana. Kamu nggak ngerti. Bentar. Nggak ngerti masa bukan mengerti itu yang analogi kamu asalan, bukan nggak ngerti Nggak masalah itu. ada asal-asalan. Wong kamu denger aja enggak kok. Ya kan kamu bilang beli obat di Pertamina, kamu bilang nggak ada, nggak nyambung gitu. Analogimu Nah nggak sama nyambung. dia orang tadi minta Orang butuh kan uang. kok, orang butuh kok. Sama. Orang butuh minta apa hubungannya? tadi di sana ada lembaga untuk kebutuhan. Minta Orang ke mau mati, lembaga orang mau mati itu. 1 menit lagi kau harus lembaga, nunggu lembaga. Iya, di sana memang begitu. Minta ke lembaganya. Sampai Oh, iya, malam tunggu ada mati dulu. lembaga itu. Itu LSM. Yang jelas nggak ada kemanusiaan di situ, jelas. Ya nggak apa-apa kamu mau menilai apa terserah kamu. Nek kamu ke sana ya begitu aturannya. Bukan saya menilai, udah ada kok videonya banyak kok. Ya nggak apa-apa Pembuktiannya kok. terserah orang mau menilai, Kok cuma di sini saya? aku. Siapa mau saya? menilai Orang itu Amerika, terserah Bu, orang. yang menilai, Bu. Memang seperti itu, Bu. Bukan kami. Orang Amerika itu banyak yang non Muslim, Bu. Dia yang mengkritik. Oh, seperti itu ajaran kasih. Kan seperti itu, Bu. Terserah Ya, Bu, Anda, di cuma YouTube- saya kasih tahu orang Kristen di sini harus punya otak. Di Amerika itu minta bantuan ada badannya, badan untuk minta bantuan. Jadi kalau punya kebutuhan mintanya ke lembaga itu, gitu. Kalau punya gereja otak, ngasih, gereja pun takut disalahkan, maka gereja tidak berani sembarang memberi. Kalau diberi ternyata uangnya dibuat yang lain, yang disalahin tetap yang gereja. Kita kan nggak tahu ibu itu mau kemana. Jadi gereja tidak memberi ya, orang Kristen harus tahu itu. Usaha Ibu untuk menutupi apa yang diajarkan gereja. Apa Kagak, yang Ahmad. diajarkan gereja tentang ajaran kasih, tapi faktanya apa yang terjadi di Amerika itu, bahkan banyak yang hujat gereja-gereja karena kejadian itu, Bu, bukan orang Islam. Yang melakukan riset itu orang Amerika sendiri, ya orang Kristen. Itu tadi udah dijawab ya orang Jangan Kristen. menutup mata. Enggak begitu ya, orang Kristen harus tahu. Kamu sakit mata, beli obat mata di apotik, nggak boleh. Kamu harus ke dokter dulu. Bukan Begitu juga berbicara dengan bukan yang tentang tadi. kita berbelanja, Begitu juga dengan yang tadi.
tadi, kalau kamu butuh uang, mintanya ke lembaga Siapapun, uang. baik orang Islam itu harus tepat pada tukunya kalau mau belanja. Ini masalah tentang kemanusiaan. Astaga, aku bukan Paham mucikari nggak lah. Gila juga nih ada yang bilang aku. Aduh. Lah kamu ngomongnya lucu, udah berkali-kali dijawab sampai di bawah ngatain aku mucikari. Batik Bisa di bawah, Bu. aku belum Di sini pernah aja di jadi atas. mucikari. Uang aku udah Di atas selesai aja, jawab Bu. kamu. Di sana ada aturannya, minta uang ke lembaganya lain-lain, lembaga sosial, bukan minta ke Di lembaga sana agama. bukan Dah selesai meminta aku. uang. Di sana bukan minta uang. Di sana membutuhkan bantuan karena bayinya membutuhkan susu, Bu. Yang melakukan riset itu orang Amerika, orang non-Islam. Yang mengkritik juga di komentar-komentarnya itu orang Amerika, orang non-Islam juga. Kami cuma membawa itu sebagai fakta, Bu. Cuma Anda, Ibu sebagai orang Indonesia berusaha menutupi masalah itu. Nih aku jelasin ya. Aku suatu hari pernah sakit mata. Udah, Aku Bu, ke udah apotek selesai, beli Bu. obat. Udah selesai, Nggak Bu. boleh dibeli karena Udah harus ke selesai. dokter Kalau dulu. Anda mau Baru ke membeli, sana. Sama ya, dengan betul. orang tadi Ya, kalau betul, dia Bu. sakit Sama, kurang Bu. duit, Ya, minta ke Ya, lembaga sudah selesai. sosial itu Di aturannya. sini yang Ya kami udah. pertanyakan tentang kemanusiaan, bukan tentang kita berbelanja, Bu. Lah itu tadi di sana ada Gimana, Ibu? aturannya. Udah selesai, Datang ke udah lembaga selesai. sosial sana. Ya orang Kristen jangan Udah botol ya orang selesai, Bu. Kristen. Ya aku ngasih tahu orang udah Kristen selesai, jangan memang botol. Ya, Jangan memang botol. betul lah orang Kristen seperti itu, Bu. Apa yang ditekan di dalam Memang ayat begitu. itu, Ya. orang Kristen itu botol karena jadi pengikut Kristus. Seperti itu, Bu. Terima kasih Ibu telah mengakui. Orang Kristen harus pintar, harus pakai logika, memilah-milah, mengetahui. Setiap negara punya rule-nya Buatannya masing-masing. botol. Buatannya botol, Bu, di sana, Bu. Di 1 Korintus 4 ayat 10 dikatakan, Aku boleh jawab nggak? orang Aku Kristen dikatain itu ini. botol itu karena Kristus, Bu, bukan karena orang Islam. Nah itu dia, aku jelasin di Bible dituliskan botol karena Kristus, bener nggak? Nah itulah karena saya harus begitu dalam menghadapi kamu, harus sabar, harus tenang. Biar dikatain botol dari bawah lah itu aku tetap harus tenang. Makanya itu artinya botol itu di Baca, Bu. situ. Ya itu tak jelasin tadi aku Bu. botol. Aku botol ya, iya Iya, aku betul. botol itu Terima karena kasih, Bu. dalam menghadapi Terima kamu tuh harus sabar. Biarpun diundang botol-botol Apa itu hubungannya menenang. 1 Korintus 4 ayat 10 kok bawa-bawa orang Islam? Maka aku Nggak nggak ada bawa-bawa itu, Bu. orang lain. Dikatakan lagi di Yeremia 4 ayat 22 di sana dikatakan sungguh bodohlah jemaatku. Itu merujuk kepada orang Kristen bukan orang Islam. Memang aku nggak Pesan ngatain ayatnya, orang Bu. lain bodoh. Aku bilang orang Kristen ngomong bodoh karena Kristen. Gimana sih kamu? Jangan ngomong framing-framing dong. Anda tadi Wah, kalau kamu framing-framing bahwa aku nggak Anda jadi ya. harus Aku bersikap udah botol bilang untuk botol menghadapi orang karena Islam. Kan Kristus. seperti itu. Aku nggak ada ngomong begitu ya, jangan begitu. Aku bilang orang Kristen bodoh karena Kristus. Jangan gitu ya. Iya, tapi apa Aku nggak penjelasan suka Anda lo di framing situ? begini. Anda menjelaskan. Aku bilang orang Kristen Anda bodoh menjelaskan. karena Sebentar, Bu. Kristus. Saya nggak suka ya Anda framing Anda begini. menjelaskan. Saya sekali lagi sebentar, Anda bentar. menjelaskan. Saya bilang orang Kristen bodoh karena Kristus. Dan saya tidak suka di framing-framing. Tapi apa penjelasan Anda mengatakan bahwa kami harus sabar untuk menghadapi orang Islam seperti Anda, seperti kami, kan seperti itu barusan Bu narasi. Kok dibulak-balik sih? Kok nggak ada suaranya saya ini? Cek. Ada suaranya ada. Oke Bang Abang, terima kasih. Satu izin turun dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Lahos, Bang Kucang. Warahmatullahi wabarakatuh.
Ya bang, ya bang. Cek monitor. Ada. Kok di layar nggak ada itu? Ada. Ada itu suaranya. Kebenaran sejati. Selamat pagi. Pagi. Agak banyak apa bang? Kristen bukan? Hah? Agamanya abang apa? Apa bang? Agamamu? Oh, Kristen saya bang. Oke. Abang mau diskusi atau mau apa nih? Hah? Abang mau diskusi? Boleh. Oke, kita lanjut. Mau diskusikan apa bang? Sesuai dengan tema? Apa tuh bang? Itu temanya. Tanda tanya kah? Tuhan, Kris 10 iblis, apa itu bang? Apakah betul Tuhannya Kristen itu adalah iblis? Coba sekali lagi bang. Apakah Tuhannya Kristen itu iblis tuh? Ya udah, karena Kristen saya bilang ya Tuhan saya enggak itu. Tuhanmu siapa yo? Apa bang? Tuhanmu? Ya Tuhanku tak punya nama bang. Tak punya nama? Oh, Iya. gitu. Yesus bukan Tuhan. Yesus Tuhan bang. Itu dalam. Ini kotanya tidak punya nama, gimana sih? Itu sebagai hakikatnya sebagai manusia bang. Berarti bukan Tuhan, manusia dia. Iya, manusia dia dalam rupa manusia. Kalau Tuhan abang gimana? Enggak, tunggu dulu. Yesus ini Tuhan atau manusia? Jangan saling apa bang. Kalau saya juga tahu, abang udah tanyakan saya tanyakan abang balik kan gitu. Oke, ya siap. Nggak boleh saya tanyakan abang udah tanyakan saya jawab. Iyalah. Ya, apa Saya pertanyaanmu juga silakan. diskusi. Iya, kan kamu bilang Yesus itu manusia, berarti bukan Tuhan, kan aku tanya gitu loh. Iya, udah saya jawabkan bang. Mana jawabanmu, manusia atau Tuhan tuh? Kan saya bilang tadi dalam hakikatnya sebagai manusia, iya. Tuhan juga Saya gitu. tanya, Ya. sekarang saya tanya sama Itu abang. hakikatnya manusia atau Tuhan tuh? Kan sudah saya bilang tadi kan nggak mungkin saya paksakan, jangan paksakan, namanya diskusi bang. Saya tidak tanya paksakan bang, ini membingungkan abang hakikatnya manusia. Iya. Hakikatnya manusia atau Tuhan? Tuhan dalam hakikatnya sebagai manusia pribadinya. Dalam tahu hakikat tidak anda ini? Ya sekarang saya tanyakan sama bang, saya balik gantian lah bang. Jangan abang Ya aja. silakan bertanya. Nah, Iya silakan bertanya. Yo. ya Tuhan abang siapa? Nama Tuhanku Allah. Allah. Ya. Kalau Tuhan nama dalam bahasa Arabnya apa? Allah udah bahasa Arab tuh. Di Indonesia itu kan jelas di dalam KBBI itu Allah adalah nama Tuhan berbahasa Ya, Arab. di dalam KBBI nggak ada Allah bang. Di dalam KBBI kami nggak ada Allah. Itu nama Allah itu. Iya, di dalam KBBI abang cari di Alkitab mana nggak ada Allah bang. Yang ada Allah. Jangan sosokan kamu ala-ala, itu bahasa Arab.
Mengikuti bahasa Arab lah, gimana sih kau? Abang sekarang cari di apa bang di bahasa Indonesia terjemahan. Oke. Apa bahasa Indonesianya Allah? Udahlah. Allah atau Allah? Tidak ada kata Allah. Allah itu kan Adanya mengikuti Allah bahasa bang, ada Arab. kata Allah, jangan Argumentasi. memaksakan bang. Udah, kita lanjut. Jangan buat kusir. Ya, Nggak saya ada di nggak dalam mau kitabmu dapat itu Allah. kusir, Bang. Ya, silakan lanjut. Ya, Yesus cari di itu bahasa manusia Indonesianya atau Tuhan? Allah, Bang. Itu Allah hakikat tak Allah. kebilakan itu apa? Ya udahlah, terserah kau lah itu. Yang Terserah penting, abang aja lah. coba ya. Kamu bisa tidak berdiskusi dengan baik? Kau bilang hakikatnya manusia atau Tuhan? Dalam rupa manusia bang, dia pada dasar hakikatnya Tuhan. Rupa manusia. Tapi Iya. manusia itu sabar, tenang. Rupa manusia hakikatnya Tuhan. Banyak harusnya ke pertanyaan abang. Kenapa abang percaya Dengar. Padahal dia manusia itu Mana sih kau? Kau bingung. Itu hakikat tahu tidak apa yang kau bilang itu? Ya. Bingung dia. Nggak tahu apa hakikat gitu. Bang, abang yang bingung bang. Iya kau jawab lah. Wah, itu udah saya jawab bang. Kenapa? coba, apa jawabanmu? Kan udah saya bilang tadi bang. Harusnya pertanyaan abang itu, kenapa abang percaya sama manusia bang? Nah itu saya jawab sama. Bukan, kamu ini masih belum membuktikan bahwa manusia ini kau Tuhan kan gitu loh. Iya, saya Yesus harus itu manusia. membuktikan. Makanya saya bilang Yesus itu Tuhan. Tuhan, bukan manusia. Manusia bang, dia Tuhan. Manusia atau Tuhan? Gimana ini? Tuhan bang. Kau bilang Yesus itu sulit manusia. sih, Bang. Kau bilang juga Tuhan. Memang dia harus gila dulu baru. Biar abang senang bahagia. Aku tanya lagi. Tuhan kan Yesus sebagai manusia itu, tapi saya berpercaya Yesus itu adalah Tuhan. Udah. Bagian kamu. Jangan, bukan masalah manusia aku menyenangkan aku sesuai dengan apa yang kamu yakini loh. Ya kedua aku bilang bang, gimana mau paksakan? Kan saya bilang tadi ini diskusi atau Saya tidak memaksakan. Yesus itu kau bilang manusia. Iya. Kalau manusia itu hakikatnya apa? Dia Tuhan. Kok manusia hakikatnya Nah, Tuhan? kan kita bilang tadi, wah gimana nih abang ini? Kan abang diskusi atau gimana? Tahu hakikat tidak? Kan aku bilangnya. Tahu hakikat tidak? Hah? Ya, coba ulang lagi satu kali lagi. Yesus manusia. Ya benar. No. Ya, Kalau hakikatnya manusia itu dengar dulu supaya Anda paham. Oke lah, kasih paham saya coba. Ya, oke. Apa Tapi yang dengan dikatakan catatan ya manusia bang ya. itu? Bang. Sabarlah. Ini Inilah diskusi, jangan memaksakan kehendak abang ya. Oke? Saya tidak memaksakan, aku bertanya. Jalan. Kamu aja yang bingung dengan jawaban sendiri. Oke, jalan bang, jalan. Yesus manusia. Coba. Iya. Yesus juga Tuhan. Iya. Coba. Di mana Yesus itu mengajarkan bahwa dirinya Tuhan? Yesus nggak pernah pamer bahwasanya dia Tuhan bang. Tapi dengan Ya mujizatnya. memang ini bukan dia Tuhan. Dengar dulu bang. Kan udah aku bilang tadi bang. Abang berdiskusi atau berapa? Kalau berdiskusi itu silakan. Jawaban orang lain loh. Walaupun tidak setuju dengan kita. Betul nggak bang? Ya silakan lanjut. Ya lanjut. Tapi jangan bolak-balik gitu loh. Ya, kenapa Yesus itu saya bilang Tuhan? Karena dia melakukan mukjizat dan muridnya menyatakan. Ketika dia bilang, siapakah aku ini? Dia muridnya mengatakan, kamu adalah Elia, kamu adalah Allah. Nah, karena ada pernyataan seperti itu, saya meyakini bahwa setiap Tuhan saya itu tidak pernah mengatakan bahwasanya atau dengan kesombongan saya Tuhan. Tetapi karena iman bang,
imannya, murid-muridnya mengatakan bahwasanya dia Tuhan. Kamu ini nggak kemana-mana, lain pula yang dijawab. Nggak kemana-mana, abang yang nggak paham. Itu yang saya bilang tadi, abang jangan keras. Kamu coba dengar ya. Di mana pengajaran bahwa Yesus itu Tuhan atau menunjukkan siapa yang menjelaskan bahwa dia Tuhan? Markus, Yohanes, bang. Di situ Yesus nggak mengatakan dia secara langsung saya ini Tuhan, tetapi orang yang mengatakan dia Tuhan. Kenapa? Karena keajaiban. Siapa yang mengajar itu? Karena iman mereka, kalau bang. bukan dari tuannya. Oke, dengar saya. Oke, saya dengarkan. Yesus sendiri mengatakan, dengarlah wahai Bani Israel, Tuhan Allah kita Esa. Tuhannya Yesus itu Esa. Oh, bikinlah Tuhan lagi. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Itu kata Yesus. Dia bertuhan. Pencipta langit dan bumi apa di dalam? Sabar dulu, tenang. Oke, siap, bang. Siap. Tenang, gantian, saya kan diam. Oke, bang, oke. Oke. Ketika di dalam kitabmu dikatakan bahwa Yesus itu mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Tuhan langit dan bumi. Ya, Tuhan langit dan bumi itu siapa? Berdasarkan kitabmu sendiri. Pencipta alam semesta itu Allah. Ilahi yang mengartikan. Di Kejadian 1 nomor 1 juga ada, atau Kejadian 2 nomor 4. Di dalam Alkitab nggak ada kata Allah, bang. Allah yang mencipta. Sabar dulu, bang. Sabar dulu. LAI yang kita membahasa Indonesia itu Allah di situ. Bukan, udah ya, benar ya. Jangan kamu mengkritiki, kamu tidak tahu. Sekarang kamu bilang bahwa Yesus itu Tuhan terdapat di mana? Paling Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 13 kau bawakan itu. Coba pengajaran Yesus selain orang di Markus 5 dari nomor 1 kau baca, tapi nomor 5 sampai nomor 7 ada nomor 5 lah. Di nomor 6. Di situ orang yang menyembah Yesus dan menukan Yesus adalah orang yang kerasukan legion atau roh jahat alias iblis. Orang yang teriak-teriak di kuburan siang dan malam itulah yang menyembah Yesus. Ketika dapat Yesus itu turun, ini naikkan. Teman-teman jangan penuhi Kristen aja lah, naikkan. Jangan sembarangan dinaikkan tuh. Bang, izin dulu, bang. Oke ya. Kristen di bawah, yang Kristen sebentar dulu, belum selesai. Sama mereka. Sabar dulu, selesaikan dulu saya. Kita bukan sedang membela Tuhan kita yang membela kita gitu. Ya, tetap santai aja. Ya, sabar. Biar dia akan berdiskusi. Ya. Diskusi kan, dia berdasarkan Markus 5 nomor 7, nomor 5 dari nomor 5. Sampai dibaca di situ, orang yang teriak-teriak itu di kuburan sampai di rantai-rantainya putus, tidak mampu untuk mengikatnya dia, tidak bisa mampu untuk menjinakkan. Orang yang teriak-teriak siang dan malam memukul dirinya dengan batu. Ketika dapat Yesus turun dari perahu itu, maka langsung dia mengejar dan menyembahnya dan mengatakan Yesus itu anak Allah yang maha tinggi. Jadi orang yang kerasukan legion atau kerasukan iblis yang dimasukkan ke dalam babi itulah yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Apakah sama Kristen dengan orang yang kerasukan nih? Atau orang yang gila itu tadi? Silakan. Yang begitu dia kan orang yang kerasukan. Aduh, bising. Ntar bang ya, bising sini. Santai, jangan ya. Inti gantian aja ya. Bentar dulu. Bentar, anak saya lagi main-main. Oke. Sini ada. Sini bang. Sini bang. Apa deh? Situ masak. Masa situ ya. Masa di depan ya, biar ditengok abang itu. Masa di depan ya, enak-enak ya. Oke. Ya. Nah, yang kerasukan setan abang tengok dulu, bang. Yang kerasukan setan itu, abang baca dulu apa Alkitabnya dengan jelas, bang. Jangan sepengkal, bang. Sehingga abang salah. Coba baca Alkitab. Kau baca lah dari nomor 1, bang. Abang baca yang bacakan, nomor 1 lah. Kok saya yang suruh baca, gimana sih ya? Enggak, abang yang bacakan. Orang bang. yang kerasukan roh jahat di situ, kau baca lah, bang. Oh enggak, abang yang baca, bang. Nanti kalau saya yang baca, saya udah meyakini Alkitab saya, bang. Kalau abang kan enggak, abang yang baca, berarti abang yang bacakan, bang. Ya baca lah, kau suruh saya.
Ya, apalah salahnya kalau abang baca sehingga abang mengerti, bang. Itu kan saya sudah jelaskan Saya tadi. aja nggak mau membantah Pak Abang loh. Kenapa? Karena saya belum baca. Tuh. Apa ini abang kan sudah jelaskan orang yang kerasukan Ajaran kerasukan saya. roh jahat. Roh jahat itu apa? Roh iblis. Kalau roh jahat tuh dalam dirimu. Gimana sih abang nih? Abang bacalah dulu. Kalau abang bacakan belum ada, abang bacakan langsung abang tafsirkan. Baca dulu, Bang. Yesus. Ya coba ya. Ya oke. Apa nih? Mengusir roh Terambil dari jahat. mana nih? Perikopnya Terambil dari di Grecia. Hah? Lalu sampailah apa ini abang nih? Baca, Bang. Ya dengar ya. Ya. Oke. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Grecia. Baru saja Yesus turun dari perahu nih, perhatikan. Di tengah datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari perkuburan yang menemui dia. Orang itu tinggal di pekuburan. Coba ini saya baca, tenang ya. Di pekuburan itu, dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya. Coba. Sekalipun dengan rantai, karena sudah sering dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya putus. Perhatikan, dan belenggunya itu dipatahkannya, dan tidak seorang pun yang kuat untuk mengikatnya. Ini yang nomor 5 tadi saya baca. Siang dan malam ia berteriak-teriak, keliaran di perkuburan, di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Orang yang teriak-teriak di rantai itu namanya orang gila. Paham tidak? Orang kerasukan. Abang baca Alkitabnya atau asumsi, Bang? Ketika Terambil dari mana tadi, Bang? Kau bilang, apa nama? Ya Allah ya Rabbi, makanya aku suruh baca. Iya, baca, biar saya bacakan. Terambil dari Dasar nih Oten nih gimana lo? Gimana sih Kal? Terambil dari mana? Terambil dari Saya baca, suruh baca malah kamu nyalakan Saya saya, baca, saya dibacakan. Inilah saya Terambil tidak dari mau mana? baca kalian nih. Coba sendirilah, baca tuh baca. Terambil dari mana? Nih. Terambil dari mana itu? Apa kitab? Markus 5, makanya kalau orang bilang Markus 5 tuh. Ayat. Dari 1 kau baca, saya bacakan dengan baik. Oke, biar saya bacakan, Bang. Kamu bilang memang. Baca atasnya Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dan dari perkuburan menemui dia. Iya, orang itu diam di situ apa? Iblis kan? Iya, baca dulu, Bang, sampai habis. Udah selesai, biar poinnya nomor 5. Ya, kalau poinnya ya udah, Yesus datang mengusir roh jahat, Bang. Yang datang sama dia kan orang gila, Bang. Mana ini? Diusir enggak? Iya. Iya, Enggak, makanya orang sembuh yang orang menyembah itu. Yesus. Pertanyaannya, sembuh nggak orang gila itu? Atau masih gila? Sembuh, tapi kalau dia disembuh. Ya udah, Bang, kalau kayak gitu aja udah itu intinya. Sabar dulu. Aduh, pusing kali Abang ngambil apanya. Apa bedanya? Orang yang menyembah Yesus itu adalah orang gila. Ya iya, orang gila yang udah sembuh, Mana Bang. sih kau? Beda yang menyembah, Mana Bang. orang gila sudah sembuh? Yang menyembah Kalau berjunjunganmu sudah aja dia nggak ada menyembah. sembuh, Bang, dari keras Coba, hati. orang yang gila ini ketika sembuh dan menyembah Yesus lagi. Ya udah, orang gila menyembah Yesus, mantan orang gila, Bang. Yang udah disembuhkan Yesus. Oh iya. Yang mengajarkan orang menyembah Yesus itu ada orang gila, ada orang kerasukan iya. iblis. Mantan orang gila, Bang, yang Betul sudah kan? sembuh. Jangan salah, Abang. Nah, coba Mantan ya. orang gila Jadi nggak? ketika orang itu gila,
Sabar Bang, dulu. bang, Ketika bang, orang bang, gila bang. itu dipindahkan, kan ini dialog. Dengar Dialog. dulu, Sabar. Bang. Kubacakan saja. Dengar dulu bang, abang Nih. apa namanya saya jawab gitu. Kau baca, jawab dulu. Jawab. Silakan. Kalau orang sakit bang, kalau udah Siang sembuh dan masih malam. bilang dia sakit nggak? Bukan itu pertanyaannya. Enggak, pertanyaannya seperti itu bang. Orang yang apa itu? Orang gila itu yang menyembah Yesus. Orang yang orang gila tak menyembah yang sudah Yesus. sembuh, Bang, bukan orang gila. Saya tanyakan sama abang, orang gila yang mendatangi Yesus itu sembuh atau tidak? Dari Tidak kegilaannya. sembuh itu, masih menyembah Yesus itu. Dengar dulu, dengar dah. Terlalu keras Yang menyembah hati Yesus. abang. Sabar ya. Sebenarnya udah ada sebenarnya gambarannya Baca kalau baik-baik. saya- Dengar. Ya, orang yang kerasukan roh jahat itu ketika mendapatkan Yesus turun dari perahu itu dia mengejar dan menyembahnya. Perhatikan kalimatnya. Orang itu yang kerasukan legion tuh atau roh jahat nih, ada iblis nih, menyembah Yesus Ya, dan mengatakan Yesus anak Allah yang maha tinggi. Orang Itu gila yang aja mengatakan tahu, orang Bang. gila. Orang gila aja bang tahu bahwasanya Yesus itu anak Allah, apalagi abang yang waras. Nah, bang, Oke, orang coba ya. gila, Bang. Sudah Belum ada waktu di ya. dunia ini bang, gini bang, belum ada di dunia ini bisa mengatakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hanya orang gila ya yang menyatakan Yesus itu Tuhan. Sudah sembuh langsung mengatakan bahwasanya engkau anak Allah, bang. Di mana? Apalagi abang yang waras bang. Ini belum sembuh. Coba dengar ya, coba ya. Perhatikan ya. Perhatikan, aku bilang. Siang dan malam ia berteriak-teriak di kuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembah. Belum sembuh, jangan kau tambahi sembuh. Dan dengan keras berteriak, apa urusanmu dengan aku, Yesus anak Allah itu? Oh, jadi orang yang kerasukan Beelzebul, legion ini, orang jahat inilah yang mengatakan Yesus Tuhan, bukan orang waras. Bang Ucang. Ya, silakan Bang. Kalau dikasih contoh yang baik sama abang. Ustaz Izin dulu, Felix Bang. udah Izin dulu, monitor Bang. ini. Ya sebentar bang. Izin dulu bang. Bang Felix udah monitor. Silakan Bang Ustaz Felix. Oke, izin Bang Kucangunya masuk dulu. Kita pakai data Bang. Lanjut Bang, karena ada orang. Oke, saya Ada kasih orang dua tadi, data silakan. Bang kebenaran. Kita buktikan siapa yang tidak waras. Oke, kita buktikan. Kita pakai akal ya. Dalam Matius 4 nomor 10, kemudian dalam Lukas 4 pasal 8, di situ Yesus berkata, sembahlah Allahku dan Allahmu, dan hanya kepadanya engkau berbakti. Nah, sembahlah Allahku di sini merujuk kepada siapa Bang kebenaran? Apa? Oke, saya ulangi. Allah Bapak. Oleh Bapa. Berarti yang diperintahkan oleh Yesus disembah siapa? Allah Bapak. Allah Bapa. Allah Bapa kan? Nah mana? Ya Allah Bapa kan? Sembahlah Allahku dan Allahmu. Nah kenapa Anda menyembah Yesus? Kan saya bilang, saya menyembah Allah dalam satu hakikat, itu Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Apa itu anak? Itu Yesus Kristus sebagai rupa manusia, inkarnasinya sebagai manusia. Jika dia udah kembali Sabar. Selesaikan dulu. Dalam Matius 4 nomor 10, sembahlah Allahku dan Allahmu. Yesus di situ merujuk kepada Allah Bapa, dan Anda sendiri sudah mengakui bahwa itu merujuk kepada Bapa. Sabar. Tapi kenapa Anda menyembah Yesus padahal Yesus menyembah? Kan susah mengibaratkan, mengatakan sama abang, makanya kita bilang tadi bang. Bang, Bukan susah, sabar. Ya, bang. Bukan susah. Abang mengerti nalarnya. Dengarkan saya dulu. Dengarkan saya dulu.
Oke, bukan susah. Akan tetapi Anda menjelaskan siapa Yesus dengan menggunakan narasi liar, asumsi. Bukan asumsi, akal sehat. Oke. Kalau begitu silahkan tunjukkan data kepada saya. Tunjukkan data kepada saya sebagaimana narasi Anda bahwa Yesus itu adalah Bapa sendiri. Silakan. Oke, Abang udah saya jawabkan sama Abang. Sekarang saya tanyakan sama Abang, kenapa Muhammad Abang mengatakan dia sebagai Rob? Kenapa? Jelaskan sama saya sekarang. Saya sudah jelaskan tadi. Sebelum saya menjawab, hingga ini menjadi diskusi Bang. Itu cuma hanya satu versi. Ibarat dari sudut saya, kepercayaan saya. Sekarang dari kepercayaan Abang dari dapat saya sudah dapat. Saya jelaskan. Sekarang saya bertanya juga sama Abang sehingga ini menjadi diskusi, Bang. Kenapa Abang mengatakan Muhammad itu Rob? Itu. Jawab. Oke. Sebelum saya jawab, di mana Felix pernah mengatakan Nabi Muhammad itu Rob? Sekarang Muhammad itu apa, Bang? Ada orang Islam. Di mana saya pernah mengatakan Nabi Muhammad adalah Rob? Di mana? Berarti Muhammad itu bukan Rob, Bang, ya? Bukan, siapa bilang Nabi Muhammad itu Rob? Jadi kalau kayak gini, Bang, ya Muhammadku ya Robiku gimana itu? Nah, kejebak sendiri kan? Di mana datanya kalau itu coba, Bang? Saya nggak mau sabar. mau menghina, Bang. Saya Anda tidak mengatakan mau Nabi Muhammad Bang. adalah Rob. Di mana datanya kalau Nabi Muhammad itu mau cari tahu, Bang. Ya, ditanya bro, kok diskusi? Itu bukan Rob. Bang, jangan keraskan hatimu, Bang. Itu yang saya bilang tadi, diskusi itu tidak ibaratnya mengarahkan kita harus meyakinkan bahwasanya yang saya apakan, yang saya percaya harus kamu percayai. Diskusi itu mau cari tahu kok, Bang. Iya, saya kan sudah menjawab kalau Nabi Muhammad itu bukan Rob. Kalau Anda mengatakan Nabi Muhammad Rabbud Dar, punya rumah, pemilik rumah, ya Nabi Muhammad pemilik rumah. Ya. Kalau Anda mengatakan seperti itu Rabbud Dar dan Nabi Muhammad punya rumah, bisa. Tapi kalau mengatakan Rob saja nggak ada. Nabi Muhammad itu Rob, nggak ada. Oke, Bang, ya. Berarti Abang membantah para ustaz-ustaz yang lain, Bang. Oke, saya enggak ada. Nabi Muhammad enggak ada. Oke, gini. Sabar. Abang membantah para pembawa kebenaran dari umat Muslim sendiri, Bang, ya. Di mana? Dari sebelah. Di mana? Siapa? Jangankan loh. Cuma aja mengatakan ya saudara-saudaraku, Muhammad itu ya Rob kita. Jangan framing, di dalam debatnya Dedis loh. Ya maaf, saya mute karena Anda bernarasi tanpa data. Anda mengatakan Nabi Muhammad Rob. Saya tanya di mana datanya Nabi Muhammad Rob, saya bisa jawab. Bang cuma bilang kayak gitu, Bang. Berarti Abang membilang Bang cuma salah, gitu. Tidak. Bang cuma tolong dong. Kasih sama dia, Bang. Oke, diam, saya jelaskan ya. Oke, kamu diam, saya jelaskan. Ketika kita mengatakan Nabi Muhammad itu adalah Rob, di mana kalimat Rob ini ya berasal dari bahasa Arab. Nah, kalau dikatakan Rabbud Dar, ya Rob, Rabbaha Rabbihi, ya banyak. Tapi kalau kita mengatakan Rob, itu hanya merujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau Robbuhu seperti dalam surah Yunus ayat 41, Tuhan, Rabbud Dar, tuan rumah. Gitu baru Anda pahami. Nah, kalau saya tanya kepada kamu, sabar. Saya tanya kepada kamu, sekaligus bertanya kepada pengikutnya Edis, di mana data secara eksplisit bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rob? Bang tanyakan sama Bang Juma. Kok tanyakan sama saya, Bang Juma yang mengatakan di romnya. Kamu yang mengangkat narasi, kamu tidak bisa jawab. Aduh, parah kau nih di diskusi tapi tidak ada punya ilmu. Ya, saya tanya kepada kamu. Bang Juma ada di sini loh. Oke, saya tanya kepada kamu.
Ya selesaikan Bang, dulu cuma yang lo tadi. mengatakan itu loh. Tunjukkan videonya. Jangan, Nggak jangan, mau jangan, apa jangan, lo, jangan. asal ngomong Kamu loh. salah paham. Karena ada videonya loh. Bang cuma bilang kayak gitu. Kamu salah paham, kamu salah paham. Oke. Bang cuma lo yang ngomong. Oke, selesaikan Wah, mana dulu. rob kita sampai berapa kali mau rob kita. Makanya sekarang kayak gini bang, ambil aja dari dua bahasa bang. Karena abang dari apa namanya acaranya dari Arab, berarti disandingkan dengan artinya di Indonesia. Rob dalam bahasa Indonesia apa? Udah gitu aja bang. Saya juga aja apa namanya Yesus dalam bahasa Indonesia, Allah dalam bahasa Indonesia apa? Dalam bahasa apa? Theos dalam bahasa Indonesianya Allah. Kenapa kami nggak punya arti lagi dalam apa menyebut nama Allah itu? Kenapa? Nggak punya nama, coba. Gimana orang yang tidak tahu ada namanya? Saya paksakan namanya apa? Berdasarkan keyakinannya saya. Oke, sudah selesai. Sudah. Oke, jadi abang yang abang jawabkan itu, Rob itu artinya dalam bahasa Indonesia, bang, bukan dalam bahasa apa-apa. Artinya gitu. Langsung bang. Langsung. Begini, Rob itu adalah bahasa universal. Bahasa universal ya. Atau bahasa deduktif, bukan induktif. Kapan dia bermakna induktif? Ketika kita mengatakan Rabbul Izzati Jalla Jalaluh, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Ya, Rabbus Samawati wal Ardi, Tuhan langit dan bumi, baru merujuk kepada Allah. Tapi kalau kita hanya mengatakan Rob apa dulu? Rob apa dulu? Iya, saya tanya kepada kamu kebenaran. Saya Kalau nggak kamu mau ibaratnya sabar. apa. Saya tanya dulu kepada kamu, sabar. Saya tanya dulu kepada kamu, Bang, kebenaran. Kalau Anda mengatakan Nabi Muhammad adalah Rob, saya tanya Rob Ya, apa? Saya tidak menanyakan adalah Rob, itu keyakinan abang bang. Saya nggak menyatakan apa namanya Muhammad Rob loh. Saya nggak pernah. Anda bahas kata Rob sementara Anda sendiri tidak tahu makna daripada kata Rob itu. Mengatakan di dalam Muhammad itu ada Rob. Saya tanyakan sama abang, Rob itu apa? Jawab dulu, Kenapa jawab abang dulu. Jawab dulu. Kalau Anda mengatakan Nabi Muhammad adalah Rob apa? Bukan saya yang mengatakan bang Juma. Lah kok bukan saya mute. Abang tanyakan sama dia. Berarti abang membantah bang Juma. Oke. Kamu ndak bisa jawab pertanyaan saya. Justru kamu framing, mau membenturkan saya dengan yang lain. Kita kembali kepada Yesus menyembah kepada Bapa. Sabar. Kita kembali kepada Yesus menyembah Bapa. Oke. Kita kembali kepada Yesus menyembah Bapa ya. Abang udah tanyakan kepercayaan saya tanyakan kepercayaan abang nggak boleh. Kenapa rupanya? Namanya juga diskusi. Saya mau tahu juga. Mana tahu saya ada hatinya mau percaya sama kepercayaan abang. Kalau masuk logika saya. Kalau nggak terima logika saya berarti belum bisa diterima saya. Bang kebenaran. Saya kan sudah menjawab pertanyaan kamu. Yang menjadi persoalan, apa yang kamu tanyakan itu kamu sendiri tidak mengerti isi pertanyaan kamu. Nah, disinilah. Ya untunglah saya mau meladeni kamu. Nah, bayangkan saya meladeni orang. Saya itu nggak menghujat bang. Di bawah bilang saya menghujat. Saya tidak pernah ada niat untuk menghujat. Oke, saya tanya kepada kamu. Kan bertanya tentang Rob. Definisi dari Rob itu menurut kamu apa? Jangan sampai kau bertanya tidak tahu isi pertanyaanmu. Definisi Rob itu apa kebenaran? Saya nggak tahu Rob itu bang. Abang yang jelaskan sama saya bang. Saya mau cari tahu Rob itu dalam bahasa Indonesia apa bang? Ada nggak Kristen di bawah yang saya mau tanyakan sama abang loh. Rob itu dalam bahasa Indonesia apa bang? Oke. Rob itu dalam bahasa Indonesia adalah Sayyid. Ya, Sayyid. Paham? Apalah bang ini, aduh susah saya bang gitu bang. Kalau ibaratnya jawaban itu yang susah dimengerti loh bang. Masalahnya.
Oke. Aku aja ngajarin Yesus sama abang susah juga nerima kan. Kenapa? Itu makanya sudah bilang ini diskusi bang. Tidak harus Ada saya nggak Kristen paksa di bawah apa yang saya Ada yakinin Kristen supaya di bawah abang yang yakini. Longor Yang ini. abang Ada di yakinin bawah. nggak mungkin saya abang paksakan juga saya supaya yakin. Diam, nggak bisa diskusi dengan kamu. Kamu nggak mengerti kata-kata kamu sendiri. Nggak mengerti kau. Kamu nggak bisa diskusi kau. Nggak tahu apa yang kamu sampaikan itu kamu sendiri nggak tahu. Rob kamu tanya, kamu sendiri nggak tahu apa itu Rob. Ditanya Yesus menyembah, kamu ndak bisa jawab. Dijelaskan, kamu ndak bisa terima apanya. Otakmu dulu perbaiki. Setiawan. Rob itu kan Tuhan bang ya. Rob dalam bahasa Indonesia adalah Tuhan bang. Tuhan. Kalau Tuhan sabar. Itu yang bikin makna yang sama loh, makna yang sama. Oke, saya kasih tahu sama kamu ya. Dalam bahasa Arab, Tuhan itu adalah ilah, al-ilah. Nah, makanya kamu harus mampu membedakan ilah dengan Rob. Nah, disinilah kalian Kristen. Yang penting Yesus Tuhan. Setiawan, selamat siang. Setiawan, ya. Ya, saya ulangi tanya kepada kamu. Perbedaan Rob dengan ilah apa kebenaran? Apa namanya? Oke, saya ulangi tanya balik kepada kamu, saya uji. Perbedaan antara ilah dengan Rob itu apa? Kalau ilah saya mengerti bang, kalau Rob ini saya nggak mengerti. Saya udah bilang tadi bang, itu di ajaran abang ada Rob, kalau di ajaran saya nggak ada Rob, yang ada Tuhan. Oke, saya jelaskan. Itu saya bilang tadi, jangan paksakan saya bang dengan keyakinan kamu. Saya juga tidak memaksakan abang dengan keyakinan saya supaya abang mengerti keyakinan saya. Kenapa ini diskusi? Saya jawab. Oke, saya jawab. Rob itu biasanya kalau bahasa Jawa itu sayyid. Kalau di bahasa Indonesia kan sayyid atau tuan. Nah, paham? Paham? Paham, abang jelaskan lagi. Oke, makanya kalau Anda bertanya apakah Nabi Muhammad itu adalah Rob, makanya saya tanya, saya bahasa Indonesia kaya, Tuhan apa dulu, Rob apa dulu Muhammad itu? Nah, kan sama seperti abang bilang dengan penjelasan abang kan. Ketika abang tanyakan sama saya Yesus tadi, Yesus itu kenapa dikatakan Yesus Tuhan? Saya jawab sama abang, tapi abang tidak terima. Saya tanyakan sama abang Muhammad, kenapa abang bilang Rom? Abang jawab seperti itu. Kan tidak harus saya terima apa abang kan? Kenapa? Karena itu keyakinannya abang. Oke, begini. Saya sudah bilang tadi, saya tidak suka namanya menghujat bang. Tapi kalau berdiskusi, berdiskusi. Kenapa? Karena yang kita diskusi adalah dua kitab yang berbeda. Kitab abang dengan kitab Al-Quran, kitab saya dengan Alkitab namanya. Saya sudah menjawab pertanyaan kamu, apa itu Rob, apa itu ilah, saya sudah jawab. Saya tanya kembali kepada kamu, kembali kepada tema. Yesus menyembah kepada Bapa sebagaimana dalam Matius 4 pasal 10. Kemudian dalam Lukas 4 nomor 8, dalam Wahyu 22 nomor 9, mereka semuanya itu menyembah kepada Bapa atau Allah. Pertanyaan saya, kenapa Anda menyembah Yesus padahal Yesus menyembah kepada Bapa? Silahkan dijawab pakai data. Oke, saya jelaskan sama abang. Di dalam Matius, Markus yang 5 apa itu, Injil itu, Yesus selalu mengatakan Bapa. Tuhan kita adalah Tuhan yang satu, Allah Bapa. Ya, oke, merujuk ke situ ke Allah. Kenapa? Karena dia dalam berupa manusia. Sama seperti abang bilang jelaskan tadi, Rob. Ada yang Rob ilamin, Rob ini. Kan abang sudah abang jelaskan sama saya. Saya jelaskan sama abang kenapa Yesus itu saya nyatakan Tuhan, karena di dalam tubuhnya ada 3 hakikat, bang. Jangan salah. Dia karena berupa manusia, dia merendahkan diri di hadapan Bapa. Oke, kamu mengatakan bahwasanya dalam tubuh Yesus ada Bapa gitu. Ada Allah di dalamnya, Pak. Ada Allah Bapa. Nah, di sini berarti ketika Allah Bapa
Ia berada dalam diri Yesus, berarti Allah Bapa di bumi gitu sama Yesus. Iya, karena dia masih inkarnasi dalam rupa manusia. Jadi dia menjelaskan gini bang, dia menjelaskan rupa Allah itu yang kita sembah. Artinya dia menyampaikan dirinya gini bang, sebagai manusia dia menyerupakan diri dia. Ini yang kita sembah Allah yang benar. Karena inkarnasinya bang, paham kan bang? Oke. Anda mengatakan bahwasanya Bapa itu berada di bumi, berada dalam tubuh Yesus. Sementara dalam Matius 23 pasal 9, janganlah kamu menyebut siapapun Bapa atau Allah di bumi. Saya ulangi, dalam Matius 23 pasal 9 dikatakan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa atau Allah di bumi, karena hanya satu Bapa, hanya satu Allah, yaitu Allah yang di sorga. Nah, posisi Bapa yang diterangkan dalam Matius itu di sorga, hanya satu Bapa. Kemudian dalam Matius 18 nomor 19, kemudian dalam Matius 7:21, kemudian dalam Matius 6 pasal 9, kemudian dalam Matius 12:50 mengatakan bahwasanya posisi Bapa itu di sorga. Hanya satu Bapa, yaitu di sorga. Dan jangan kamu menyebut Bapak-bapak yang ada di bumi. Nah, di mana ini? Bapak di sorga, sementara Yesus di bumi. Dan kamu mengatakan bahwasanya dalam tubuh Yesus ada Bapak. Berarti ada berapa Bapak? Bapak di sorga dengan Bapak di bumi. Gimana ini? Coba. Abang bilang tadi di dalam Muhammad juga kami bilang Rob. Kok Muhammad lagi? Kok ke Muhammad lagi? Juga abang paksakan, kan udah saya bilang tadi. Nah, gimana ini? Kok ke Muhammad kita bahas Yesus ke Muhammad lagi? Aduh. Saya ulangi, hanya satu Bapa. Jangan kamu menyebut siapapun Allah atau Bapa di bumi, karena hanya satu Bapa, yaitu Bapa yang di sorga. Kamu mengatakan Bapa di bumi. Kamu bentrok, ya. Kamu bertempur dan kamu sebenarnya itu diskusi, debat dengan Bibel kamu sendiri. Ya. Yesus menyembah Matius 4 nomor 10, Lukas 4 nomor 8, Wahyu 22 nomor 9. Bang, saya nggak memaksakan abang percaya dengan Yesus saya. Mau itu hatinya abang, hak abang. Tapi jangan bilang keyakinan saya, pertanyakan keyakinan saya. Apakah Tuhan Kris 10 iblis? Kan seakan-akan abang mengatakan Tuhan saya iblis. Gimana saya mengatakan Tuhan Anda iblis? Begini kebenaran. Oh, abang coba dulu, abang bacakan. Tanyakah Tuhan Kris 10 iblis? Aku nggak ngerti. Coba bacakan apa artinya. Begini kebenaran. Anda mengatakan bahwa Anda tidak percaya sama Yesus. Begini, sabar. Kalau saya gini bang, kalau memang abang ajaran abang, kepercayaan abang Muslim, saya Kristen, berarti abang lebih fokusnya ke umat abang. Kalau abang ajarin saya mengenai soalnya yang abang bahas Bible saya, kalau abang bahas tadi Al-Quran abang kan it's okay kan bang? Kenapa? Yang membahas Al-Quran adalah abang. Kenapa? Abang kan untuk umat abang. Kalau abang bahas Bible, berarti umat Kristen. Berarti abang layaknya jadi pendeta bang, jangan jadi ustadz, kan gitu. Oke, begini kebenaran. Kalau berbicara tentang Al-Quran dan hadis itu tidak ada yang diragukan lagi. Tidak ada yang diragukan lagi. Sabar, diam dulu. Kok saya dipotong? Hei, kamu tadi ngomong saya nggak potong. Itu aja, nggak pusing saya. Kamu tadi ngomong saya nggak potong, giliran saya ngomong kamu potong. Buka mute-mu tapi jangan ngomong. Biarkan saya ngomong. Tadi kamu ngomong saya nggak potong. Bang kebenaran, Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Raibapi, la raibapi hudal lil muttaqin, tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Ya, Anda bertanya kepada saya seumur hidup saya akan layani. Anda bertanya kepada saya tentang Al-Quran dan hadis, saya akan layani. Dan saya akan menjawabnya menggunakan data. Nah, Anda tadi mengatakan tidak terserah, Anda tidak percaya kepada Yesus. Saya percaya kepada Yesus. Saya percaya kepada Yesus. Saya percaya kepada Yesus. Justru Anda lah yang tidak percaya kepada Yesus.
Kenapa saya katakan Anda tidak percaya kepada Yesus? Yesus berkata dalam Matius 4 nomor 10, sembahlah Allahku dan Allahmu, dan hanya kepadanya engkau berbakti. Dalam Lukas 4 nomor 8, sembahlah Allahku dan Allahmu, dan hanya kepadanya engkau berbakti. Dalam Wahyu 22 nomor 9 di situ dikatakan, aku ini sama seperti kalian. Para nabi sama semuanya, dan mereka semua percaya kepada kitab, mereka semua menyembah kepada Allah. Kemudian Yesus berkata dalam Markus 12:9, dengarkanlah wahai bangsa Israel, Tuhan Allah kita itu satu. Yesus semuanya menerangkan tentang kebenaran agama samawi. Kami percaya kepada Yesus, justru Andalah yang tidak percaya kepada Yesus. Sekarang saya bahagia bang, saya bahagia sekarang sama abang. Kenapa? Karena abang percaya Yesus, itu aja. Oke, kita buktikan siapa yang mengikuti Yesus. Kita buktikan siapa yang mengikuti Yesus. Saya kasih data. Dalam Lukas 7 pasal 7, Markus 7 pasal 7, Yesus berkata, saya angkat 2 data dulu. Di mana Yesus berkata, ikutilah aku. Dan kita akan buktikan yang ikut sama Yesus Islam atau Kristen. Yesus berkata dalam Markus 7 pasal 7, percuma kalian beribadah kepadaku sementara pengajaran-pengajaran kalian dari manusia. Itu satu. Kemudian dalam 1 Yohanes 2 nomor 6, Yesus berkata, dan barang siapa yang mengaku aku hidup di dalam dia harus hidup sama seperti Yesus. Yesus berkata percuma kalian beribadah sementara pengajaran kalian dari manusia. Kita buktikan siapa yang mengikuti Yesus. Yesus menyembah kepada Bapa Allah. Kebenaran menyembah kepada siapa? Yesus atau Bapa? Intinya bang, ketika abang Loh kok intinya? Loh kok intinya? Yang saya percaya saya teladanin. Kalau abang yang abang percaya abang teladani, silakan abang teladanin gitu. Cuman itu aja saya intinya bang. Ketika abang bilang tadi ini diskusi, berarti diskusi tanpa harus memaksakan. Diskusi itu tanpa harus memaksakan lah. Dua sisi lo itu. Yang menjadi jawabannya menerimanya yang di bawah, yang mampu ibaratnya menerima akal sehatnya ya diterimanya. Kalau nggak diterima akal sehatnya ya udah. Masalahnya begini kebenaran. Masalahnya begini kebenaran. Ketika abang bilang sama kami, kamu percaya dengan Muhammad? Saya bilang saya tidak percaya, saya percaya Yesus. Jadi kenapa kau paksakan saya? Oke, begini bang kebenaran. Begini bang kebenaran. Anda percaya kepada Yesus, tapi kalian bisu tuli, ya? Kalian buta tuli dan bisu. Makanya dalam Al-Quran, saya tidak bisu. Ketika saya melihat mukjizat yang nyata, saya percaya. Dengarkan dulu. Sama seperti abang. Ketika ibaratnya ada hujan, abang lihat sendiri, abang bilang, oh ya benar ada hujan. Bukan kata orang hujan. Sama seperti saya bang, bukan kata pendeta, sama seperti saya. Diskusi pakai data pak, Kalau pakai perasaan, diskusi pakai data, pakai perasaan, aduh parah. Hancur ditombak kayaknya ini. Bang Kucang. Ini halo. Ya, ini kemana suara? Gimana ini? Kenapa begini dia? Iya, ada bang. Gimana siapa yang bicara ini? Wah, ada Ustaz Pelik ada ternyata. Kok baru muncul? Aduh, ada Ustaz nih. 3 orang. Pengaturan apanya nih? Nggak ngaruh tombakannya Ustaz. Coba dulu besar dulu biar kelihatan. Nah, gitu dia biar baru kelihatan. Hah? Mana Ustaz Pelik kok hilang?
Oke teman-teman Kristen, naik silakan naik. Naik lagi Ustaz, coba naik lagi Ustaz. Kenapa? Kok jadi Roh Kudus? Nama siapa nih? Roh Kudus. Di sekitarnya. Tunggu dulu ya. Kok tiba-tiba hilang, ada orangnya di atas? Ada 2. Padahal 3 loh. Naik berapa ya? Naik semua coba. Naik. Ayo. Tap lah dulu teman-teman lagi. Hilang. Jadi Roh Kudus katanya. Ini suaraku ada tidak ya? Ada tidak suaraku teman-teman di bawah tuh? Pasukan Iya, aman oke. Aman itu, ndak ngaruh itu keluarnya itu. Paling yang tamu aja. Silakan yang mau berdiskusi dengan tema ini atau mau ajukan tema. Samsudin Soleh. Oke, Samsudin Soleh. Minta permintaan. Oke, aman ya. Terima kasih teman-teman yang telah ditap-tap dengan semangat. Bisa diposting tidak sekarang? Sudah bisa. Memang dari awal tadi itu. Ustaz Felix, naik lagi. Kenapa tadi Ustaz? Kok tiba-tiba hilang? Naik lagi Ustaz. Mana dia? Oh, udah naik ya, tapi belum muncul jadi Roh Kudus dia. Waduh, wajah saya di mana ini? Biarkan aja lah Ustaz, jangan dicari, nggak tahu. Aduh, tidak tahu kayaknya. Biarkan aja, yang penting muncul orangnya, suaranya kan. Kena santet ini kayak. Nggak tahu Bang Bal. Nggak tahu dia. Harus cek di pencarian. Ada di pencarian tuh, lihat dia hanya saja di daftarnya. Ada itu di dalam dia. Ustaz, kenapa suaramu ada? Ini ada Ustaz. Biarkan aja lah, yang penting ini. Biarkan orangnya tak kelihatan. Ya memang dari awal tidak baik Bang. Ada di atas tuh ngomong. Coba di datar kelihatan nih. Kan ada di tamu. Iya Bang Bal. Biarkan aja lah. Makhluk roh ini. Jadi bisa bersaing dengan tuannya Kristen itu. Bisa bersaing dengan roh makhluk roh tuannya Kristen. Udahlah, tuankan aja Ustaz Felix ya. Kalau saya puji kucang 3 kali. Puji kucang. Bersuara Ustaz. Nanti kalau tidak bersuara dikira hilang gitu loh. Gitu. Nanti Ustaz dikasih kode. Tadi itu tiba-tiba langsung gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa bubar? Yang penting yang di atas. Nggak tahu Bang. Tiba-tiba langsung tinggal 3 orang. Terus Felix ngomong tapi hilang dia. Makanya jangan menghujat. Ada di atas Ustaz. Ada di atas. Makanya jangan tapi di layarnya tidak ada gitu loh. Ini ada Om siapa nih? Om. Oh, muncul sekarang. Sudah. Om yang tidak muncul. Harus ada orang naik lagi satu ya, baru muncul dia. Om God.
Lo, selamat malam Om God. Jangan minta naik lah Om God kalau tidak bersuara. Om God. Ini bahayanya tidak dilihat, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada suaranya, Ustaz. Match-nya tertutup. Waalaikumsalam. Ada Om God di situ, Ustaz. Enggak ada orang, enggak ada kelihatan tuh, kasih Bang Baal. Biarkan aja dia ada orangnya. Biarkan aja lah, yang penting ada suaranya dulu. Nggak tahu nih. Waalaikumsalam kopi. Waalaikumsalam ayah setia. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Ada naik kah saya punya akun ini? Ada tapi tidak kelihatan. Ini sudah ngomong deh dia. Sudah lancar Begini ngomongnya. Bang Bocah Ngonyot. Teman-teman di bawah, kalau diskusi dengan Oten teman-teman ya, betul kata Bang Faruk, berat menjadi apologet Islam Indonesia, berat karena setiap hari yang kita hadapi orang yang tidak waras, ya nggak nyambung. Jadi kita harus banyak bersabar, ya banyak bersabar karena kita hadapi orang tidak nyambung, orang tidak nyambung. Kabel merah dengan kabel hitam ketemu. Aduh. Kadang kita itu dengar aja di bawah, kadang kita jengkel dengarnya. Iya, tadi malam saya diskusi dengan Pastor Tom. Aduh. Bahas masalah Bapak itu tadi saya kasih hanya satu Bapa yang di sorga. Nah, mereka mengatakan ini adalah Bapa atau Allah dan mereka menyembah Allah dalam diri Yesus. Sementara dalam Matius 23 pasal 9 hanya satu Bapa, jangan kamu menyebut ya ada Allah lain atau Bapa lain di sorga, karena hanya satu Bapa yaitu Bapa yang di sorga. Nah, ngomel-ngomel si Pastor Tom itu. Wah, ngamuk-ngamuk dia. Makanya harus banyak bersabar jadi apologet teman-teman ya. Yang nonton juga di bawah harus banyak bersabar karena yang kita hadapi adalah orang-orang yang tidak waras teman-teman ya. Keras kepala. Insya Allah ayah setia. Ayo silahkan teman-teman Kristen di bawah. Kita naik diskusi. Woi, ngeri temanya. Tuhan iblis. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wala manittabal huda. Om. Bukan cuma sabar Bang menghadapi Oten, karena mereka itu bukan cuma agak waras tapi apa ya, punya gangguan saraf kejepit di bagian otaknya. Oke Bang, turun ya. Terima kasih. Semoga dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Doa yang sama Bang. Saya turunkan supaya jangan kemana-mana. Ya silakan teman-teman Kristen di bawah yang mau naik diskusi silakan. Kok hilang pula diriku? Hilang lagi saya jadi. Ayo teman-teman Kristen silakan naik. Di sini masih ada Bang Baal, ya. Ada host, ya. Kalau host nanti menghujat saya turunkan hostnya kalau menghujat teman-teman. Aduh. Kau jaga selalu hatimu saat jauh dariku. Tunggu aku kembali. Harus ada tumbal satu, baru kelihatan gitu. Ayo naik Kristen. Gimana ini Ustaz? Belum ada tanda-tanda dia. Ya, tetap layar yang kencang teman-teman. Bisa posting ulang tidak? Coba cek posting ulang.
Dari tadi nggak bisa itu. Oh, pasti belum itulah. Masih dalam pembatasan. Oh, ini dalam pembatasan ini, Bang. Iya, karena tadi dari awal dari Bang Suma masuk itu kan naik naik anunya penontonnya berapa itu? Dari 300 itu lama kali dia naiknya. Biasanya kalau normal tuh Tadi Bang Arom minta data bahwasanya Yesus tidak mati dan tidak disalibkan ya. Itu masih ingat saya. Iya. Kalau yang lebih eksplisit menjelaskan itu di Yesaya 53 nomor 10. Oten sinting oten. Nggak terima dia dikatakan sinting. Habisin rokok. Gila Bang. Habisin rokok Bang. Oten ini. Satu hari kalau malam itu dari jam 6 sampai pagi bisa 3 bungkus loh. Saya kan aktifnya sampai jam 6 sampai jam 7.30. Saya 12 jam. Itu 12 jam 3 bungkus loh. Kurang ajar rasanya. Gak ada ilmunya, gak ada ilmu yang didapat gitu. Kopi aja, aduh, kopi gak kehitung berapa gelas satu hari. Kalau diskusi dengan Kristen tambah botol kita. Janganlah. Sudah muncul. Cuma habisin rokok aja gitu. Siapa yang jadi tumbal siapa? Oh, Bang Pelan jadi pasti. Guys ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi gak kelihatannya nih? Bang Zen tuh. Oh, kan bisa dilihat di layar di daftar. Rokok habis aja konten. Mau dibahas firman aja. Oh, itu katanya robot habis 3 bungkus. Coba Bang, kalau Kristen nih ditanya baik-baik gitu. Itu paling susah ditanyakan. Itu Yesus manusia atau bukan gitu? Manusia. Berarti bukan Tuhan. Tuhan. Itu Tuhan manusia Tuhan gitu loh. Berjam-jam pertanyaannya tidak selesai. Ayo Mas. Kenapa paling ditakuti pertanyaan itu ya? Langsung konslet dia. Bang Zen, ngomong Bang, kalau tidak ngomong itu dikira hilang. Harus ada tumbal satu, baru kelihatan gitu. Undang lagi gitu loh. Kok aku nggak diberi koin? Gimana siapa suruh sembunyi?
Dadah tumbal teman-teman.